berakhirnya perang melawan Gaza. Cohen diberhentikan oleh Netanyahu dan tidak jauh dari ekspektasi bahwa Netanyahu juga akan menghadapi runtuhnya kabinet setelah perang dan bahkan kehidupan politiknya akan berakhir. Demonstrasi menentang Netanyahu terus berlanjut di wilayah pendudukan dan ribuan orang mengadakan demonstrasi menentang Perdana Menteri ini setiap hari. Hal ini terjadi ketika rezim Zionis sedang berperang dengan Gaza. Agar tetap berkuasa, bukan tidak mungkin Netanyahu akan mencopot sejumlah menteri lainnya, termasuk Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Internal rezim ilegal ini. Parlemen Arab mengecam sikap diam internasional terhadap agresi dan kejahatan Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza. Mereka menyebutkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengeluarkan resolusi gencatan senjata mengenai krisis kemanusiaan yang terbesar yang dihadapi hati nurani global. Parlemen Arab mengeluarkan kecamannya dalam sebuah pernyataan pada akhir sesi khusus mengenai Palestina yang diadakan bertajuk Mendukung Palestina dan Gaza di Markas Besar Sekretariat Jenderal Liga Arab di Kairo. Parlemen Arab dalam pernyataannya mengkritik dukungan negara-negara yang membela kejahatan ini atas nama pembelaan hak asasi manusia, padahal itu adalah tindakan genosida. Mereka menarik perhatian pada upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang di Gaza melalui beberapa jalur paralel. Seruan mereka kepada Pengadilan Kriminal Internasional untuk segera menyelidiki pembantaian yang dilakukan oleh otoritas pendudukan dan mengadili pelakunya sebagai penjahat perang dan upayanya untuk menghindari impotensi total dan kelumpuhan Dewan Keamanan PBB akibat veto Amerika. Parlemen Arab meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengaktifkan Persatuan untuk Resolusi Perdamaian dan mengeluarkan resolusi yang mengikat untuk gencatan senjata segera dan untuk menjaga Komite Palestina di Parlemen Arab dalam pertemuan permanen. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa masalah Palestina akan tetap menjadi perhatian utama karena masalah ini berakar kuat di hati setiap orang Arab dan menekankan bahwa masyarakat Arab tidak akan menerima pelanggaran terhadap hak-hak sah rakyat Palestina atau merampas hak-hak mereka yang paling mendasar untuk hidup dalam kebebasan dan bermartabat dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel harus mengambil kendali penuh atas koridor perbatasan jalur Gaza dengan Mesir untuk memastikan demilitarisasi wilayah tersebut. Pernyataan itu dinilai bisa memicu perang dengan Mesir yang menguasai perbatasan Rafah. Jika terrealisasi, langkah tersebut akan menandai pembalikan de facto penarikan Israel dari Gaza pada tahun 2005, menempatkan daerah kantong tersebut di bawah kendali eksklusif Israel setelah bertahun-tahun dipimpin oleh kelompok militan Palestina Hamas. Komentar Netanyahu mengenai zona penyangga muncul ketika pasukan militer Israel terus melancarkan serangan yang berulang kali ditegaskan oleh Perdana Menteri akan berlangsung berbulan-bulan lagi. Pertempuran terfokus di Al-Bureij, Nuseirat Maghazi, dan Han Yunis menurut warga dan didukung oleh serangan udara intensif yang memenuhi rumah sakit dengan warga Palestina yang terluka. Hampir seluruh 2,3 juta penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel selama 12 minggu yang dipicu setelah Hamas dan kelompok sekutunya membunuh 1.200 orang dan menyandra 240 orang dalam kerusuhan di Israel Selatan pada 7 Oktober. Serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 21.000 warga Palestina, dengan lebih dari 56.000 orang terluka dan ribuan lainnya dikhawatirkan tewas di bawah reruntuhan. Pada hari Sabtu, sayap bersenjata Front Populer untuk Pembebasan Palestina mengatakan seorang tentara Israel yang ditawan di Gaza oleh kelompok tersebut telah tewas dalam serangan udara Israel yang juga melukai beberapa penculiknya. Seorang juru bicara kelompok itu mengatakan kepada Al-Arabi bahwa serangan udara itu menyusul upaya gagal pasukan komando Israel untuk membebaskan tentara tersebut.
Konflik ini berisiko menyebar ke seluruh kawasan, menarik kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman yang telah saling baku tembak dengan Israel dan sekutunya Amerika Serikat atau menargetkan pengiriman barang dagangan. Pengeboman telah menghancurkan rumah-rumah blok apartemen, tempat usaha, dan rumah sakit. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pada hari Jumat bahwa pasukannya mencapai pusat komando dan gudang senjata Hamas. Gambar-gambar yang dirilis oleh militer menunjukkan tentara bergerak melintasi tanah yang bergejolak di antara reruntuhan bangunan yang hancur. Militer Israel menyatakan telah menghancurkan kompleks terowongan di basement salah satu rumah pemimpin Hamas untuk Gaza, Yahya Sinwar, di kota Gaza. Pasukan juga menyerbu markas intelijen militer Hamas dan pusat komando jihad Islam di Han Yunis dan menghancurkan sasaran termasuk pabrik senjata menurut pernyataan militer. Hamas dan Jihad Islam, keduanya bersumpah untuk menghancurkan Israel, mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa pejuang mereka menghancurkan dan merusak beberapa tank dan pengangkut pasukan Israel dalam serangan di Gaza pada hari Sabtu. Mereka juga mengatakan mereka menembakkan mortir terhadap pasukan Israel di Han Yunis dan Al-Burej serta di Gaza Utara. Tujuan Israel adalah untuk menghancurkan Hamas dan meskipun Amerika Serikat telah menyerukan agar Israel mengurangi perang dan beralih ke operasi yang ditargetkan terhadap para pemimpin kelompok tersebut, sejauh ini Israel tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan hal itu. Lebih dari 20 roket ditembakkan oleh Hamas ke Israel Selatan dan Tengah pada awal tahun baru. Sebagian besar dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome. Sirene terdengar di berbagai lokasi di pusat negara, termasuk Rehovot, Nez Ziona, Holon, Lod, dan Modin, serta Asdod, Sderot, dan kota-kota selatan lainnya. Layanan ambulans Magen David Adom mengatakan sejauh ini tidak ada korban cedera yang dilaporkan. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa lebih dari 20 tentara Israel tewas hingga terluka dalam pertempuran. Pertempuran itu terjadi di lingkungan Seiradwan, kota Gaza pada Sabtu 30 Desember. Brigade Al-Qassam mengatakan melalui telegram bahwa pejuang mereka bentrok dengan pasukan khusus Israel tersebut. Dalam postingan lain, mereka menambahkan bahwa Rusia melalui gigitan lalat pasir kecil. Jika tidak diobati, lesi seringkali meninggalkan bekas luka permanen pada kulit. Dilaporkan juga bahwa beberapa tentara telah ditarik dari kegiatan operasional karena kondisi mereka. Untuk mengatasi hal ini, paket perangkat pengusir serangga telah diberikan kepada tentara unit di lapangan. Semua unit IDF juga menjalani perawatan berbeda untuk mencegah penyebaran leishmania di antara pasukan. IDF menyatakan semua orang yang menderita gejala yang dicurigai diperiksa oleh dokter kulit militer, diberikan perawatan yang tepat dan jika diperlukan dikirim ke klinik khusus leishmania. IDF memiliki persediaan krim leskutan yang terbatas yang sudah tidak diproduksi lagi selama setahun terakhir dan di masa depan akan memberikan pengobatan dengan produk serupa yang akan menawarkan pengobatan alternatif. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Minggu 31 Desember menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke jalur Gaza setelah perang. Israel seperti diketahui tengah melancarkan kampanye militer terhadap Hamas di Gaza setelah kelompok Palestina itu melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober. Sebelumnya, Israel telah secara sepihak menarik pasukan dan pemukim terakhirnya pada 2005, mengakhiri kehadirannya di jalur Gaza yang dimulai pada 1967. Namun mereka tetap memegang kendali penuh atas perbatasan wilayah tersebut. Semua pemukiman di tanah Palestina yang diduduki dianggap ilegal di bawah hukum internasional, terlepas dari apakah hal tersebut disetujui oleh Israel. Smotrich juga mengatakan bahwa Israel harus mendorong sekitar 2,4 juta warga Palestina di wilayah itu untuk pindah ke negara lain. Smotrich adalah kepala partai ultranasionalis Zionisme religius yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa. Hamas mengutuk komentar Smotrich sebagai ejekan keji dan kejahatan perang. Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memang belum secara resmi menyarankan rencana untuk mengusir warga Gaza maupun mengirim pemukim Yahudi kembali ke wilayah itu sejak perang pecah. Namun Netanyahu telah beberapa kali
mengindikasikan hal tersebut. Dalam beberapa kesempatan, PM Israel mengatakan negaranya akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan Gaza. Misalnya dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada 6 November, Netanyahu menyebut Israel akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan jalur Gaza untuk waktu yang tidak terbatas setelah perang dengan Hamas berakhir. Serangan Israel ke Gaza sendiri dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas telah menewaskan 21.800 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Sementara pertempuran sengit terus berlangsung, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 85% penduduk di Gaza sekarang telah mengungsi. Abu Jamal, juru bicara Brigade Abu Ali Mustafa, sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang berafiliasi dengan Hamas, mengatakan seorang sandera tentara Israel terbunuh oleh pasukan pertahanan Israel. Brigade Abu Ali Mustafa merilis video pendek yang memperlihatkan foto tentara laki-laki Israel tersebut di saluran Telegramnya pada Sabtu 30 Desember. Ia mengatakan sandera itu terbunuh ketika IDF gagal menyelamatkannya. Abu Jamal menjelaskan sandera tentara Israel terbunuh setelah IDF meluncurkan serangan udara ke tempat penampungannya. Sebelumnya, Brigade Abu Ali Mustafa berhasil menggagalkan operasi pembebasan tentara Israel yang ditahan di Gaza. Setelah insiden itu, Brigade Abu Ali Mustafa menyelamatkan jenazahnya. Brigade itu juga menyita peralatan militer dan komunikasi IDF setelah mereka mundur. Abu Jamal juga mengatakan Brigade Abu Ali Mustafa menghancurkan dan merusak 95 kendaraan IDF sejak pertempuran darat di jalur Gaza setelah dimulai operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober lalu. Juru bicara tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang tanggal atau tempat penahanan tentara tersebut di Gaza dan mereka masih menyimpan jenazahnya. Tidak ada komentar dari kantor juru bicara militer Israel. Diketahui perang Israel dan Hamas semakin memanas setelah Israel melakukan pengeboman besar-besaran untuk menanggapi Hamas yang memulai operasi Banjir Al-Aqsa dengan menerobos perbatasan Israel dan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober pagi. Hamas mengatakan serangan itu adalah tanggapan atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini, terutama kekerasan di kompleks Masjid Al-Aqsa seperti diberitakan Al Arabiya. Kelompok tersebut menculik 240 orang dari wilayah Israel dan meluncurkan ratusan roket yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di wilayah Israel. Setelah pertukaran sandera selama 7 hari yang dimulai pada Jumat 24 November, kurang lebih 138 sandera masih ditahan Hamas di jalur Gaza. Sementara itu, pembalasan Israel di jalur Gaza menewaskan lebih dari 21.672 warga Palestina sejak 7 Oktober hingga penghitungan korban pada Minggu 31 Desember, lebih dari 2,2 juta warga Palestina menjadi pengungsi. Kekerasan juga meningkat di tepi barat, terutama setelah Israel melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah yang dikuasai Otoritas Pembebasan Palestina tersebut. Media rezim Zionis di hari ke-86 perang terhadap Gaza mengakui kekalahan pasukan Israel dalam operasi darat dan menegaskan aksi militer ini tidak akan mampu menghabiskan rudal Gaza. Radio militer Israel menulis bahwa bahkan jika Israel berhasil memenangkan perang, maka balasan rudal dari Gaza tidak akan pernah berhenti. Seorang perwira militer senior Israel mengatakan hal tersebut kepada radio militer Israel. Pengakuan kekalahan Israel di Gaza dimulai ketika angkatan bersenjata rezim Zionis setelah 86 hari melancarkan pemboman udara dan perang darat selama 2 bulan tidak berhasil mencapai satu pun targetnya. Di antara target Israel dalam operasi darat di Gaza adalah menangkap anggota Hamas atau membebaskan tawanan Israel. Rezim Zionis hanya menambah jumlah korban tewas dan jumlah tanknya yang hancur. Padahal sebagaimana diketahui sejak awal perang Gaza, Israel mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Bahkan diketahui sampai sekarang pun Amerika Serikat terus mengirim persenjataannya ke Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sehari sebelumnya juga secara resmi mengumumkan bahwa Washington tanpa mendapat persetujuan Kongres mengirim peluru kaliber 155 mm dan peralatan yang terkait dengannya ke Israel.
Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benyamin Netanyahu di penghujung tahun 2023 mencopot Menteri Luar Negeri di kabinetnya. Pencopotan Eli Cohen dari jabatan Menteri Luar Negeri di kabinet Benyamin Netanyahu disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama terkait dengan buruknya kinerja Cohen. Bulan ketiga Perang Gaza akan segera berakhir dan rezim Zionis berada di bawah tekanan opini publik global dan pemerintah dunia. Sebagai Menteri Luar Negeri, Cohen tidak berhasil menceritakan narasi perang Zionis kepada negara lain. Oleh karena itu, demonstrasi menentang rezim Zionis diadakan di seluruh dunia dengan jumlah massa yang besar. Alasan kedua terkait dengan sebelum Perang Gaza. Tanggal 27 Agustus lalu, Cohen bertemu dengan Menteri Luar Negeri Libya di Italia. Namun pertemuan ini tidak luput dari perhatian kamera dan Menteri Luar Negeri Libya Najla Al-Mohos dicopot dari jabatannya setelah mendapat protes luas dari masyarakat negara ini. Pasca kejadian ini, demonstrasi menentang rezim Zionis di Libya semakin intensif dan normalisasi hubungan antara rezim Zionis dan Libya praktis terhambat. Media Zionis menghubungkan insiden ini dengan kelemahan Cohen dalam perlindungan informasi dan menuntut pemecatannya, namun Netanyahu tidak melakukan hal tersebut pada saat itu dan sekarang setelah perselisihan meningkat, ia memecat Cohen. Pemecatan Cohen memuat sejumlah indikasi penting. Indikasi pertama adalah adanya perbedaan pendapat di dalam kabinet Netanyahu. Pemecatan Cohen dari Departemen Luar Negeri terjadi selama perang di Gaza, sebuah langkah yang jarang terjadi. Selain itu, beberapa hari yang lalu dan setelah berita tentang kemungkinan pemecatan dipublikasikan, Cohen mengungkapkan ketidaksenangannya atas pemecatan tersebut. Reporter Jerusalem Post Gil Hoffman menulis bahwa Netanyahu mendiskreditkan jabatan Menteri Luar Negeri yang merupakan jabatan paling berkuasa kedua di Israel sehingga Cohen tidak berperan dalam perkembangan tersebut dan mengundurkan diri. Indikasi kedua adalah penerimaan kekalahan dalam Perang Gaza. Setelah pemecatan Cohen, ia mengatakan dalam sebuah wawancara, tanggung jawab atas situasi saat ini terletak pada pemerintah. Pada akhir perang, sebuah komite investigasi independen harus dibentuk dan semua lembaga yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Pernyataan ini merupakan pengakuan kekalahan dalam perang. Indikasi ketiga adalah kemungkinan perubahan politik dalam kabinet Netanyahu setelah berakhirnya perang melawan Gaza. Cohen diberhentikan oleh Netanyahu dan tidak jauh dari ekspektasi bahwa Netanyahu juga akan menghadapi runtuhnya kabinet setelah perang dan bahkan kehidupan politiknya akan berakhir. Demonstrasi menentang Netanyahu terus berlanjut di wilayah pendudukan dan ribuan orang mengadakan demonstrasi menentang Perdana Menteri ini setiap hari. Hal ini terjadi ketika rezim Zionis sedang berperang dengan Gaza. Agar tetap berkuasa, bukan tidak mungkin Netanyahu akan mencopot sejumlah menteri lainnya, termasuk Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Internal rezim ilegal ini. Parlemen Arab mengecam sikap diam internasional terhadap agresi dan kejahatan Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza. Mereka menyebutkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengeluarkan resolusi gencatan senjata mengenai krisis kemanusiaan yang terbesar yang dihadapi hati nurani global. Parlemen Arab mengeluarkan kecamannya dalam sebuah pernyataan pada akhir sesi khusus mengenai Palestina yang diadakan bertajuk Mendukung Palestina dan Gaza di Markas Besar Sekretariat Jenderal Liga Arab di Kairo. Parlemen Arab dalam pernyataannya mengkritik dukungan negara-negara yang membela kejahatan ini atas nama pembelaan hak asasi manusia, padahal itu adalah tindakan genosida. Mereka menarik perhatian pada upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang di Gaza melalui beberapa jalur paralel. Seruan mereka kepada Pengadilan Kriminal Internasional untuk segera menyelidiki pembantaian yang dilakukan oleh otoritas pendudukan dan mengadili pelakunya sebagai penjahat perang dan upayanya untuk menghindari impotensi total dan kelumpuhan Dewan Keamanan PBB akibat veto Amerika. Parlemen Arab meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengaktifkan Persatuan untuk Resolusi Perdamaian dan mengeluarkan resolusi yang mengikat untuk gencatan senjata segera dan untuk menjaga Komite Palestina di Parlemen Arab dalam pertemuan permanen. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa masalah Palestina akan tetap menjadi
menjadi perhatian utama karena masalah ini berakar kuat di hati setiap orang Arab dan menekankan bahwa masyarakat Arab tidak akan menerima pelanggaran terhadap hak-hak sah rakyat Palestina atau merampas hak-hak mereka yang paling mendasar untuk hidup dalam kebebasan dan bermartabat dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel harus mengambil kendali penuh atas koridor perbatasan jalur Gaza dengan Mesir untuk memastikan demilitarisasi wilayah tersebut. Pernyataan itu dinilai bisa memicu perang dengan Mesir yang menguasai perbatasan Rafah. Jika terrealisasi, langkah tersebut akan menandai pembalikan de facto penarikan Israel dari Gaza pada tahun 2005, menempatkan daerah kantong tersebut di bawah kendali eksklusif Israel setelah bertahun-tahun dipimpin oleh kelompok militan Palestina Hamas. Komentar Netanyahu mengenai zona penyangga muncul ketika pasukan militer Israel terus melancarkan serangan yang berulang kali ditegaskan oleh Perdana Menteri akan berlangsung berbulan-bulan lagi. Pertempuran terfokus di Al-Bureij, Nuseirat Maghazi, dan Han Yunis menurut warga dan didukung oleh serangan udara intensif yang memenuhi rumah sakit dengan warga Palestina yang terluka. Hampir seluruh 2,3 juta penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel selama 12 minggu yang dipicu setelah Hamas dan kelompok sekutunya membunuh 1.200 orang dan menyandra 240 orang dalam kerusuhan di Israel Selatan pada 7 Oktober. Serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 21.000 warga Palestina, dengan lebih dari 56.000 orang terluka dan ribuan lainnya dikhawatirkan tewas di bawah reruntuhan. Pada hari Sabtu, sayap bersenjata Front Populer untuk Pembebasan Palestina mengatakan seorang tentara Israel yang ditawan di Gaza oleh kelompok tersebut telah tewas dalam serangan udara Israel yang juga melukai beberapa penculiknya. Seorang juru bicara kelompok itu mengatakan kepada Al-Arabi bahwa serangan udara itu menyusul upaya gagal pasukan komando Israel untuk membebaskan tentara tersebut. Konflik ini berisiko menyebar ke seluruh kawasan, menarik kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman yang telah saling baku tembak dengan Israel dan sekutunya Amerika Serikat atau menargetkan pengiriman barang dagangan. Pengeboman telah menghancurkan rumah-rumah blok apartemen, tempat usaha, dan rumah sakit. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pada hari Jumat bahwa pasukannya mencapai pusat komando dan gudang senjata Hamas. Gambar-gambar yang dirilis oleh militer menunjukkan tentara bergerak melintasi tanah yang bergejolak di antara reruntuhan bangunan yang hancur. Militer Israel menyatakan telah menghancurkan kompleks terowongan di basement salah satu rumah pemimpin Hamas untuk Gaza, Yahya Sinwar, di kota Gaza. Pasukan juga menyerbu markas intelijen militer Hamas dan pusat komando jihad Islam di Han Yunis dan menghancurkan sasaran termasuk pabrik senjata menurut pernyataan militer. Hamas dan Jihad Islam, keduanya bersumpah untuk menghancurkan Israel, mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa pejuang mereka menghancurkan dan merusak beberapa tank dan pengangkut pasukan Israel dalam serangan di Gaza pada hari Sabtu. Mereka juga mengatakan mereka menembakkan mortir terhadap pasukan Israel di Han Yunis dan Al-Bureij serta di Gaza Utara. Tujuan Israel adalah untuk menghancurkan Hamas dan meskipun Amerika Serikat telah menyerukan agar Israel mengurangi perang dan beralih ke operasi yang ditargetkan terhadap para pemimpin kelompok tersebut, sejauh ini Israel tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan hal itu. Lebih dari 20 roket ditembakkan oleh Hamas ke Israel Selatan dan Tengah pada awal tahun baru. Sebagian besar dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome. Sirene terdengar di berbagai lokasi di pusat negara, termasuk Rehovot, Nez Ziona, Holon, Lod, dan Modin, serta Asdod, Sderot, dan kota-kota selatan lainnya. Layanan ambulans Magen David Adom mengatakan sejauh ini tidak ada korban cedera yang dilaporkan. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa lebih dari 20 tentara Israel tewas hingga terluka dalam pertempuran. Pertempuran itu terjadi di lingkungan Seiradwan, kota Gaza pada Sabtu 30 Desember. Brigade
Brigade Al-Qassam mengatakan melalui Telegram bahwa pejuang mereka bentrok dengan pasukan khusus Israel tersebut. Dalam postingan lain, mereka menambahkan bahwa para pejuang menargetkan tank-tank musuh, termasuk tank Merkava Israel dengan bahan peledak Soat di wilayah Sehradwan di Gaza. Brigade Al-Qassam juga menyerang kumpulan kendaraan dan tentara Israel di kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan mortir. Sementara terkait hal ini belum ada komentar langsung dari Israel mengenai klaim tersebut. Pasukan Israel menyerbu beberapa daerah di wilayah Salfit di tepi barat yang diduduki. Sumber lokal melaporkan tentara Israel menyerbu desa Brukin dan Al-Zawiyah sebelah barat Salfit dan Marda di utara. Bahkan mereka menembakkan bom dan mengintimidasi warga Palestina. Tentara Israel juga mendirikan pos pemeriksaan militer di desa-desa dan menghalangi pergerakan warga. Tentara Israel juga dilaporkan menggeledah kendaraan warga Palestina dan memeriksa kartu identitas. Puluhan tentara Israel diduga terinfeksi parasit Leishmania di sekitar jalur Gaza. Penyakit itu disebut sebagai kutukan bagi tentara Israel yang menyerang warga Gaza. Seperti dilaporkan surat kabar Maarif Israel mengutip sumber-sumber medis bahwa klinik dermatologi di Rumah Sakit Israel sedang melakukan tes laboratorium terhadap puluhan tentara. Parasit ditularkan ke manusia melalui gigitan lalat pasir kecil. Jika tidak diobati, lesi seringkali meninggalkan bekas luka permanen pada kulit. Dilaporkan juga bahwa beberapa tentara telah ditarik dari kegiatan operasional karena kondisi mereka. Untuk mengatasi hal ini, paket perangkat pengusir serangga telah diberikan kepada tentara unit di lapangan. Semua unit IDF juga menjalani perawatan berbeda untuk mencegah penyebaran leishmania di antara pasukan. IDF menyatakan semua orang yang menderita gejala yang dicurigai diperiksa oleh dokter kulit militer, diberikan perawatan yang tepat dan jika diperlukan dikirim ke klinik khusus leishmania. IDF memiliki persediaan krim leskutan yang terbatas yang sudah tidak diproduksi lagi selama setahun terakhir dan di masa depan akan memberikan pengobatan dengan produk serupa yang akan menawarkan pengobatan alternatif. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Minggu 31 Desember menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke jalur Gaza setelah perang. Israel seperti diketahui tengah melancarkan kampanye militer terhadap Hamas di Gaza setelah kelompok Palestina itu melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober. Sebelumnya, Israel telah secara sepihak menarik pasukan dan pemukim terakhirnya pada 2005, mengakhiri kehadirannya di jalur Gaza yang dimulai pada 1967. Namun mereka tetap memegang kendali penuh atas perbatasan wilayah tersebut. Semua pemukiman di tanah Palestina yang diduduki dianggap ilegal di bawah hukum internasional, terlepas dari apakah hal tersebut disetujui oleh Israel. Smotrich juga mengatakan bahwa Israel harus mendorong sekitar 2,4 juta warga Palestina di wilayah itu untuk pindah ke negara lain. Smotrich adalah kepala partai ultranasionalis Zionisme religius yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa. Hamas mengutuk komentar Smotrich sebagai ejekan keji dan kejahatan perang. Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memang belum secara resmi menyarankan rencana untuk mengusir warga Gaza maupun mengirim pemukim Yahudi kembali ke wilayah itu sejak perang pecah. Namun Netanyahu telah beberapa kali mengindikasikan hal tersebut. Dalam beberapa kesempatan, PM Israel mengatakan negaranya akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan Gaza. Misalnya dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada 6 November, Netanyahu menyebut Israel akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan jalur Gaza untuk waktu yang tidak terbatas setelah perang dengan Hamas berakhir. Serangan Israel ke Gaza sendiri dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas telah menewaskan 21.800 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Sementara pertempuran sengit terus berlangsung, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 85% penduduk di Gaza sekarang telah mengungsi. Abu Jamal, juru bicara Brigade Abu Ali Mustafa, sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang berafiliasi dengan Hamas, mengatakan seorang sandera tentara Israel terbunuh oleh pasukan pertahanan Israel. Brigade Abu Ali Mustafa merilis video pendek yang memperlihatkan foto tentara laki-laki Israel tersebut di saluran Telegramnya pada Sabtu 30 Desember.
Ia mengatakan Sandra itu terbunuh ketika IDF gagal menyelamatkannya. Abu Jamal menjelaskan Sandra tentara Israel terbunuh setelah IDF meluncurkan serangan udara ke tempat penampungannya. Sebelumnya, Brigade Abu Ali Mustafa berhasil menggagalkan operasi pembebasan tentara Israel yang ditahan di Gaza. Setelah insiden itu, Brigade Abu Ali Mustafa menyelamatkan jenazahnya. Brigade itu juga menyita peralatan militer dan komunikasi IDF setelah mereka mundur. Abu Jamal juga mengatakan Brigade Abu Ali Mustafa menghancurkan dan merusak 95 kendaraan IDF sejak pertempuran darat di jalur Gaza setelah dimulai operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober lalu. Juru bicara tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang tanggal atau tempat penahanan tentara tersebut di Gaza dan mereka masih menyimpan jenazahnya. Tidak ada komentar dari kantor juru bicara militer Israel. Diketahui perang Israel dan Hamas semakin memanas setelah Israel melakukan pengeboman besar-besaran untuk menanggapi Hamas yang memulai operasi Banjir Al-Aqsa dengan menerobos perbatasan Israel dan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober pagi. Hamas mengatakan serangan itu adalah tanggapan atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini, terutama kekerasan di kompleks Masjid Al-Aqsa seperti diberitakan Al Arabiya. Kelompok tersebut menculik 240 orang dari wilayah Israel dan meluncurkan ratusan roket yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di wilayah Israel. Setelah pertukaran sandera selama 7 hari yang dimulai pada Jumat 24 November, kurang lebih 138 sandera masih ditahan Hamas di jalur Gaza. Sementara itu, pembalasan Israel di jalur Gaza menewaskan lebih dari 21.672 warga Palestina sejak 7 Oktober hingga penghitungan korban pada Minggu 31 Desember, lebih dari 2,2 juta warga Palestina menjadi pengungsi. Kekerasan juga meningkat di tepi barat, terutama setelah Israel melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah yang dikuasai Otoritas Pembebasan Palestina tersebut. Media rezim Zionis di hari ke-86 perang terhadap Gaza mengakui kekalahan pasukan Israel dalam operasi darat dan menegaskan aksi militer ini tidak akan mampu menghabiskan rudal Gaza. Radio militer Israel menulis bahwa bahkan jika Israel berhasil memenangkan perang, maka balasan rudal dari Gaza tidak akan pernah berhenti. Seorang perwira militer senior Israel mengatakan hal tersebut kepada radio militer Israel. Pengakuan kekalahan Israel di Gaza dimulai ketika angkatan bersenjata rezim Zionis setelah 86 hari melancarkan pemboman udara dan perang darat selama 2 bulan tidak berhasil mencapai satu pun targetnya. Di antara target Israel dalam operasi darat di Gaza adalah menangkap anggota Hamas atau membebaskan tawanan Israel. Rezim Zionis hanya menambah jumlah korban tewas dan jumlah tanknya yang hancur. Padahal sebagaimana diketahui sejak awal perang Gaza, Israel mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Bahkan diketahui sampai sekarang pun Amerika Serikat terus mengirim persenjataannya ke Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sehari sebelumnya juga secara resmi mengumumkan bahwa Washington tanpa mendapat persetujuan Kongres mengirim peluru kaliber 155 mm dan peralatan yang terkait dengannya ke Israel. Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu di penghujung tahun 2023 mencopot Menteri Luar Negeri di kabinetnya. Pencopotan Eli Cohen dari jabatan Menteri Luar Negeri di kabinet Benjamin Netanyahu disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama terkait dengan buruknya kinerja Cohen. Bulan ketiga perang Gaza akan segera berakhir dan rezim Zionis berada di bawah tekanan opini publik global dan pemerintah dunia. Sebagai Menteri Luar Negeri, Cohen tidak berhasil menceritakan narasi perang Zionis kepada negara lain. Oleh karena itu, demonstrasi menentang rezim Zionis diadakan di seluruh dunia dengan jumlah massa yang besar. Alasan kedua terkait dengan sebelum perang Gaza. Tanggal 27 Agustus lalu, Cohen bertemu dengan Menteri Luar Negeri Libya di Italia. Namun pertemuan ini tidak luput dari perhatian kamera dan Menteri Luar Negeri Libya Najla Al-Mohos dicopot dari jabatannya setelah mendapat protes luas dari masyarakat negara ini. Pasca
Pasca kejadian ini, demonstrasi menentang rezim Zionis di Libya semakin intensif dan normalisasi hubungan antara rezim Zionis dan Libya praktis terhambat. Media Zionis menghubungkan insiden ini dengan kelemahan Cohen dalam perlindungan informasi dan menuntut pemecatannya, namun Netanyahu tidak melakukan hal tersebut pada saat itu dan sekarang setelah perselisihan meningkat, ia memecat Cohen. Pemecatan Cohen memuat sejumlah indikasi penting. Indikasi pertama adalah adanya perbedaan pendapat di dalam kabinet Netanyahu. Pemecatan Cohen dari Departemen Luar Negeri terjadi selama perang di Gaza, sebuah langkah yang jarang terjadi. Selain itu, beberapa hari yang lalu dan setelah berita tentang kemungkinan pemecatan dipublikasikan, Cohen mengungkapkan ketidaksenangannya atas pemecatan tersebut. Reporter Jerusalem Post Gil Hoffman menulis bahwa Netanyahu mendiskreditkan jabatan Menteri Luar Negeri yang merupakan jabatan paling berkuasa kedua di Israel sehingga Cohen tidak berperan dalam perkembangan tersebut dan mengundurkan diri. Indikasi kedua adalah penerimaan kekalahan dalam Perang Gaza. Setelah pemecatan Cohen, ia mengatakan dalam sebuah wawancara, tanggung jawab atas situasi saat ini terletak pada pemerintah. Pada akhir perang, sebuah komite investigasi independen harus dibentuk dan semua lembaga yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Pernyataan ini merupakan pengakuan kekalahan dalam perang. Indikasi ketiga adalah kemungkinan perubahan politik dalam kabinet Netanyahu setelah berakhirnya perang melawan Gaza. Cohen diberhentikan oleh Netanyahu dan tidak jauh dari ekspektasi bahwa Netanyahu juga akan menghadapi runtuhnya kabinet setelah perang dan bahkan kehidupan politiknya akan berakhir. Demonstrasi menentang Netanyahu terus berlanjut di wilayah pendudukan dan ribuan orang mengadakan demonstrasi menentang Perdana Menteri ini setiap hari. Hal ini terjadi ketika rezim Zionis sedang berperang dengan Gaza. Agar tetap berkuasa, bukan tidak mungkin Netanyahu akan mencopot sejumlah menteri lainnya, termasuk Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Internal rezim ilegal ini. Parlemen Arab mengecam sikap diam internasional terhadap agresi dan kejahatan Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza. Mereka menyebutkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengeluarkan resolusi gencatan senjata mengenai krisis kemanusiaan yang terbesar yang dihadapi hati nurani global. Parlemen Arab mengeluarkan kecamannya dalam sebuah pernyataan pada akhir sesi khusus mengenai Palestina yang diadakan bertajuk Mendukung Palestina dan Gaza di Markas Besar Sekretariat Jenderal Liga Arab di Kairo. Parlemen Arab dalam pernyataannya mengkritik dukungan negara-negara yang membela kejahatan ini atas nama pembelaan hak asasi manusia, padahal itu adalah tindakan genosida. Mereka menarik perhatian pada upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang di Gaza melalui beberapa jalur paralel. Seruan mereka kepada Pengadilan Kriminal Internasional untuk segera menyelidiki pembantaian yang dilakukan oleh otoritas pendudukan dan mengadili pelakunya sebagai penjahat perang dan upayanya untuk menghindari impotensi total dan kelumpuhan Dewan Keamanan PBB akibat veto Amerika. Parlemen Arab meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengaktifkan Persatuan untuk Resolusi Perdamaian dan mengeluarkan resolusi yang mengikat untuk gencatan senjata segera dan untuk menjaga Komite Palestina di Parlemen Arab dalam pertemuan permanen. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa masalah Palestina akan tetap menjadi perhatian utama karena masalah ini berakar kuat di hati setiap orang Arab dan menekankan bahwa masyarakat Arab tidak akan menerima pelanggaran terhadap hak-hak sah rakyat Palestina atau merampas hak-hak mereka yang paling mendasar. Untuk hidup dalam kebebasan dan bermartabat dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel harus mengambil kendali penuh atas koridor perbatasan jalur Gaza dengan Mesir untuk memastikan demilitarisasi wilayah tersebut. Pernyataan itu dinilai bisa memicu perang dengan Mesir yang menguasai perbatasan Rafah.
Jika terrealisasi, langkah tersebut akan menandai pembalikan de facto penarikan Israel dari Gaza pada tahun 2005, menempatkan daerah kantong tersebut di bawah kendali eksklusif Israel setelah bertahun-tahun dipimpin oleh kelompok militan Palestina Hamas. Komentar Netanyahu mengenai zona penyangga muncul ketika pasukan militer Israel terus melancarkan serangan yang berulang kali ditegaskan oleh Perdana Menteri akan berlangsung berbulan-bulan lagi. Pertempuran terfokus di Al-Bureij, Nuseirat Maghazi, dan Khan Yunis menurut warga dan didukung oleh serangan udara intensif yang memenuhi rumah sakit dengan warga Palestina yang terluka. Hampir seluruh 2,3 juta penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel selama 12 minggu yang dipicu setelah Hamas dan kelompok sekutunya membunuh 1.200 orang dan menyandra 240 orang dalam kerusuhan di Israel Selatan pada 7 Oktober. Serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 21.000 warga Palestina dengan lebih dari 56.000 orang terluka dan ribuan lainnya dikhawatirkan tewas di bawah reruntuhan. Pada hari Sabtu, sayap bersenjata Front Populer untuk Pembebasan Palestina mengatakan seorang tentara Israel yang ditawan di Gaza oleh kelompok tersebut telah tewas dalam serangan udara Israel yang juga melukai beberapa penculiknya. Seorang juru bicara kelompok itu mengatakan kepada Al-Arabi bahwa serangan udara itu menyusul upaya gagal pasukan komando Israel untuk membebaskan tentara tersebut. Konflik ini berisiko menyebar ke seluruh kawasan, menarik kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman yang telah saling baku tembak dengan Israel dan sekutunya Amerika Serikat atau menargetkan pengiriman barang dagangan. Pengeboman telah menghancurkan rumah-rumah blok apartemen, tempat usaha, dan rumah sakit. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pada hari Jumat bahwa pasukannya mencapai pusat komando dan gudang senjata Hamas. Gambar-gambar yang dirilis oleh militer menunjukkan tentara bergerak melintasi tanah yang bergejolak di antara reruntuhan bangunan yang hancur. Militer Israel menyatakan telah menghancurkan kompleks terowongan di basement salah satu rumah pemimpin Hamas untuk Gaza, Yahya Sinwar, di kota Gaza. Pasukan juga menyerbu markas intelijen militer Hamas dan pusat komando jihad Islam di Khan Yunis dan menghancurkan sasaran termasuk pabrik senjata menurut pernyataan militer. Hamas dan Jihad Islam, keduanya bersumpah untuk menghancurkan Israel, mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa pejuang mereka menghancurkan dan merusak beberapa tank dan pengangkut pasukan Israel dalam serangan di Gaza pada hari Sabtu. Mereka juga mengatakan mereka menembakkan mortir terhadap pasukan Israel di Khan Yunis dan Al-Bureij serta di Gaza Utara. Tujuan Israel adalah untuk menghancurkan Hamas dan meskipun Amerika Serikat telah menyerukan agar Israel mengurangi perang dan beralih ke operasi yang ditargetkan terhadap para pemimpin kelompok tersebut, sejauh ini Israel tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan hal itu. Lebih dari 20 roket ditembakkan oleh Hamas ke Israel Selatan dan Tengah pada awal tahun baru. Sebagian besar dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome. Sirene terdengar di berbagai lokasi di pusat negara, termasuk Rehovot, Nez Ziona, Holon, Lod, dan Modin, serta Asdod, Sderot, dan kota-kota selatan lainnya. Layanan ambulans Magen David Edom mengatakan sejauh ini tidak ada korban cedera yang dilaporkan. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa lebih dari 20 tentara Israel tewas hingga terluka dalam pertempuran. Pertempuran itu terjadi di lingkungan Seiradwan, kota Gaza pada Sabtu 30 Desember. Brigade Al-Qassam mengatakan melalui telegram bahwa pejuang mereka bentrok dengan pasukan khusus Israel tersebut. Dalam postingan lain, mereka menambahkan bahwa para pejuang menargetkan tank-tank musuh, termasuk tank Merkava Israel dengan bahan peledak SOAT di wilayah Seiradwan di Gaza. Brigade Al-Qassam juga menyerang kumpulan kendaraan dan tentara Israel di kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan mortir. Sementara terkait hal ini belum ada komentar langsung dari Israel mengenai klaim tersebut. Pasukan Israel menyerbu beberapa daerah di wilayah Salfit di tepi barat yang diduduki. Sumber lokal melaporkan tentara Israel menyerbu desa Brukin dan Al-Zawiyah sebelah barat Salfit dan Marda di utara. Bahkan mereka menembakkan bom dan mengintimidasi warga Palestina. Tentara Israel juga mendirikan pos pemeriksaan militer di desa-desa dan menghalangi pergerakan warga. Tentara Israel juga dilaporkan menggeledah kendaraan warga Palestina dan memeriksa kartu identitas.
Puluhan tentara Israel diduga terinfeksi parasit Leishmania di sekitar jalur Gaza. Penyakit itu disebut sebagai kutukan bagi tentara Israel yang menyerang warga Gaza. Seperti dilaporkan surat kabar Maarif Israel mengutip sumber-sumber medis bahwa klinik dermatologi di Rumah Sakit Israel sedang melakukan tes laboratorium terhadap puluhan tentara. Parasit ditularkan ke manusia melalui gigitan lalat pasir kecil. Jika tidak diobati, lesi seringkali meninggalkan bekas luka permanen pada kulit. Dilaporkan juga bahwa beberapa tentara telah ditarik dari kegiatan operasional karena kondisi mereka. Untuk mengatasi hal ini, paket perangkat pengusir serangga telah diberikan kepada tentara unit di lapangan. Semua unit IDF juga menjalani perawatan berbeda untuk mencegah penyebaran leishmania di antara pasukan. IDF menyatakan semua orang yang menderita gejala yang dicurigai diperiksa oleh dokter kulit militer, diberikan perawatan yang tepat dan jika diperlukan dikirim ke klinik khusus leishmania. IDF memiliki persediaan krim Lescutan yang terbatas yang sudah tidak diproduksi lagi selama setahun terakhir dan di masa depan akan memberikan pengobatan dengan produk serupa yang akan menawarkan pengobatan alternatif. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Minggu 31 Desember menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke jalur Gaza setelah perang. Israel seperti diketahui tengah melancarkan kampanye militer terhadap Hamas di Gaza setelah kelompok Palestina itu melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober. Sebelumnya, Israel telah secara sepihak menarik pasukan dan pemukim terakhirnya pada 2005, mengakhiri kehadirannya di jalur Gaza yang dimulai pada 1967. Namun mereka tetap memegang kendali penuh atas perbatasan wilayah tersebut. Semua pemukiman di tanah Palestina yang diduduki dianggap ilegal di bawah hukum internasional, terlepas dari apakah hal tersebut disetujui oleh Israel. Smotrich juga mengatakan bahwa Israel harus mendorong sekitar 2,4 juta warga Palestina di wilayah itu untuk pindah ke negara lain. Smotrich adalah kepala partai ultranasionalis Zionisme religius yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa. Hamas mengutuk komentar Smotrich sebagai ejekan keji dan kejahatan perang. Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memang belum secara resmi menyarankan rencana untuk mengusir warga Gaza maupun mengirim pemukim Yahudi kembali ke wilayah itu sejak perang pecah. Namun Netanyahu telah beberapa kali mengindikasikan hal tersebut. Dalam beberapa kesempatan, PM Israel mengatakan negaranya akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan Gaza. Misalnya dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada 6 November, Netanyahu menyebut Israel akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan jalur Gaza untuk waktu yang tidak terbatas setelah perang dengan Hamas berakhir. Serangan Israel ke Gaza sendiri dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas telah menewaskan 21.800 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Sementara pertempuran sengit terus berlangsung, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 85% penduduk di Gaza sekarang telah mengungsi. Abu Jamal, juru bicara Brigade Abu Ali Mustafa, sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang berafiliasi dengan Hamas, mengatakan seorang sandera tentara Israel terbunuh oleh pasukan pertahanan Israel. Brigade Abu Ali Mustafa merilis video pendek yang memperlihatkan foto tentara laki-laki Israel tersebut di saluran Telegramnya pada Sabtu 30 Desember. Ia mengatakan sandera itu terbunuh ketika IDF gagal menyelamatkannya. Abu Jamal menjelaskan sandera tentara Israel terbunuh setelah IDF meluncurkan serangan udara ke tempat penampungannya. Sebelumnya, Brigade Abu Ali Mustafa berhasil menggagalkan operasi pembebasan tentara Israel yang ditahan di Gaza. Setelah insiden itu, Brigade Abu Ali Mustafa menyelamatkan jenazahnya. Brigade itu juga menyita peralatan militer dan komunikasi IDF setelah mereka mundur. Abu Jamal juga mengatakan Brigade Abu Ali Mustafa menghancurkan dan merusak 95 kendaraan IDF sejak pertempuran darat di jalur Gaza setelah dimulai operasi Banjir Al-Aqsa pada 7
Oktober lalu. Juru bicara tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang tanggal atau tempat penahanan tentara tersebut di Gaza dan mereka masih menyimpan jenazahnya. Tidak ada komentar dari kantor juru bicara militer Israel. Diketahui perang Israel dan Hamas semakin memanas setelah Israel melakukan pengeboman besar-besaran untuk menanggapi Hamas yang memulai operasi banjir Al-Aqsa dengan menerobos perbatasan Israel dan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober pagi. Hamas mengatakan serangan itu adalah tanggapan atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini, terutama kekerasan di kompleks Masjid Al-Aqsa seperti diberitakan Al-Arabia. Kelompok tersebut menculik 240 orang dari wilayah Israel dan meluncurkan ratusan roket yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di wilayah Israel. Setelah pertukaran sandera selama 7 hari yang dimulai pada Jumat 24 November, kurang lebih 138 sandera masih ditahan Hamas di jalur Gaza. Sementara itu, pembalasan Israel di jalur Gaza menewaskan lebih dari 21.672 warga Palestina sejak 7 Oktober hingga penghitungan korban pada Minggu 31 Desember, lebih dari 2,2 juta warga Palestina menjadi pengungsi. Kekerasan juga meningkat di tepi barat, terutama setelah Israel melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah yang dikuasai otoritas pembebasan Palestina tersebut. Media rezim Zionis di hari ke-86 perang terhadap Gaza mengakui kekalahan pasukan Israel dalam operasi darat dan menegaskan aksi militer ini tidak akan mampu menghabiskan rudal Gaza. Radio militer Israel menulis bahwa bahkan jika Israel berhasil memenangkan perang, maka balasan rudal dari Gaza tidak akan pernah berhenti. Seorang perwira militer senior Israel mengatakan hal tersebut kepada radio militer Israel. Pengakuan kekalahan Israel di Gaza dimulai ketika angkatan bersenjata rezim Zionis setelah 86 hari melancarkan pemboman udara dan perang darat selama 2 bulan tidak berhasil mencapai satu pun targetnya. Di antara target Israel dalam operasi darat di Gaza adalah menangkap anggota Hamas atau membebaskan tawanan Israel. Rezim Zionis hanya menambah jumlah korban tewas dan jumlah tanknya yang hancur. Padahal sebagaimana diketahui sejak awal perang Gaza, Israel mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Bahkan diketahui sampai sekarang pun Amerika Serikat terus mengirim persenjataannya ke Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sehari sebelumnya juga secara resmi mengumumkan bahwa Washington tanpa mendapat persetujuan Kongres mengirim peluru kaliber 155 mm dan peralatan yang terkait dengannya ke Israel. Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu di penghujung tahun 2023 mencopot Menteri Luar Negeri di kabinetnya. Pencopotan Eli Cohen dari jabatan Menteri Luar Negeri di kabinet Benjamin Netanyahu disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama terkait dengan buruknya kinerja Cohen. Bulan ketiga perang Gaza akan segera berakhir dan rezim Zionis berada di bawah tekanan opini publik global dan pemerintah dunia. Sebagai Menteri Luar Negeri, Cohen tidak berhasil menceritakan narasi perang Zionis kepada negara lain. Oleh karena itu, demonstrasi menentang rezim Zionis diadakan di seluruh dunia dengan jumlah massa yang besar. Alasan kedua terkait dengan sebelum perang Gaza. Tanggal 27 Agustus lalu, Cohen bertemu dengan Menteri Luar Negeri Libya di Italia. Namun pertemuan ini tidak luput dari perhatian kamera dan Menteri Luar Negeri Libya Najla Al-Mohos dicopot dari jabatannya setelah mendapat protes luas dari masyarakat negara ini. Pasca kejadian ini, demonstrasi menentang rezim Zionis di Libya semakin intensif dan normalisasi hubungan antara rezim Zionis dan Libya praktis terhambat. Media Zionis menghubungkan insiden ini dengan kelemahan Cohen dalam perlindungan informasi dan menuntut pemecatannya, namun Netanyahu tidak melakukan hal tersebut pada saat itu dan sekarang setelah perselisihan meningkat, ia memecat Cohen. Pemecatan Cohen memuat sejumlah indikasi penting. Indikasi pertama adalah adanya perbedaan pendapat di dalam kabinet Netanyahu. Pemecatan Cohen dari Departemen Luar Negeri terjadi selama perang di Gaza, sebuah langkah yang jarang terjadi. Selain itu, beberapa hari yang lalu dan setelah berita tentang kemungkinan pemecatan dipublikasikan, Cohen mengungkapkan ketidaksenangannya atas pemecatan tersebut.
Reporter Jerusalem Post Gil Hoffman menulis bahwa Netanyahu mendiskreditkan jabatan Menteri Luar Negeri yang merupakan jabatan paling berkuasa kedua di Israel sehingga Cohen tidak berperan dalam perkembangan tersebut dan mengundurkan diri. Indikasi kedua adalah penerimaan kekalahan dalam Perang Gaza. Setelah pemecatan Cohen, ia mengatakan dalam sebuah wawancara, tanggung jawab atas situasi saat ini terletak pada pemerintah. Pada akhir perang, sebuah komite investigasi independen harus dibentuk dan semua lembaga yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Pernyataan ini merupakan pengakuan kekalahan dalam perang. Indikasi ketiga adalah kemungkinan perubahan politik dalam kabinet Netanyahu setelah berakhirnya perang melawan Gaza. Cohen diberhentikan oleh Netanyahu dan tidak jauh dari ekspektasi bahwa Netanyahu juga akan menghadapi runtuhnya kabinet setelah perang dan bahkan kehidupan politiknya akan berakhir. Demonstrasi menentang Netanyahu terus berlanjut di wilayah pendudukan dan ribuan orang mengadakan demonstrasi menentang Perdana Menteri ini setiap hari. Hal ini terjadi ketika rezim Zionis sedang berperang dengan Gaza. Agar tetap berkuasa, bukan tidak mungkin Netanyahu akan mencopot sejumlah menteri lainnya, termasuk Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Internal rezim ilegal ini. Parlemen Arab mengecam sikap diam internasional terhadap agresi dan kejahatan Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza. Mereka menyebutkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengeluarkan resolusi gencatan senjata mengenai krisis kemanusiaan yang terbesar yang dihadapi hati nurani global. Parlemen Arab mengeluarkan kecamannya dalam sebuah pernyataan pada akhir sesi khusus mengenai Palestina yang diadakan bertajuk Mendukung Palestina dan Gaza di Markas Besar Sekretariat Jenderal Liga Arab di Kairo. Parlemen Arab dalam pernyataannya mengkritik dukungan negara-negara yang membela kejahatan ini atas nama pembelaan hak asasi manusia, padahal itu adalah tindakan genosida. Mereka menarik perhatian pada upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang di Gaza melalui beberapa jalur paralel. Seruan mereka kepada Pengadilan Kriminal Internasional untuk segera menyelidiki pembantaian yang dilakukan oleh otoritas pendudukan dan mengadili pelakunya sebagai penjahat perang dan upayanya untuk menghindari impotensi total dan kelumpuhan Dewan Keamanan PBB akibat veto Amerika. Parlemen Arab meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengaktifkan Persatuan untuk Resolusi Perdamaian dan mengeluarkan resolusi yang mengikat untuk gencatan senjata segera dan untuk menjaga Komite Palestina di Parlemen Arab dalam pertemuan permanen. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa masalah Palestina akan tetap menjadi perhatian utama karena masalah ini berakar kuat di hati setiap orang Arab dan menekankan bahwa masyarakat Arab tidak akan menerima pelanggaran terhadap hak-hak sah rakyat Palestina atau merampas hak-hak mereka yang paling mendasar untuk hidup dalam kebebasan dan bermartabat dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel harus mengambil kendali penuh atas koridor perbatasan jalur Gaza dengan Mesir untuk memastikan demilitarisasi wilayah tersebut. Pernyataan itu dinilai bisa memicu perang dengan Mesir yang menguasai perbatasan Rafah. Jika terrealisasi, langkah tersebut akan menandai pembalikan de facto penarikan Israel dari Gaza pada tahun 2005, menempatkan daerah kantong tersebut di bawah kendali eksklusif Israel setelah bertahun-tahun dipimpin oleh kelompok militan Palestina Hamas. Komentar Netanyahu mengenai zona penyangga muncul ketika pasukan militer Israel terus melancarkan serangan yang berulang kali ditegaskan oleh Perdana Menteri akan berlangsung berbulan-bulan lagi. Pertempuran terfokus di Al-Bureij, Nuseirat Maghazi dan Han Yunis menurut warga dan didukung oleh serangan udara intensif yang memenuhi rumah sakit dengan warga Palestina yang terluka. Hampir seluruh 2,3 juta penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel selama 12 minggu yang dipicu setelah Hamas dan kelompok sekutunya membunuh 1.200 orang dan menyandra 240 orang dalam kerusuhan di Israel Selatan pada 7 Oktober. Serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 21.000 warga Palestina.
dengan lebih dari 56.000 orang terluka dan ribuan lainnya dikhawatirkan tewas di bawah reruntuhan. Pada hari Sabtu, sayap bersenjata Front Populer untuk Pembebasan Palestina mengatakan seorang tentara Israel yang ditawan di Gaza oleh kelompok tersebut telah tewas dalam serangan udara Israel yang juga melukai beberapa penculiknya. Seorang juru bicara kelompok itu mengatakan kepada Al-Arabi bahwa serangan udara itu menyusul upaya gagal pasukan komando Israel untuk membebaskan tentara tersebut. Konflik ini berisiko menyebar ke seluruh kawasan, menarik kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman yang telah saling baku tembak dengan Israel dan sekutunya Amerika Serikat atau menargetkan pengiriman barang dagangan. Pengeboman telah menghancurkan rumah-rumah blok apartemen, tempat usaha, dan rumah sakit. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pada hari Jumat bahwa pasukannya mencapai pusat komando dan gudang senjata Hamas. Gambar-gambar yang dirilis oleh militer menunjukkan tentara bergerak melintasi tanah yang bergejolak di antara reruntuhan bangunan yang hancur. Militer Israel menyatakan telah menghancurkan kompleks terowongan di basement salah satu rumah pemimpin Hamas untuk Gaza, Yahya Sinwar, di kota Gaza. Pasukan juga menyerbu markas intelijen militer Hamas dan pusat komando jihad Islam di Han Yunis dan menghancurkan sasaran termasuk pabrik senjata menurut pernyataan militer. Hamas dan Jihad Islam, keduanya bersumpah untuk menghancurkan Israel, mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa pejuang mereka menghancurkan dan merusak beberapa tank dan pengangkut pasukan Israel dalam serangan di Gaza pada hari Sabtu. Mereka juga mengatakan mereka menembakkan mortir terhadap pasukan Israel di Han Yunis dan Al-Burej serta di Gaza Utara. Tujuan Israel adalah untuk menghancurkan Hamas dan meskipun Amerika Serikat telah menyerukan agar Israel mengurangi perang dan beralih ke operasi yang ditargetkan terhadap para pemimpin kelompok tersebut, sejauh ini Israel tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan hal itu. Lebih dari 20 roket ditembakkan oleh Hamas ke Israel Selatan dan Tengah pada awal tahun baru. Sebagian besar dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome. Sirene terdengar di berbagai lokasi di pusat negara, termasuk Rehovot, Nez Ziona, Holon, Lod, dan Modin, serta Asdod, Sderot, dan kota-kota selatan lainnya. Layanan ambulans Magen David Edom mengatakan sejauh ini tidak ada korban cedera yang dilaporkan. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa lebih dari 20 tentara Israel tewas hingga terluka dalam pertempuran. Pertempuran itu terjadi di lingkungan Seiradwan, kota Gaza pada Sabtu 30 Desember. Brigade Al-Qassam mengatakan melalui telegram bahwa pejuang mereka bentrok dengan pasukan khusus Israel tersebut. Dalam postingan lain, mereka menambahkan bahwa para pejuang menargetkan tank-tank musuh, termasuk tank Merkava Israel dengan bahan peledak Soat di wilayah Seiradwan di Gaza. Brigade Al-Qassam juga menyerang kumpulan kendaraan dan tentara Israel di kota Han Yunis, selatan jalur Gaza dengan mortir. Sementara terkait hal ini belum ada komentar langsung dari Israel mengenai klaim tersebut. Pasukan Israel menyerbu beberapa daerah di wilayah Salfit di tepi barat yang diduduki. Sumber lokal melaporkan tentara Israel menyerbu desa Brukin dan Al-Zawiyah sebelah barat Salfit dan Marda di utara. Bahkan mereka menembakkan bom dan mengintimidasi warga Palestina. Tentara Israel juga mendirikan pos pemeriksaan militer di desa-desa dan menghalangi pergerakan warga. Tentara Israel juga dilaporkan menggeledah kendaraan warga Palestina dan memeriksa kartu identitas. Puluhan tentara Israel diduga terinfeksi parasit leishmania di sekitar jalur Gaza. Penyakit itu disebut sebagai kutukan bagi tentara Israel yang menyerang warga Gaza. Seperti dilaporkan surat kabar Ma'arif Israel mengutip sumber-sumber medis bahwa klinik dermatologi di rumah sakit Israel sedang melakukan tes laboratorium terhadap puluhan tentara. Parasit ditularkan ke manusia melalui gigitan lalat pasir kecil. Jika tidak diobati, lesi seringkali meninggalkan bekas luka permanen pada kulit. Dilaporkan juga bahwa beberapa tentara telah ditarik dari kegiatan operasional karena kondisi mereka. Untuk mengatasi hal ini, paket perangkat pengusir serangga telah diberikan kepada tentara unit di lapangan.
Semua unit IDF juga menjalani perawatan berbeda untuk mencegah penyebaran leishmania di antara pasukan. IDF menyatakan semua orang yang menderita gejala yang dicurigai diperiksa oleh dokter kulit militer, diberikan perawatan yang tepat dan jika diperlukan dikirim ke klinik khusus leishmania. IDF memiliki persediaan krim leskutan yang terbatas yang sudah tidak diproduksi lagi selama setahun terakhir dan di masa depan akan memberikan pengobatan dengan produk serupa yang akan menawarkan pengobatan alternatif. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Minggu 31 Desember menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke jalur Gaza setelah perang. Israel seperti diketahui tengah melancarkan kampanye militer terhadap Hamas di Gaza setelah kelompok Palestina itu melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober. Sebelumnya, Israel telah secara sepihak menarik pasukan dan pemukim terakhirnya pada 2005, mengakhiri kehadirannya di jalur Gaza yang dimulai pada 1967. Namun mereka tetap memegang kendali penuh atas perbatasan wilayah tersebut. Semua pemukiman di tanah Palestina yang diduduki dianggap ilegal di bawah hukum internasional, terlepas dari apakah hal tersebut disetujui oleh Israel. Smotrich juga mengatakan bahwa Israel harus mendorong sekitar 2,4 juta warga Palestina di wilayah itu untuk pindah ke negara lain. Smotrich adalah kepala partai ultranasionalis Zionisme religius yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa. Hamas mengutuk komentar Smotrich sebagai ejekan keji dan kejahatan perang. Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memang belum secara resmi menyarankan rencana untuk mengusir warga Gaza maupun mengirim pemukim Yahudi kembali ke wilayah itu sejak perang pecah. Namun Netanyahu telah beberapa kali mengindikasikan hal tersebut. Dalam beberapa kesempatan, PM Israel mengatakan negaranya akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan Gaza. Misalnya dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada 6 November, Netanyahu menyebut Israel akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan jalur Gaza untuk waktu yang tidak terbatas setelah perang dengan Hamas berakhir. Serangan Israel ke Gaza sendiri dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas telah menewaskan 21.800 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Sementara pertempuran sengit terus berlangsung, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 85% penduduk di Gaza sekarang telah mengungsi. Abu Jamal, juru bicara Brigade Abu Ali Mustafa, sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang berafiliasi dengan Hamas, mengatakan seorang sandera tentara Israel terbunuh oleh pasukan pertahanan Israel. Brigade Abu Ali Mustafa merilis video pendek yang memperlihatkan foto tentara laki-laki Israel tersebut di saluran Telegramnya pada Sabtu 30 Desember. Ia mengatakan sandera itu terbunuh ketika IDF gagal menyelamatkannya. Abu Jamal menjelaskan sandera tentara Israel terbunuh setelah IDF meluncurkan serangan udara ke tempat penampungannya. Sebelumnya, Brigade Abu Ali Mustafa berhasil menggagalkan operasi pembebasan tentara Israel yang ditahan di Gaza. Setelah insiden itu, Brigade Abu Ali Mustafa menyelamatkan jenazahnya. Brigade itu juga menyita peralatan militer dan komunikasi IDF setelah mereka mundur. Abu Jamal juga mengatakan Brigade Abu Ali Mustafa menghancurkan dan merusak 95 kendaraan IDF sejak pertempuran darat di jalur Gaza setelah dimulai operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober lalu. Juru bicara tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang tanggal atau tempat penahanan tentara tersebut di Gaza dan mereka masih menyimpan jenazahnya. Tidak ada komentar dari kantor juru bicara militer Israel. Diketahui perang Israel dan Hamas semakin memanas setelah Israel melakukan pengeboman besar-besaran untuk menanggapi Hamas yang memulai operasi Banjir Al-Aqsa dengan menerobos perbatasan Israel dan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober pagi. Hamas mengatakan serangan itu adalah tanggapan atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini, terutama kekerasan di kompleks Masjid Al-Aqsa seperti diberitakan Al Arabiya.
Kelompok tersebut menculik 240 orang dari wilayah Israel dan meluncurkan ratusan roket yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di wilayah Israel. Setelah pertukaran sandera selama 7 hari yang dimulai pada Jumat 24 November, kurang lebih 138 sandera masih ditahan Hamas di jalur Gaza. Sementara itu, pembalasan Israel di jalur Gaza menewaskan lebih dari 21.672 warga Palestina sejak 7 Oktober hingga penghitungan korban pada Minggu 31 Desember, lebih dari 2,2 juta warga Palestina menjadi pengungsi. Kekerasan juga meningkat di tepi barat, terutama setelah Israel melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah yang dikuasai Otoritas Pembebasan Palestina tersebut. Media rezim Zionis di hari ke-86 perang terhadap Gaza mengakui kekalahan pasukan Israel dalam operasi darat dan menegaskan aksi militer ini tidak akan mampu menghabiskan rudal Gaza. Radio militer Israel menulis bahwa bahkan jika Israel berhasil memenangkan perang, maka balasan rudal dari Gaza tidak akan pernah berhenti. Seorang perwira militer senior Israel mengatakan hal tersebut kepada radio militer Israel. Pengakuan kekalahan Israel di Gaza dimulai ketika angkatan bersenjata rezim Zionis setelah 86 hari melancarkan pemboman udara dan perang darat selama 2 bulan tidak berhasil mencapai satu pun targetnya. Di antara target Israel dalam operasi darat di Gaza adalah menangkap anggota Hamas atau membebaskan tawanan Israel. Rezim Zionis hanya menambah jumlah korban tewas dan jumlah tanknya yang hancur. Padahal sebagaimana diketahui sejak awal perang Gaza, Israel mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Bahkan diketahui sampai sekarang pun Amerika Serikat terus mengirim persenjataannya ke Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sehari sebelumnya juga secara resmi mengumumkan bahwa Washington tanpa mendapat persetujuan Kongres mengirim peluru kaliber 155 mm dan peralatan yang terkait dengannya ke Israel. Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benyamin Netanyahu di penghujung tahun 2023 mencopot Menteri Luar Negeri di kabinetnya. Pencopotan Eli Cohen dari jabatan Menteri Luar Negeri di kabinet Benyamin Netanyahu disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama terkait dengan buruknya kinerja Cohen. Bulan ketiga perang Gaza akan segera berakhir dan rezim Zionis berada di bawah tekanan opini publik global dan pemerintah dunia. Sebagai Menteri Luar Negeri, Cohen tidak berhasil menceritakan narasi perang Zionis kepada negara lain. Oleh karena itu, demonstrasi menentang rezim Zionis diadakan di seluruh dunia dengan jumlah massa yang besar. Alasan kedua terkait dengan sebelum perang Gaza. Tanggal 27 Agustus lalu, Cohen bertemu dengan Menteri Luar Negeri Libya di Italia. Namun pertemuan ini tidak luput dari perhatian kamera dan Menteri Luar Negeri Libya Najla Al-Mohos dicopot dari jabatannya setelah mendapat protes luas dari masyarakat negara ini. Pasca kejadian ini, demonstrasi menentang rezim Zionis di Libya semakin intensif dan normalisasi hubungan antara rezim Zionis dan Libya praktis terhambat. Media Zionis menghubungkan insiden ini dengan kelemahan Cohen dalam perlindungan informasi dan menuntut pemecatannya, namun Netanyahu tidak melakukan hal tersebut pada saat itu dan sekarang setelah perselisihan meningkat, ia memecat Cohen. Pemecatan Cohen memuat sejumlah indikasi penting. Indikasi pertama adalah adanya perbedaan pendapat di dalam kabinet Netanyahu. Pemecatan Cohen dari Departemen Luar Negeri terjadi selama perang di Gaza, sebuah langkah yang jarang terjadi. Selain itu, beberapa hari yang lalu dan setelah berita tentang kemungkinan pemecatan dipublikasikan, Cohen mengungkapkan ketidaksenangannya atas pemecatan tersebut. Reporter Jerusalem Post Gil Hoffman menulis bahwa Netanyahu mendiskreditkan jabatan Menteri Luar Negeri yang merupakan jabatan paling berkuasa kedua di Israel sehingga Cohen tidak berperan dalam perkembangan tersebut dan mengundurkan diri. Indikasi kedua adalah penerimaan kekalahan dalam perang Gaza. Setelah pemecatan Cohen, ia mengatakan dalam sebuah wawancara, tanggung jawab atas situasi saat ini terletak pada pemerintah. Pada akhir perang, sebuah komite investigasi independen harus dibentuk dan semua lembaga yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Pernyataan ini merupakan pengakuan kekalahan dalam perang. Indikasi ketiga adalah kemungkinan perubahan politik dalam kabinet Netanyahu setelah berakhirnya perang melawan Gaza. Cohen diberhentikan oleh Netanyahu dan tidak jauh dari ekspektasi bahwa Netanyahu juga akan menghadapi runtuhnya kabinet setelah perang dengan
perang dan bahkan kehidupan politiknya akan berakhir. Demonstrasi menentang Netanyahu terus berlanjut di wilayah pendudukan dan ribuan orang mengadakan demonstrasi menentang Perdana Menteri ini setiap hari. Hal ini terjadi ketika rezim Zionis sedang berperang dengan Gaza. Agar tetap berkuasa, bukan tidak mungkin Netanyahu akan mencopot sejumlah menteri lainnya, termasuk Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Internal rezim ilegal ini. Parlemen Arab mengecam sikap diam internasional terhadap agresi dan kejahatan Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza. Mereka menyebutkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengeluarkan resolusi gencatan senjata mengenai krisis kemanusiaan yang terbesar yang dihadapi hati nurani global. Parlemen Arab mengeluarkan kecamannya dalam sebuah pernyataan pada akhir sesi khusus mengenai Palestina yang diadakan bertajuk Mendukung Palestina dan Gaza di Markas Besar Sekretariat Jenderal Liga Arab di Kairo. Parlemen Arab dalam pernyataannya mengkritik dukungan negara-negara yang membela kejahatan ini atas nama pembelaan hak asasi manusia, padahal itu adalah tindakan genosida. Mereka menarik perhatian pada upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang di Gaza melalui beberapa jalur paralel. Seruan mereka kepada Pengadilan Kriminal Internasional untuk segera menyelidiki pembantaian yang dilakukan oleh otoritas pendudukan dan mengadili pelakunya sebagai penjahat perang dan upayanya untuk menghindari impotensi total dan kelumpuhan Dewan Keamanan PBB akibat veto Amerika. Parlemen Arab meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengaktifkan Persatuan untuk Resolusi Perdamaian dan mengeluarkan resolusi yang mengikat untuk gencatan senjata segera dan untuk menjaga Komite Palestina di Parlemen Arab dalam pertemuan permanen. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa masalah Palestina akan tetap menjadi perhatian utama karena masalah ini berakar kuat di hati setiap orang Arab dan menekankan bahwa masyarakat Arab tidak akan menerima pelanggaran terhadap hak-hak sah rakyat Palestina atau merampas hak-hak mereka yang paling mendasar untuk hidup dalam kebebasan dan bermartabat dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel harus mengambil kendali penuh atas koridor perbatasan jalur Gaza dengan Mesir untuk memastikan demilitarisasi wilayah tersebut. Pernyataan itu dinilai bisa memicu perang dengan Mesir yang menguasai perbatasan Rafah. Jika terrealisasi, langkah tersebut akan menandai pembalikan de facto penarikan Israel dari Gaza pada tahun 2005, menempatkan daerah kantong tersebut di bawah kendali eksklusif Israel setelah bertahun-tahun dipimpin oleh kelompok militan Palestina Hamas. Komentar Netanyahu mengenai zona penyangga muncul ketika pasukan militer Israel terus melancarkan serangan yang berulang kali ditegaskan oleh Perdana Menteri akan berlangsung berbulan-bulan lagi. Pertempuran terfokus di Al-Bureij, Nuseirat Maghazi dan Han Yunis menurut warga dan didukung oleh serangan udara intensif yang memenuhi rumah sakit dengan warga Palestina yang terluka. Hampir seluruh 2,3 juta penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel selama 12 minggu yang dipicu setelah Hamas dan kelompok sekutunya membunuh 1.200 orang dan menyandra 240 orang dalam kerusuhan di Israel Selatan pada 7 Oktober. Serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 21.000 warga Palestina. Dengan lebih dari 56.000 orang terluka dan ribuan lainnya dikhawatirkan tewas di bawah reruntuhan. Pada hari Sabtu, sayap bersenjata Front Populer untuk Pembebasan Palestina mengatakan seorang tentara Israel yang ditawan di Gaza oleh kelompok tersebut telah tewas dalam serangan udara Israel yang juga melukai beberapa penculiknya. Seorang juru bicara kelompok itu mengatakan kepada Al-Arabi bahwa serangan udara itu menyusul upaya gagal pasukan komando Israel untuk membebaskan tentara tersebut. Konflik ini berisiko menyebar ke seluruh kawasan, menarik kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman yang telah saling baku tembak dengan Israel dan sekutunya Amerika Serikat atau menargetkan pengiriman barang dagangan. Pengeboman telah menghancurkan rumah-rumah blok apartemen, tempat usaha, dan rumah sakit. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pada hari Jumat bahwa pasukannya mencapai pusat komando dan gudang senjata Hamas. Gambar-gambar
yang dirilis oleh militer menunjukkan tentara bergerak melintasi tanah yang bergejolak di antara reruntuhan bangunan yang hancur. Militer Israel menyatakan telah menghancurkan kompleks terowongan di basement salah satu rumah pemimpin Hamas untuk Gaza, Yahya Sinwar, di kota Gaza. Pasukan juga menyerbu markas intelijen militer Hamas dan pusat komando jihad Islam di Han Yunis dan menghancurkan sasaran termasuk pabrik senjata menurut pernyataan militer. Hamas dan Jihad Islam keduanya bersumpah untuk menghancurkan Israel, mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa pejuang mereka menghancurkan dan merusak beberapa tank dan pengangkut pasukan Israel dalam serangan di Gaza pada hari Sabtu. Mereka juga mengatakan mereka menembakkan mortir terhadap pasukan Israel di Han Yunis dan Al-Burej serta di Gaza Utara. Tujuan Israel adalah untuk menghancurkan Hamas dan meskipun Amerika Serikat telah menyerukan agar Israel mengurangi perang dan beralih ke operasi yang ditargetkan terhadap para pemimpin kelompok tersebut, sejauh ini Israel tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan hal itu. Lebih dari 20 roket ditembakkan oleh Hamas ke Israel Selatan dan Tengah pada awal tahun baru. Sebagian besar dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome. Sirena terdengar di berbagai lokasi di pusat negara, termasuk Rehovot, Nez Ziona, Holon, Lod, dan Modin, serta Asdod, Sderot, dan kota-kota selatan lainnya. Layanan ambulans Magen David Edo mengatakan sejauh ini tidak ada korban cedera yang dilaporkan. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa lebih dari 20 tentara Israel tewas hingga terluka dalam pertempuran. Pertempuran itu terjadi di lingkungan Seiradwan, kota Gaza pada Sabtu 30 Desember. Brigade Al-Qassam mengatakan melalui telegram bahwa pejuang mereka bentrok dengan pasukan khusus Israel tersebut. Dalam postingan lain, mereka menambahkan bahwa para pejuang menargetkan tank-tank musuh, termasuk tank Merkava Israel dengan bahan peledak Soat di wilayah Seiradwan di Gaza. Brigade Al-Qassam juga menyerang kumpulan kendaraan dan tentara Israel di kota Han Yunis, selatan jalur Gaza dengan mortir. Sementara terkait hal ini belum ada komentar langsung dari Israel mengenai klaim tersebut. Pasukan Israel menyerbu beberapa daerah di wilayah Salfit di tepi barat yang diduduki. Sumber lokal melaporkan tentara Israel menyerbu desa Brukin dan Al-Zawiyah sebelah barat Salfit dan Marda di utara. Bahkan mereka menembakkan bom dan mengintimidasi warga Palestina. Tentara Israel juga mendirikan pos pemeriksaan militer di desa-desa dan menghalangi pergerakan warga. Tentara Israel juga dilaporkan menggeledah kendaraan warga Palestina dan memeriksa kartu identitas. Puluhan tentara Israel diduga terinfeksi parasit Leishmania di sekitar jalur Gaza. Penyakit itu disebut sebagai kutukan bagi tentara Israel yang menyerang warga Gaza. Seperti dilaporkan surat kabar Ma'arif Israel mengutip sumber-sumber medis bahwa klinik dermatologi di rumah sakit Israel sedang melakukan tes laboratorium terhadap puluhan tentara. Parasit ditularkan ke manusia melalui gigitan lalat pasir kecil. Jika tidak diobati, lesi seringkali meninggalkan bekas luka permanen pada kulit. Dilaporkan juga bahwa beberapa tentara telah ditarik dari kegiatan operasional karena kondisi mereka. Untuk mengatasi hal ini, paket perangkat pengusir serangga telah diberikan kepada tentara unit di lapangan. Semua unit IDF juga menjalani perawatan berbeda untuk mencegah penyebaran leishmania di antara pasukan. IDF menyatakan semua orang yang menderita gejala yang dicurigai diperiksa oleh dokter kulit militer, diberikan perawatan yang tepat dan jika diperlukan dikirim ke klinik khusus leishmania. IDF memiliki persediaan krim Lescutan yang terbatas yang sudah tidak diproduksi lagi selama setahun terakhir dan di masa depan akan memberikan pengobatan dengan produk serupa yang akan menawarkan pengobatan alternatif. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Minggu 31 Desember menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke jalur Gaza setelah perang. Israel seperti diketahui tengah melancarkan kampanye militer terhadap Hamas di Gaza setelah kelompok Palestina itu melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober. Sebelumnya, Israel telah secara sepihak menarik pasukan dan pemukim terakhirnya pada 2005, mengakhiri kehadirannya di jalur Gaza yang dimulai pada 1967. Namun mereka tetap memegang kendali penuh atas perbatasan wilayah tersebut. Semua pemukiman di tanah Palestina yang diduduki dianggap ilegal di bawah hukum internasional, terlepas dari apakah hal tersebut disetujui oleh Israel. Smotrich juga mengatakan bahwa Israel harus mendorong sekitar
sebanyak 2,4 juta warga Palestina di wilayah itu untuk pindah ke negara lain. Smotrich adalah kepala partai ultranasionalis Zionisme religius yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa. Hamas mengutuk komentar Smotrich sebagai ejekan keji dan kejahatan perang. Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benyamin Netanyahu memang belum secara resmi menyarankan rencana untuk mengusir warga Gaza maupun mengirim pemukim Yahudi kembali ke wilayah itu sejak perang pecah. Namun Netanyahu telah beberapa kali mengindikasikan hal tersebut. Dalam beberapa kesempatan, PM Israel mengatakan negaranya akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan Gaza. Misalnya dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada 6 November, Netanyahu menyebut Israel akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan jalur Gaza untuk waktu yang tidak terbatas setelah perang dengan Hamas berakhir. Serangan Israel ke Gaza sendiri dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas telah menewaskan 21.800 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Sementara pertempuran sengit terus berlangsung, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 85% penduduk di Gaza sekarang telah mengungsi. Abu Jamal, juru bicara Brigade Abu Ali Mustafa, sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang berafiliasi dengan Hamas, mengatakan seorang sandera tentara Israel terbunuh oleh pasukan pertahanan Israel. Brigade Abu Ali Mustafa merilis video pendek yang memperlihatkan foto tentara laki-laki Israel tersebut di saluran Telegramnya pada Sabtu 30 Desember. Ia mengatakan sandera itu terbunuh ketika IDF gagal menyelamatkannya. Abu Jamal menjelaskan sandera tentara Israel terbunuh setelah IDF meluncurkan serangan udara ke tempat penampungannya. Sebelumnya, Brigade Abu Ali Mustafa berhasil menggagalkan operasi pembebasan tentara Israel yang ditahan di Gaza. Setelah insiden itu, Brigade Abu Ali Mustafa menyelamatkan jenazahnya. Brigade itu juga menyita peralatan militer dan komunikasi IDF setelah mereka mundur. Abu Jamal juga mengatakan Brigade Abu Ali Mustafa menghancurkan dan merusak 95 kendaraan IDF sejak pertempuran darat di jalur Gaza setelah dimulai operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober lalu. Juru bicara tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang tanggal atau tempat penahanan tentara tersebut di Gaza dan mereka masih menyimpan jenazahnya. Tidak ada komentar dari kantor juru bicara militer Israel. Diketahui perang Israel dan Hamas semakin memanas setelah Israel melakukan pengeboman besar-besaran untuk menanggapi Hamas yang memulai operasi Banjir Al-Aqsa dengan menerobos perbatasan Israel dan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober pagi. Hamas mengatakan serangan itu adalah tanggapan atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini, terutama kekerasan di kompleks Masjid Al-Aqsa seperti diberitakan Al Arabiya. Kelompok tersebut menculik 240 orang dari wilayah Israel dan meluncurkan ratusan roket yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di wilayah Israel. Setelah pertukaran sandera selama 7 hari yang dimulai pada Jumat 24 November, kurang lebih 138 sandera masih ditahan Hamas di jalur Gaza. Sementara itu, pembalasan Israel di jalur Gaza menewaskan lebih dari 21.672 warga Palestina sejak 7 Oktober hingga penghitungan korban pada Minggu 31 Desember, lebih dari 2,2 juta warga Palestina menjadi pengungsi. Kekerasan juga meningkat di tepi barat, terutama setelah Israel melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah yang dikuasai Otoritas Pembebasan Palestina tersebut. Media rezim Zionis di hari ke-86 perang terhadap Gaza mengakui kekalahan pasukan Israel dalam operasi darat dan menegaskan aksi militer ini tidak akan mampu menghabiskan rudal Gaza. Radio militer Israel menulis bahwa bahkan jika Israel berhasil memenangkan perang, maka balasan rudal dari Gaza tidak akan pernah berhenti. Seorang perwira militer senior Israel mengatakan hal tersebut kepada radio militer Israel. Pengakuan kekalahan Israel di Gaza dimulai ketika angkatan bersenjata rezim Zionis setelah 86 hari melancarkan pemboman udara dan perang darat selama 2 bulan tidak berhasil mencapai satu pun targetnya. Di antara target Israel dalam
dalam operasi darat di Gaza adalah menangkap anggota Hamas atau membebaskan tawanan Israel. Rezim Zionis hanya menambah jumlah korban tewas dan jumlah tanknya yang hancur. Padahal sebagaimana diketahui sejak awal perang Gaza, Israel mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Bahkan diketahui sampai sekarang pun Amerika Serikat terus mengirim persenjataannya ke Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sehari sebelumnya juga secara resmi mengumumkan bahwa Washington tanpa mendapat persetujuan Kongres mengirim peluru kaliber 155 mm dan peralatan yang terkait dengannya ke Israel. Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benyamin Netanyahu di penghujung tahun 2023 mencopot Menteri Luar Negeri di kabinetnya. Pencopotan Eli Cohen dari jabatan Menteri Luar Negeri di kabinet Benyamin Netanyahu disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama terkait dengan buruknya kinerja Cohen. Bulan ketiga perang Gaza akan segera berakhir dan rezim Zionis berada di bawah tekanan opini publik global dan pemerintah dunia. Sebagai Menteri Luar Negeri, Cohen tidak berhasil menceritakan narasi perang Zionis kepada negara lain. Oleh karena itu, demonstrasi menentang rezim Zionis diadakan di seluruh dunia dengan jumlah massa yang besar. Alasan kedua terkait dengan sebelum perang Gaza. Tanggal 27 Agustus lalu, Cohen bertemu dengan Menteri Luar Negeri Libya di Italia. Namun pertemuan ini tidak luput dari perhatian kamera dan Menteri Luar Negeri Libya Najla Al-Mohos dicopot dari jabatannya setelah mendapat protes luas dari masyarakat negara ini. Pasca kejadian ini, demonstrasi menentang rezim Zionis di Libya semakin intensif dan normalisasi hubungan antara rezim Zionis dan Libya praktis terhambat. Media Zionis menghubungkan insiden ini dengan kelemahan Cohen dalam perlindungan informasi dan menuntut pemecatannya, namun Netanyahu tidak melakukan hal tersebut pada saat itu dan sekarang setelah perselisihan meningkat, ia memecat Cohen. Pemecatan Cohen memuat sejumlah indikasi penting. Indikasi pertama adalah adanya perbedaan pendapat di dalam kabinet Netanyahu. Pemecatan Cohen dari Departemen Luar Negeri terjadi selama perang di Gaza, sebuah langkah yang jarang terjadi. Selain itu, beberapa hari yang lalu dan setelah berita tentang kemungkinan pemecatan dipublikasikan, Cohen mengungkapkan ketidaksenangannya atas pemecatan tersebut. Reporter Jerusalem Post Gil Hoffman menulis bahwa Netanyahu mendiskreditkan jabatan Menteri Luar Negeri yang merupakan jabatan paling berkuasa kedua di Israel sehingga Cohen tidak berperan dalam perkembangan tersebut dan mengundurkan diri. Indikasi kedua adalah penerimaan kekalahan dalam perang Gaza. Setelah pemecatan Cohen, ia mengatakan dalam sebuah wawancara, tanggung jawab atas situasi saat ini terletak pada pemerintah. Pada akhir perang, sebuah komite investigasi independen harus dibentuk dan semua lembaga yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Pernyataan ini merupakan pengakuan kekalahan dalam perang. Indikasi ketiga adalah kemungkinan perubahan politik dalam kabinet Netanyahu setelah berakhirnya perang melawan Gaza. Cohen diberhentikan oleh Netanyahu dan tidak jauh dari ekspektasi bahwa Netanyahu juga akan menghadapi runtuhnya kabinet setelah perang dan bahkan kehidupan politiknya akan berakhir. Demonstrasi menentang Netanyahu terus berlanjut di wilayah pendudukan dan ribuan orang mengadakan demonstrasi menentang Perdana Menteri ini setiap hari. Hal ini terjadi ketika rezim Zionis sedang berperang dengan Gaza. Agar tetap berkuasa, bukan tidak mungkin Netanyahu akan mencopot sejumlah menteri lainnya, termasuk Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Internal rezim ilegal ini. Parlemen Arab mengecam sikap diam internasional terhadap agresi dan kejahatan Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza. Mereka menyebutkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengeluarkan resolusi gencatan senjata mengenai krisis kemanusiaan yang terbesar yang dihadapi hati nurani global. Parlemen Arab mengeluarkan kecamannya dalam sebuah pernyataan pada akhir sesi khusus mengenai Palestina yang diadakan bertajuk Mendukung Palestina dan Gaza di Markas Besar Sekretariat Jenderal Liga Arab di Kairo. Parlemen Arab dalam pernyataannya mengkritik dukungan negara-negara yang membela kejahatan ini atas nama pembelaan hak asasi manusia, padahal itu adalah tindakan genosida. Mereka menarik perhatian pada upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang
perang di Gaza melalui beberapa jalur paralel. Seruan mereka kepada Pengadilan Kriminal Internasional untuk segera menyelidiki pembantaian yang dilakukan oleh otoritas pendudukan dan mengadili pelakunya sebagai penjahat perang dan upayanya untuk menghindari impotensi total dan kelumpuhan Dewan Keamanan PBB akibat veto Amerika. Parlemen Arab meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengaktifkan Persatuan untuk Resolusi Perdamaian dan mengeluarkan resolusi yang mengikat untuk gencatan senjata segera dan untuk menjaga Komite Palestina di Parlemen Arab dalam pertemuan permanen. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa masalah Palestina akan tetap menjadi perhatian utama karena masalah ini berakar kuat di hati setiap orang Arab dan menekankan bahwa masyarakat Arab tidak akan menerima pelanggaran terhadap hak-hak sah rakyat Palestina atau merampas hak-hak mereka yang paling mendasar untuk hidup dalam kebebasan dan bermartabat dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel harus mengambil kendali penuh atas koridor perbatasan jalur Gaza dengan Mesir untuk memastikan demilitarisasi wilayah tersebut. Pernyataan itu dinilai bisa memicu perang dengan Mesir yang menguasai perbatasan Rafah. Jika terrealisasi, langkah tersebut akan menandai pembalikan de facto penarikan Israel dari Gaza pada tahun 2005, menempatkan daerah kantong tersebut di bawah kendali eksklusif Israel setelah bertahun-tahun dipimpin oleh kelompok militan Palestina Hamas. Komentar Netanyahu mengenai zona penyangga muncul ketika pasukan militer Israel terus melancarkan serangan yang berulang kali ditegaskan oleh Perdana Menteri akan berlangsung berbulan-bulan lagi. Pertempuran terfokus di Al-Bureij, Nuseirat Maghazi, dan Han Yunis menurut warga dan didukung oleh serangan udara intensif yang memenuhi rumah sakit dengan warga Palestina yang terluka. Hampir seluruh 2,3 juta penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel selama 12 minggu yang dipicu setelah Hamas dan kelompok sekutunya membunuh 1.200 orang dan menyandra 240 orang dalam kerusuhan di Israel Selatan pada 7 Oktober. Serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 21.000 warga Palestina, dengan lebih dari 56.000 orang terluka dan ribuan lainnya dikhawatirkan tewas di bawah reruntuhan. Pada hari Sabtu, sayap bersenjata Front Populer untuk Pembebasan Palestina mengatakan seorang tentara Israel yang ditawan di Gaza oleh kelompok tersebut telah tewas dalam serangan udara Israel yang juga melukai beberapa penculiknya. Seorang juru bicara kelompok itu mengatakan kepada Al-Arabi bahwa serangan udara itu menyusul upaya gagal pasukan komando Israel untuk membebaskan tentara tersebut. Konflik ini berisiko menyebar ke seluruh kawasan, menarik kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman, yang telah saling baku tembak dengan Israel dan sekutunya Amerika Serikat, atau menargetkan pengiriman barang dagangan. Pengeboman telah menghancurkan rumah-rumah blok apartemen, tempat usaha, dan rumah sakit. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pada hari Jumat bahwa pasukannya mencapai pusat komando dan gudang senjata Hamas. Gambar-gambar yang dirilis oleh militer menunjukkan tentara bergerak melintasi tanah yang bergejolak di antara reruntuhan bangunan yang hancur. Militer Israel menyatakan telah menghancurkan kompleks terowongan di basement salah satu rumah pemimpin Hamas untuk Gaza, Yahya Sinwar, di kota Gaza. Pasukan juga menyerbu markas intelijen militer Hamas dan pusat komando jihad Islam di Han Yunis dan menghancurkan sasaran termasuk pabrik senjata menurut pernyataan militer. Hamas dan Jihad Islam keduanya bersumpah untuk menghancurkan Israel, mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa pejuang mereka menghancurkan dan merusak beberapa tank dan pengangkut pasukan Israel dalam serangan di Gaza pada hari Sabtu. Mereka juga mengatakan mereka menembakkan mortir terhadap pasukan Israel di Han Yunis dan Al-Bureij serta di Gaza Utara. Tujuan Israel adalah untuk menghancurkan Hamas dan meskipun Amerika Serikat telah menyerukan agar Israel mengurangi perang dan beralih ke operasi yang ditargetkan terhadap para pemimpin kelompok tersebut, sejauh ini Israel tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan hal itu. Lebih dari 20 roket ditembakkan oleh Hamas ke Israel Selatan dan Tengah pada awal tahun baru. Sebagian besar dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome.
Sirene terdengar di berbagai lokasi di pusat negara, termasuk Rehovot, Neziona, Holon, Lod, dan Modin, serta Asdod, Sderot, dan kota-kota selatan lainnya. Layanan ambulans Megan David Edo mengatakan sejauh ini tidak ada korban cedera yang dilaporkan. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa lebih dari 20 tentara Israel tewas hingga terluka dalam pertempuran. Pertempuran itu terjadi di lingkungan Seiradwan, kota Gaza pada Sabtu 30 Desember. Brigade Al-Qassam mengatakan melalui telegram bahwa pejuang mereka bentrok dengan pasukan khusus Israel tersebut. Dalam postingan lain, mereka menambahkan bahwa para pejuang menargetkan tank-tank musuh, termasuk tank Merkava Israel dengan bahan peledak Soat di wilayah Seiradwan di Gaza. Brigade Al-Qassam juga menyerang kumpulan kendaraan dan tentara Israel di kota Han Yunis, selatan jalur Gaza dengan mortir. Sementara terkait hal ini belum ada komentar langsung dari Israel mengenai klaim tersebut. Pasukan Israel menyerbu beberapa daerah di wilayah Salfit di tepi barat yang diduduki. Sumber lokal melaporkan tentara Israel menyerbu desa Brukin dan Al-Zawiyah sebelah barat Salfit dan Marda di utara. Bahkan mereka menembakkan bom dan mengintimidasi warga Palestina. Tentara Israel juga mendirikan pos pemeriksaan militer di desa-desa dan menghalangi pergerakan warga. Tentara Israel juga dilaporkan menggeledah kendaraan warga Palestina dan memeriksa kartu identitas. Puluhan tentara Israel diduga terinfeksi parasit Leishmania di sekitar jalur Gaza. Penyakit itu disebut sebagai kutukan bagi tentara Israel yang menyerang warga Gaza. Seperti dilaporkan surat kabar Maarif Israel mengutip sumber-sumber medis bahwa klinik dermatologi di Rumah Sakit Israel sedang melakukan tes laboratorium terhadap puluhan tentara. Parasit ditularkan ke manusia melalui gigitan lalat pasir kecil. Jika tidak diobati, lesi seringkali meninggalkan bekas luka permanen pada kulit. Dilaporkan juga bahwa beberapa tentara telah ditarik dari kegiatan operasional karena kondisi mereka. Untuk mengatasi hal ini, paket perangkat pengusir serangga telah diberikan kepada tentara unit di lapangan. Semua unit IDF juga menjalani perawatan berbeda untuk mencegah penyebaran leishmania di antara pasukan. IDF menyatakan semua orang yang menderita gejala yang dicurigai diperiksa oleh dokter kulit militer, diberikan perawatan yang tepat dan jika diperlukan dikirim ke klinik khusus leishmania. IDF memiliki persediaan krim Lescutan yang terbatas yang sudah tidak diproduksi lagi selama setahun terakhir dan di masa depan akan memberikan pengobatan dengan produk serupa yang akan menawarkan pengobatan alternatif. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Minggu 31 Desember menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke jalur Gaza setelah perang. Israel seperti diketahui tengah melancarkan kampanye militer terhadap Hamas di Gaza setelah kelompok Palestina itu melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober. Sebelumnya, Israel telah secara sepihak menarik pasukan dan pemukim terakhirnya pada 2005, mengakhiri kehadirannya di jalur Gaza yang dimulai pada 1967. Namun mereka tetap memegang kendali penuh atas perbatasan wilayah tersebut. Semua pemukiman di tanah Palestina yang diduduki dianggap ilegal di bawah hukum internasional, terlepas dari apakah hal tersebut disetujui oleh Israel. Smotrich juga mengatakan bahwa Israel harus mendorong sekitar 2,4 juta warga Palestina di wilayah itu untuk pindah ke negara lain. Smotrich adalah kepala partai ultranasionalis Zionisme religius yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa. Hamas mengutuk komentar Smotrich sebagai ejekan keji dan kejahatan perang. Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memang belum secara resmi menyarankan rencana untuk mengusir warga Gaza maupun mengirim pemukim Yahudi kembali ke wilayah itu sejak perang pecah. Namun Netanyahu telah beberapa kali mengindikasikan hal tersebut. Dalam beberapa kesempatan, PM Israel mengatakan negaranya akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan Gaza. Misalnya dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada 6 November, Netanyahu menyebut Israel akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan jalur Gaza untuk waktu yang tidak terbatas setelah perang dengan Hamas berakhir. Serangan Israel ke Gaza sendiri dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas telah menewaskan 21.800 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak.
Sementara pertempuran sengit terus berlangsung, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 85% penduduk di Gaza sekarang telah mengungsi. Abu Jamal, juru bicara Brigade Abu Ali Mustafa, sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang berafiliasi dengan Hamas, mengatakan seorang sandera tentara Israel terbunuh oleh pasukan pertahanan Israel. Brigade Abu Ali Mustafa merilis video pendek yang memperlihatkan foto tentara laki-laki Israel tersebut di saluran Telegramnya pada Sabtu 30 Desember. Ia mengatakan sandera itu terbunuh ketika IDF gagal menyelamatkannya. Abu Jamal menjelaskan sandera tentara Israel terbunuh setelah IDF meluncurkan serangan udara ke tempat penampungannya. Sebelumnya, Brigade Abu Ali Mustafa berhasil menggagalkan operasi pembebasan tentara Israel yang ditahan di Gaza. Setelah insiden itu, Brigade Abu Ali Mustafa menyelamatkan jenazahnya. Brigade itu juga menyita peralatan militer dan komunikasi IDF setelah mereka mundur. Abu Jamal juga mengatakan Brigade Abu Ali Mustafa menghancurkan dan merusak 95 kendaraan IDF sejak pertempuran darat di jalur Gaza setelah dimulai operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober lalu. Juru bicara tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang tanggal atau tempat penahanan tentara tersebut di Gaza dan mereka masih menyimpan jenazahnya. Tidak ada komentar dari kantor juru bicara militer Israel. Diketahui perang Israel dan Hamas semakin memanas setelah Israel melakukan pengeboman besar-besaran untuk menanggapi Hamas yang memulai operasi Banjir Al-Aqsa dengan menerobos perbatasan Israel dan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober pagi. Hamas mengatakan serangan itu adalah tanggapan atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini, terutama kekerasan di kompleks Masjid Al-Aqsa seperti diberitakan Al Arabiya. Kelompok tersebut menculik 240 orang dari wilayah Israel dan meluncurkan ratusan roket yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di wilayah Israel. Setelah pertukaran sandera selama 7 hari yang dimulai pada Jumat 24 November, kurang lebih 138 sandera masih ditahan Hamas di jalur Gaza. Sementara itu, pembalasan Israel di jalur Gaza menewaskan lebih dari 21.672 warga Palestina sejak 7 Oktober hingga penghitungan korban pada Minggu 31 Desember, lebih dari 2,2 juta warga Palestina menjadi pengungsi. Kekerasan juga meningkat di tepi barat, terutama setelah Israel melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah yang dikuasai Otoritas Pembebasan Palestina tersebut. Media rezim Zionis di hari ke-86 perang terhadap Gaza mengakui kekalahan pasukan Israel dalam operasi darat dan menegaskan aksi militer ini tidak akan mampu menghabiskan rudal Gaza. Radio militer Israel menulis bahwa bahkan jika Israel berhasil memenangkan perang, maka balasan rudal dari Gaza tidak akan pernah berhenti. Seorang perwira militer senior Israel mengatakan hal tersebut kepada radio militer Israel. Pengakuan kekalahan Israel di Gaza dimulai ketika angkatan bersenjata rezim Zionis setelah 86 hari melancarkan pemboman udara dan perang darat selama 2 bulan tidak berhasil mencapai satu pun targetnya. Di antara target Israel dalam operasi darat di Gaza adalah menangkap anggota Hamas atau membebaskan tawanan Israel. Rezim Zionis hanya menambah jumlah korban tewas dan jumlah tanknya yang hancur. Padahal sebagaimana diketahui sejak awal perang Gaza, Israel mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Bahkan diketahui sampai sekarang pun Amerika Serikat terus mengirim persenjataannya ke Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sehari sebelumnya juga secara resmi mengumumkan bahwa Washington tanpa mendapat persetujuan Kongres mengirim peluru kaliber 155 mm dan peralatan yang terkait dengannya ke Israel. Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benyamin Netanyahu di penghujung tahun 2023 mencopot Menteri Luar Negeri di kabinetnya. Pencopotan Eli Cohen dari jabatan Menteri Luar Negeri di kabinet Benyamin Netanyahu disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama terkait dengan buruknya kinerja Cohen. Bulan ketiga perang Gaza akan segera berakhir dan rezim Zionis berada di bawah tekanan opini publik global dan pemerintah dunia. Sebagai Menteri Luar Negeri, Cohen tidak berhasil menceritakan narasi perang
perang Zionis kepada negara lain. Oleh karena itu, demonstrasi menentang rezim Zionis diadakan di seluruh dunia dengan jumlah massa yang besar. Alasan kedua terkait dengan sebelum perang Gaza. Tanggal 27 Agustus lalu, Cohen bertemu dengan Menteri Luar Negeri Libya di Italia. Namun pertemuan ini tidak luput dari perhatian kamera dan Menteri Luar Negeri Libya Najla Al-Mohos dicopot dari jabatannya setelah mendapat protes luas dari masyarakat negara ini. Pasca kejadian ini, demonstrasi menentang rezim Zionis di Libya semakin intensif dan normalisasi hubungan antara rezim Zionis dan Libya praktis terhambat. Media Zionis menghubungkan insiden ini dengan kelemahan Cohen dalam perlindungan informasi dan menuntut pemecatannya, namun Netanyahu tidak melakukan hal tersebut pada saat itu dan sekarang setelah perselisihan meningkat, ia memecat Cohen. Pemecatan Cohen memuat sejumlah indikasi penting. Indikasi pertama adalah adanya perbedaan pendapat di dalam kabinet Netanyahu. Pemecatan Cohen dari Departemen Luar Negeri terjadi selama perang di Gaza, sebuah langkah yang jarang terjadi. Selain itu, beberapa hari yang lalu dan setelah berita tentang kemungkinan pemecatan dipublikasikan, Cohen mengungkapkan ketidaksenangannya atas pemecatan tersebut. Reporter Jerusalem Post Gil Hoffman menulis bahwa Netanyahu mendiskreditkan jabatan Menteri Luar Negeri yang merupakan jabatan paling berkuasa kedua di Israel sehingga Cohen tidak berperan dalam perkembangan tersebut dan mengundurkan diri. Indikasi kedua adalah penerimaan kekalahan dalam Perang Gaza. Setelah pemecatan Cohen, ia mengatakan dalam sebuah wawancara, tanggung jawab atas situasi saat ini terletak pada pemerintah. Pada akhir perang, sebuah komite investigasi independen harus dibentuk dan semua lembaga yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Pernyataan ini merupakan pengakuan kekalahan dalam perang. Indikasi ketiga adalah kemungkinan perubahan politik dalam kabinet Netanyahu setelah berakhirnya perang melawan Gaza. Cohen diberhentikan oleh Netanyahu dan tidak jauh dari ekspektasi bahwa Netanyahu juga akan menghadapi runtuhnya kabinet setelah perang dan bahkan kehidupan politiknya akan berakhir. Demonstrasi menentang Netanyahu terus berlanjut di wilayah pendudukan dan ribuan orang mengadakan demonstrasi menentang Perdana Menteri ini setiap hari. Hal ini terjadi ketika rezim Zionis sedang berperang dengan Gaza. Agar tetap berkuasa, bukan tidak mungkin Netanyahu akan mencopot sejumlah menteri lainnya, termasuk Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Internal rezim ilegal ini. Parlemen Arab mengecam sikap diam internasional terhadap agresi dan kejahatan Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza. Mereka menyebutkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengeluarkan resolusi gencatan senjata mengenai krisis kemanusiaan yang terbesar yang dihadapi hati nurani global. Parlemen Arab mengeluarkan kecamannya dalam sebuah pernyataan pada akhir sesi khusus mengenai Palestina yang diadakan bertajuk Mendukung Palestina dan Gaza di Markas Besar Sekretariat Jenderal Liga Arab di Kairo. Parlemen Arab dalam pernyataannya mengkritik dukungan negara-negara yang membela kejahatan ini atas nama pembelaan hak asasi manusia, padahal itu adalah tindakan genosida. Mereka menarik perhatian pada upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang di Gaza melalui beberapa jalur paralel. Seruan mereka kepada Pengadilan Kriminal Internasional untuk segera menyelidiki pembantaian yang dilakukan oleh otoritas pendudukan dan mengadili pelakunya sebagai penjahat perang dan upayanya untuk menghindari impotensi total dan kelumpuhan Dewan Keamanan PBB akibat veto Amerika. Parlemen Arab meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengaktifkan Persatuan untuk Resolusi Perdamaian dan mengeluarkan resolusi yang mengikat untuk gencatan senjata segera dan untuk menjaga Komite Palestina di Parlemen Arab dalam pertemuan permanen. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa masalah Palestina akan tetap menjadi perhatian utama karena masalah ini berakar kuat di hati setiap orang Arab dan menekankan bahwa masyarakat Arab tidak akan menerima pelanggaran terhadap hak-hak sah rakyat Palestina atau merampas hak-hak mereka yang paling mendasar untuk hidup dalam kebebasan dan bermartabat dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel harus mengambil kendali penuh atas koridor perbatasan jalur Gaza dengan Mesir untuk memastikan demilitarisasi wilayah tersebut. Pernyataan itu dinilai bisa memicu perang dengan Mesir yang menguasai perbatasan Rafah. Jika terrealisasi, langkah tersebut akan menandai pembalikan de facto penarikan Israel dari Gaza pada tahun 2005, menempatkan daerah kantong tersebut di bawah kendali eksklusif Israel setelah bertahun-tahun dipimpin oleh kelompok militan Palestina Hamas. Komentar Netanyahu mengenai zona penyangga muncul ketika pasukan militer Israel terus melancarkan serangan yang berulang kali ditegaskan oleh Perdana Menteri akan berlangsung berbulan-bulan lagi. Pertempuran terfokus di Al-Bureij, Nuseirat Maghazi, dan Han Yunis menurut warga dan didukung oleh serangan udara intensif yang memenuhi rumah sakit dengan warga Palestina yang terluka. Hampir seluruh 2,3 juta penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel selama 12 minggu yang dipicu setelah Hamas dan kelompok sekutunya membunuh 1.200 orang dan menyandra 240 orang dalam kerusuhan di Israel Selatan pada 7 Oktober. Serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 21.000 warga Palestina, dengan lebih dari 56.000 orang terluka dan ribuan lainnya dikhawatirkan tewas di bawah reruntuhan. Pada hari Sabtu, sayap bersenjata Front Populer untuk Pembebasan Palestina mengatakan seorang tentara Israel yang ditawan di Gaza oleh kelompok tersebut telah tewas dalam serangan udara Israel yang juga melukai beberapa penculiknya. Seorang juru bicara kelompok itu mengatakan kepada Al-Arabi bahwa serangan udara itu menyusul upaya gagal pasukan komando Israel untuk membebaskan tentara tersebut. Konflik ini berisiko menyebar ke seluruh kawasan, menarik kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman, yang telah saling baku tembak dengan Israel dan sekutunya Amerika Serikat, atau menargetkan pengiriman barang dagangan. Pengeboman telah menghancurkan rumah-rumah blok apartemen, tempat usaha, dan rumah sakit. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pada hari Jumat bahwa pasukannya mencapai pusat komando dan gudang senjata Hamas. Gambar-gambar yang dirilis oleh militer menunjukkan tentara bergerak melintasi tanah yang bergejolak di antara reruntuhan bangunan yang hancur. Militer Israel menyatakan telah menghancurkan kompleks terowongan di basement salah satu rumah pemimpin Hamas untuk Gaza, Yahya Sinwar, di kota Gaza. Pasukan juga menyerbu markas intelijen militer Hamas dan pusat komando jihad Islam di Han Yunis dan menghancurkan sasaran termasuk pabrik senjata menurut pernyataan militer. Hamas dan Jihad Islam, keduanya bersumpah untuk menghancurkan Israel, mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa pejuang mereka menghancurkan dan merusak beberapa tank dan pengangkut pasukan Israel dalam serangan di Gaza pada hari Sabtu. Mereka juga mengatakan mereka menembakkan mortir terhadap pasukan Israel di Han Yunis dan Al-Bureij serta di Gaza Utara. Tujuan Israel adalah untuk menghancurkan Hamas dan meskipun Amerika Serikat telah menyerukan agar Israel mengurangi perang dan beralih ke operasi yang ditargetkan terhadap para pemimpin kelompok tersebut, sejauh ini Israel tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan hal itu. Lebih dari 20 roket ditembakkan oleh Hamas ke Israel Selatan dan Tengah pada awal tahun baru. Sebagian besar dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome. Sirene terdengar di berbagai lokasi di pusat negara, termasuk Rehovot, Nez Ziona, Holon, Lod, dan Modin, serta Asdod, Sderot, dan kota-kota selatan lainnya. Layanan ambulans Magen David Edo mengatakan sejauh ini tidak ada korban cedera yang dilaporkan. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa lebih dari 20 tentara Israel tewas hingga terluka dalam pertempuran. Pertempuran itu terjadi di lingkungan Seiradwan, kota Gaza pada Sabtu 30 Desember. Brigade Al-Qassam mengatakan melalui telegram bahwa pejuang mereka bentrok dengan pasukan khusus Israel tersebut. Dalam postingan lain, mereka menambahkan bahwa para pejuang menargetkan tank-tank musuh, termasuk tank Merkava Israel dengan bahan peledak Soat di wilayah Seiradwan di Gaza. Brigade Al-Qassam juga menyerang kumpulan kendaraan dan tentara Israel di kota Han Yunis, selatan jalur Gaza dengan mortir. Sementara terkait hal ini belum ada komentar langsung dari Israel mengenai klaim tersebut. Pasukan Israel menyerbu beberapa daerah di wilayah Salfit di tepi barat yang diduduki. Sumber lokal melaporkan tentara Israel menyerbu desa Brukin dan Al-Zawiyah
sebelah barat Salfit dan Marda di utara. Bahkan mereka menembakkan bom dan mengintimidasi warga Palestina. Tentara Israel juga mendirikan pos pemeriksaan militer di desa-desa dan menghalangi pergerakan warga. Tentara Israel juga dilaporkan menggeledah kendaraan warga Palestina dan memeriksa kartu identitas. Puluhan tentara Israel diduga terinfeksi parasit Leishmania di sekitar jalur Gaza. Penyakit itu disebut sebagai kutukan bagi tentara Israel yang menyerang warga Gaza. Seperti dilaporkan surat kabar Maarif Israel mengutip sumber-sumber medis bahwa klinik dermatologi di Rumah Sakit Israel sedang melakukan tes laboratorium terhadap puluhan tentara. Parasit ditularkan ke manusia melalui gigitan lalat pasir kecil. Jika tidak diobati, lesi seringkali meninggalkan bekas luka permanen pada kulit. Dilaporkan juga bahwa beberapa tentara telah ditarik dari kegiatan operasional karena kondisi mereka. Untuk mengatasi hal ini, paket perangkat pengusir serangga telah diberikan kepada tentara unit di lapangan. Semua unit IDF juga menjalani perawatan berbeda untuk mencegah penyebaran leishmania di antara pasukan. IDF menyatakan semua orang yang menderita gejala yang dicurigai diperiksa oleh dokter kulit militer, diberikan perawatan yang tepat dan jika diperlukan dikirim ke klinik khusus leishmania. IDF memiliki persediaan krim Lescutan yang terbatas yang sudah tidak diproduksi lagi selama setahun terakhir dan di masa depan akan memberikan pengobatan dengan produk serupa yang akan menawarkan pengobatan alternatif. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Minggu 31 Desember menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke jalur Gaza setelah perang. Israel seperti diketahui tengah melancarkan kampanye militer terhadap Hamas di Gaza setelah kelompok Palestina itu melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober. Sebelumnya, Israel telah secara sepihak menarik pasukan dan pemukim terakhirnya pada 2005, mengakhiri kehadirannya di jalur Gaza yang dimulai pada 1967. Namun mereka tetap memegang kendali penuh atas perbatasan wilayah tersebut. Semua pemukiman di tanah Palestina yang diduduki dianggap ilegal di bawah hukum internasional, terlepas dari apakah hal tersebut disetujui oleh Israel. Smotrich juga mengatakan bahwa Israel harus mendorong sekitar 2,4 juta warga Palestina di wilayah itu untuk pindah ke negara lain. Smotrich adalah kepala partai ultranasionalis Zionisme religius yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa. Hamas mengutuk komentar Smotrich sebagai ejekan keji dan kejahatan perang. Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memang belum secara resmi menyarankan rencana untuk mengusir warga Gaza maupun mengirim pemukim Yahudi kembali ke wilayah itu sejak perang pecah. Namun Netanyahu telah beberapa kali mengindikasikan hal tersebut. Dalam beberapa kesempatan, PM Israel mengatakan negaranya akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan Gaza. Misalnya dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada 6 November, Netanyahu menyebut Israel akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan jalur Gaza untuk waktu yang tidak terbatas setelah perang dengan Hamas berakhir. Serangan Israel ke Gaza sendiri dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas telah menewaskan 21.800 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Sementara pertempuran sengit terus berlangsung, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 85% penduduk di Gaza sekarang telah mengungsi. Abu Jamal, juru bicara Brigade Abu Ali Mustafa, sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang berafiliasi dengan Hamas, mengatakan seorang sandera tentara Israel terbunuh oleh pasukan pertahanan Israel. Brigade Abu Ali Mustafa merilis video pendek yang memperlihatkan foto tentara laki-laki Israel tersebut di saluran Telegramnya pada Sabtu 30 Desember. Ia mengatakan sandera itu terbunuh ketika IDF gagal menyelamatkannya. Abu Jamal menjelaskan sandera tentara Israel terbunuh setelah IDF meluncurkan serangan udara ke tempat penampungannya. Sebelumnya, Brigade Abu Ali Mustafa berhasil menggagalkan operasi pembebasan tentara Israel yang ditahan di Gaza. Setelah insiden itu, Brigade Abu Ali Mustafa menyelamatkan jenazahnya. Brigade itu juga menyita peralatan militer dan komunikasi IDF setelah mereka mundur. Abu Jamal
Israel juga mengatakan Brigade Abu Ali Mustafa menghancurkan dan merusak 95 kendaraan IDF sejak pertempuran darat di jalur Gaza setelah dimulai operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober lalu. Juru bicara tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang tanggal atau tempat penahanan tentara tersebut di Gaza dan mereka masih menyimpan jenazahnya. Tidak ada komentar dari kantor juru bicara militer Israel. Diketahui perang Israel dan Hamas semakin memanas setelah Israel melakukan pengeboman besar-besaran untuk menanggapi Hamas yang memulai operasi Banjir Al-Aqsa dengan menerobos perbatasan Israel dan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober pagi. Hamas mengatakan serangan itu adalah tanggapan atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini, terutama kekerasan di kompleks Masjid Al-Aqsa seperti diberitakan Al Arabiya. Kelompok tersebut menculik 240 orang dari wilayah Israel dan meluncurkan ratusan roket yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di wilayah Israel. Setelah pertukaran sandera selama 7 hari yang dimulai pada Jumat 24 November, kurang lebih 138 sandera masih ditahan Hamas di jalur Gaza. Sementara itu, pembalasan Israel di jalur Gaza menewaskan lebih dari 21.672 warga Palestina sejak 7 Oktober hingga penghitungan korban pada Minggu 31 Desember, lebih dari 2,2 juta warga Palestina menjadi pengungsi. Kekerasan juga meningkat di tepi barat, terutama setelah Israel melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah yang dikuasai Otoritas Pembebasan Palestina tersebut. Media rezim Zionis di hari ke-86 perang terhadap Gaza mengakui kekalahan pasukan Israel dalam operasi darat dan menegaskan aksi militer ini tidak akan mampu menghabiskan rudal Gaza. Radio militer Israel menulis bahwa bahkan jika Israel berhasil memenangkan perang, maka balasan rudal dari Gaza tidak akan pernah berhenti. Seorang perwira militer senior Israel mengatakan hal tersebut kepada radio militer Israel. Pengakuan kekalahan Israel di Gaza dimulai ketika angkatan bersenjata rezim Zionis setelah 86 hari melancarkan pemboman udara dan perang darat selama 2 bulan tidak berhasil mencapai satu pun targetnya. Di antara target Israel dalam operasi darat di Gaza adalah menangkap anggota Hamas atau membebaskan tawanan Israel. Rezim Zionis hanya menambah jumlah korban tewas dan jumlah tanknya yang hancur. Padahal sebagaimana diketahui sejak awal perang Gaza, Israel mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Bahkan diketahui sampai sekarang pun Amerika Serikat terus mengirim persenjataannya ke Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sehari sebelumnya juga secara resmi mengumumkan bahwa Washington tanpa mendapat persetujuan Kongres mengirim peluru kaliber 155 mm dan peralatan yang terkait dengannya ke Israel. Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu di penghujung tahun 2023 mencopot Menteri Luar Negeri di kabinetnya. Pencopotan Eli Cohen dari jabatan Menteri Luar Negeri di kabinet Benjamin Netanyahu disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama terkait dengan buruknya kinerja Cohen. Bulan ketiga perang Gaza akan segera berakhir dan rezim Zionis berada di bawah tekanan opini publik global dan pemerintah dunia. Sebagai Menteri Luar Negeri, Cohen tidak berhasil menceritakan narasi perang Zionis kepada negara lain. Oleh karena itu, demonstrasi menentang rezim Zionis diadakan di seluruh dunia dengan jumlah massa yang besar. Alasan kedua terkait dengan sebelum perang Gaza. Tanggal 27 Agustus lalu, Cohen bertemu dengan Menteri Luar Negeri Libya di Italia. Namun pertemuan ini tidak luput dari perhatian kamera dan Menteri Luar Negeri Libya Najla Al-Mohos dicopot dari jabatannya setelah mendapat protes luas dari masyarakat negara ini. Pasca kejadian ini, demonstrasi menentang rezim Zionis di Libya semakin intensif dan normalisasi hubungan antara rezim Zionis dan Libya praktis terhambat. Media Zionis menghubungkan insiden ini dengan kelemahan Cohen dalam perlindungan informasi dan menuntut pemecatannya, namun Netanyahu tidak melakukan hal tersebut pada saat itu dan sekarang setelah perselisihan meningkat, ia memecat Cohen. Pemecatan Cohen memuat sejumlah indikasi penting. Indikasi pertama adalah adanya perbedaan pendapat di dalam kabinet Netanyahu. Pemecatan Cohen dari Departemen Luar Negeri terjadi selama perang di Gaza, sebuah langkah yang jarang terjadi. Selain itu, beberapa hari yang lalu dan setelah berita tentang kemungkinan pemecatan dipublikasikan, Cohen mengungkapkan ketidaksenangannya atas pemecatan tersebut.
Reporter Jerusalem Post Gil Hoffman menulis bahwa Netanyahu mendiskreditkan jabatan Menteri Luar Negeri yang merupakan jabatan paling berkuasa kedua di Israel sehingga Cohen tidak berperan dalam perkembangan tersebut dan mengundurkan diri. Indikasi kedua adalah penerimaan kekalahan dalam Perang Gaza. Setelah pemecatan Cohen, ia mengatakan dalam sebuah wawancara, tanggung jawab atas situasi saat ini terletak pada pemerintah. Pada akhir perang, sebuah komite investigasi independen harus dibentuk dan semua lembaga yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Pernyataan ini merupakan pengakuan kekalahan dalam perang. Indikasi ketiga adalah kemungkinan perubahan politik dalam kabinet Netanyahu setelah berakhirnya perang melawan Gaza. Cohen diberhentikan oleh Netanyahu dan tidak jauh dari ekspektasi bahwa Netanyahu juga akan menghadapi runtuhnya kabinet setelah perang dan bahkan kehidupan politiknya akan berakhir. Demonstrasi menentang Netanyahu terus berlanjut di wilayah pendudukan dan ribuan orang mengadakan demonstrasi menentang Perdana Menteri ini setiap hari. Hal ini terjadi ketika rezim Zionis sedang berperang dengan Gaza. Agar tetap berkuasa, bukan tidak mungkin Netanyahu akan mencopot sejumlah menteri lainnya, termasuk Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Internal rezim ilegal ini. Parlemen Arab mengecam sikap diam internasional terhadap agresi dan kejahatan Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza. Mereka menyebutkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengeluarkan resolusi gencatan senjata mengenai krisis kemanusiaan yang terbesar yang dihadapi hati nurani global. Parlemen Arab mengeluarkan kecamannya dalam sebuah pernyataan pada akhir sesi khusus mengenai Palestina yang diadakan bertajuk Mendukung Palestina dan Gaza di Markas Besar Sekretariat Jenderal Liga Arab di Kairo. Parlemen Arab dalam pernyataannya mengkritik dukungan negara-negara yang membela kejahatan ini atas nama pembelaan hak asasi manusia, padahal itu adalah tindakan genosida. Mereka menarik perhatian pada upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang di Gaza melalui beberapa jalur paralel. Seruan mereka kepada Pengadilan Kriminal Internasional untuk segera menyelidiki pembantaian yang dilakukan oleh otoritas pendudukan dan mengadili pelakunya sebagai penjahat perang dan upayanya untuk menghindari impotensi total dan kelumpuhan Dewan Keamanan PBB akibat veto Amerika. Parlemen Arab meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengaktifkan Persatuan untuk Resolusi Perdamaian dan mengeluarkan resolusi yang mengikat untuk gencatan senjata segera dan untuk menjaga Komite Palestina di Parlemen Arab dalam pertemuan permanen. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa masalah Palestina akan tetap menjadi perhatian utama karena masalah ini berakar kuat di hati setiap orang Arab dan menekankan bahwa masyarakat Arab tidak akan menerima pelanggaran terhadap hak-hak sah rakyat Palestina atau merampas hak-hak mereka yang paling mendasar untuk hidup dalam kebebasan dan bermartabat dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel harus mengambil kendali penuh atas koridor perbatasan jalur Gaza dengan Mesir untuk memastikan demilitarisasi wilayah tersebut. Pernyataan itu dinilai bisa memicu perang dengan Mesir yang menguasai perbatasan Rafah. Jika terrealisasi, langkah tersebut akan menandai pembalikan de facto penarikan Israel dari Gaza pada tahun 2005, menempatkan daerah kantong tersebut di bawah kendali eksklusif Israel setelah bertahun-tahun dipimpin oleh kelompok militan Palestina Hamas. Komentar Netanyahu mengenai zona penyangga muncul ketika pasukan militer Israel terus melancarkan serangan yang berulang kali ditegaskan oleh Perdana Menteri akan berlangsung berbulan-bulan lagi. Pertempuran terfokus di Al-Bureij, Nuseirat Maghazi dan Han Yunis menurut warga dan didukung oleh serangan udara intensif yang memenuhi rumah sakit dengan warga Palestina yang terluka. Hampir seluruh 2,3 juta penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel selama 12 minggu yang dipicu setelah Hamas dan kelompok sekutunya membunuh 1.200 orang dan menyandra 240 orang dalam kerusuhan di Israel Selatan pada 7 Oktober. Serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 21.000 warga Palestina.
dengan lebih dari 56.000 orang terluka dan ribuan lainnya dikhawatirkan tewas di bawah reruntuhan. Pada hari Sabtu, sayap bersenjata Front Populer untuk Pembebasan Palestina mengatakan seorang tentara Israel yang ditawan di Gaza oleh kelompok tersebut telah tewas dalam serangan udara Israel yang juga melukai beberapa penculiknya. Seorang juru bicara kelompok itu mengatakan kepada Al-Arabi bahwa serangan udara itu menyusul upaya gagal pasukan komando Israel untuk membebaskan tentara tersebut. Konflik ini berisiko menyebar ke seluruh kawasan, menarik kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman, yang telah saling baku tembak dengan Israel dan sekutunya Amerika Serikat, atau menargetkan pengiriman barang dagangan. Pengeboman telah menghancurkan rumah-rumah blok apartemen, tempat usaha, dan rumah sakit. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pada hari Jumat bahwa pasukannya mencapai pusat komando dan gudang senjata Hamas. Gambar-gambar yang dirilis oleh militer menunjukkan tentara bergerak melintasi tanah yang bergejolak di antara reruntuhan bangunan yang hancur. Militer Israel menyatakan telah menghancurkan kompleks terowongan di basement salah satu rumah pemimpin Hamas untuk Gaza, Yahya Sinwar, di kota Gaza. Pasukan juga menyerbu markas intelijen militer Hamas dan pusat komando jihad Islam di Han Yunis dan menghancurkan sasaran termasuk pabrik senjata menurut pernyataan militer. Hamas dan Jihad Islam, keduanya bersumpah untuk menghancurkan Israel, mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa pejuang mereka menghancurkan dan merusak beberapa tank dan pengangkut pasukan Israel dalam serangan di Gaza pada hari Sabtu. Mereka juga mengatakan mereka menembakkan mortir terhadap pasukan Israel di Han Yunis dan Al-Burej serta di Gaza Utara. Tujuan Israel adalah untuk menghancurkan Hamas dan meskipun Amerika Serikat telah menyerukan agar Israel mengurangi perang dan beralih ke operasi yang ditargetkan terhadap para pemimpin kelompok tersebut, sejauh ini Israel tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan hal itu. Lebih dari 20 roket ditembakkan oleh Hamas ke Israel Selatan dan Tengah pada awal tahun baru. Sebagian besar dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome. Sirene terdengar di berbagai lokasi di pusat negara, termasuk Rehovot, Nez Ziona, Holon, Lod, dan Modin, serta Asdod, Sderot, dan kota-kota selatan lainnya. Layanan ambulans Magen David Edo mengatakan sejauh ini tidak ada korban cedera yang dilaporkan. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa lebih dari 20 tentara Israel tewas hingga terluka dalam pertempuran. Pertempuran itu terjadi di lingkungan Seiradwan, kota Gaza pada Sabtu 30 Desember. Brigade Al-Qassam mengatakan melalui telegram bahwa pejuang mereka bentrok dengan pasukan khusus Israel tersebut. Dalam postingan lain, mereka menambahkan bahwa para pejuang menargetkan tank-tank musuh, termasuk tank Merkava Israel dengan bahan peledak Soat di wilayah Seiradwan di Gaza. Brigade Al-Qassam juga menyerang kumpulan kendaraan dan tentara Israel di kota Han Yunis, selatan jalur Gaza dengan mortir. Sementara terkait hal ini belum ada komentar langsung dari Israel mengenai klaim tersebut. Pasukan Israel menyerbu beberapa daerah di wilayah Salfit di tepi barat yang diduduki. Sumber lokal melaporkan tentara Israel menyerbu desa Brukin dan Al-Zawiyah sebelah barat Salfit dan Marda di utara. Bahkan mereka menembakkan bom dan mengintimidasi warga Palestina. Tentara Israel juga mendirikan pos pemeriksaan militer di desa-desa dan menghalangi pergerakan warga. Tentara Israel juga dilaporkan menggeledah kendaraan warga Palestina dan memeriksa kartu identitas. Puluhan tentara Israel diduga terinfeksi parasit Leishmania di sekitar jalur Gaza. Penyakit itu disebut sebagai kutukan bagi tentara Israel yang menyerang warga Gaza. Seperti dilaporkan surat kabar Ma'arif Israel mengutip sumber-sumber medis bahwa klinik dermatologi di Rumah Sakit Israel sedang melakukan tes laboratorium terhadap puluhan tentara. Parasit ditularkan ke manusia melalui gigitan lalat pasir kecil. Jika tidak diobati, lesi seringkali meninggalkan bekas luka permanen pada kulit. Dilaporkan juga bahwa beberapa tentara telah ditarik dari kegiatan operasional karena kondisi mereka. Untuk mengatasi hal ini, paket perangkat pengusir serangga telah diberikan kepada tentara unit di lapangan.
Semua unit IDF juga menjalani perawatan berbeda untuk mencegah penyebaran leishmania di antara pasukan. IDF menyatakan semua orang yang menderita gejala yang dicurigai diperiksa oleh dokter kulit militer, diberikan perawatan yang tepat dan jika diperlukan dikirim ke klinik khusus leishmania. IDF memiliki persediaan krim Lescutan yang terbatas yang sudah tidak diproduksi lagi selama setahun terakhir dan di masa depan akan memberikan pengobatan dengan produk serupa yang akan menawarkan pengobatan alternatif. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Minggu 31 Desember menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke jalur Gaza setelah perang. Israel seperti diketahui tengah melancarkan kampanye militer terhadap Hamas di Gaza setelah kelompok Palestina itu melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober. Sebelumnya, Israel telah secara sepihak menarik pasukan dan pemukim terakhirnya pada 2005, mengakhiri kehadirannya di jalur Gaza yang dimulai pada 1967. Namun mereka tetap memegang kendali penuh atas perbatasan wilayah tersebut. Semua pemukiman di tanah Palestina yang diduduki dianggap ilegal di bawah hukum internasional, terlepas dari apakah hal tersebut disetujui oleh Israel. Smotrich juga mengatakan bahwa Israel harus mendorong sekitar 2,4 juta warga Palestina di wilayah itu untuk pindah ke negara lain. Smotrich adalah kepala partai ultranasionalis Zionisme religius yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa. Hamas mengutuk komentar Smotrich sebagai ejekan keji dan kejahatan perang. Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memang belum secara resmi menyarankan rencana untuk mengusir warga Gaza maupun mengirim pemukim Yahudi kembali ke wilayah itu sejak perang pecah. Namun Netanyahu telah beberapa kali mengindikasikan hal tersebut. Dalam beberapa kesempatan, PM Israel mengatakan negaranya akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan Gaza. Misalnya dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada 6 November, Netanyahu menyebut Israel akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan jalur Gaza untuk waktu yang tidak terbatas setelah perang dengan Hamas berakhir. Serangan Israel ke Gaza sendiri dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas telah menewaskan 21.800 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Sementara pertempuran sengit terus berlangsung, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 85% penduduk di Gaza sekarang telah mengungsi. Abu Jamal, juru bicara Brigade Abu Ali Mustafa, sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang berafiliasi dengan Hamas, mengatakan seorang sandera tentara Israel terbunuh oleh pasukan pertahanan Israel. Brigade Abu Ali Mustafa merilis video pendek yang memperlihatkan foto tentara laki-laki Israel tersebut di saluran Telegramnya pada Sabtu 30 Desember. Ia mengatakan sandera itu terbunuh ketika IDF gagal menyelamatkannya. Abu Jamal menjelaskan sandera tentara Israel terbunuh setelah IDF meluncurkan serangan udara ke tempat penampungannya. Sebelumnya, Brigade Abu Ali Mustafa berhasil menggagalkan operasi pembebasan tentara Israel yang ditahan di Gaza. Setelah insiden itu, Brigade Abu Ali Mustafa menyelamatkan jenazahnya. Brigade itu juga menyita peralatan militer dan komunikasi IDF setelah mereka mundur. Abu Jamal juga mengatakan Brigade Abu Ali Mustafa menghancurkan dan merusak 95 kendaraan IDF sejak pertempuran darat di jalur Gaza setelah dimulai operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober lalu. Juru bicara tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang tanggal atau tempat penahanan tentara tersebut di Gaza dan mereka masih menyimpan jenazahnya. Tidak ada komentar dari kantor juru bicara militer Israel. Diketahui perang Israel dan Hamas semakin memanas setelah Israel melakukan pengeboman besar-besaran untuk menanggapi Hamas yang memulai operasi Banjir Al-Aqsa dengan menerobos perbatasan Israel dan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober pagi. Hamas mengatakan serangan itu adalah tanggapan atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini, terutama kekerasan di kompleks Masjid Al-Aqsa seperti diberitakan Al Arabiya.
Kelompok tersebut menculik 240 orang dari wilayah Israel dan meluncurkan ratusan roket yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di wilayah Israel. Setelah pertukaran sandera selama 7 hari yang dimulai pada Jumat 24 November, kurang lebih 138 sandera masih ditahan Hamas di jalur Gaza. Sementara itu, pembalasan Israel di jalur Gaza menewaskan lebih dari 21.672 warga Palestina sejak 7 Oktober hingga penghitungan korban pada Minggu 31 Desember ditembakkan oleh Hamas ke Israel Selatan dan Tengah pada awal tahun baru. Sebagian besar dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome. Sirene terdengar di berbagai lokasi di pusat negara, termasuk Rehovot, Neziona, Holon, Lot, dan Modin, serta Asdod, Sderot, dan kota-kota selatan lainnya. Layanan ambulans Magen David Edom mengatakan sejauh ini tidak ada korban cedera yang dilaporkan. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa lebih dari 20 tentara Israel tewas hingga terluka dalam pertempuran. Pertempuran itu terjadi di lingkungan Seiradwan, kota Gaza pada Sabtu 30 Desember. Brigade Al-Qassam mengatakan melalui telegram bahwa pejuang mereka bentrok dengan pasukan khusus Israel tersebut. Dalam postingan lain, mereka menambahkan bahwa para pejuang menargetkan tank-tank musuh, termasuk tank Merkava Israel dengan bahan peledak Soat di wilayah Seiradwan di Gaza. Brigade Al-Qassam juga menyerang kumpulan kendaraan dan tentara Israel di kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan mortir. Sementara terkait hal ini belum ada komentar langsung dari Israel mengenai klaim tersebut. Pasukan Israel menyerbu beberapa daerah di wilayah Salfit di tepi barat yang diduduki. Sumber lokal melaporkan tentara Israel menyerbu desa Brukin dan Al-Zawiyah sebelah barat Salfit dan Marda di utara. Bahkan mereka menembakkan bom dan mengintimidasi warga Palestina. Tentara Israel juga mendirikan pos pemeriksaan militer di desa-desa dan menghalangi pergerakan warga. Tentara Israel juga dilaporkan menggeledah kendaraan warga Palestina dan memeriksa kartu identitas. Puluhan tentara Israel diduga terinfeksi parasit Leishmania di sekitar jalur Gaza. Penyakit itu disebut sebagai kutukan bagi tentara Israel yang menyerang warga Gaza. Seperti dilaporkan surat kabar Ma'arif Israel mengutip sumber-sumber medis bahwa klinik dermatologi di rumah sakit Israel sedang melakukan tes laboratorium terhadap puluhan tentara. Parasit ditularkan ke manusia melalui gigitan lalat pasir kecil. Jika tidak diobati, lesi seringkali meninggalkan bekas luka permanen pada kulit. Dilaporkan juga bahwa beberapa tentara telah ditarik dari kegiatan operasional karena kondisi mereka. Untuk mengatasi hal ini, paket perangkat pengusir serangga telah diberikan kepada tentara unit di lapangan. Semua unit IDF juga menjalani perawatan berbeda untuk mencegah penyebaran leishmania di antara pasukan. IDF menyatakan semua orang yang menderita gejala yang dicurigai diperiksa oleh dokter kulit militer, diberikan perawatan yang tepat dan jika diperlukan dikirim ke klinik khusus leishmania. IDF memiliki persediaan krim leskutan yang terbatas yang sudah tidak diproduksi lagi selama setahun terakhir dan di masa depan akan memberikan pengobatan dengan produk serupa yang akan menawarkan pengobatan alternatif. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Minggu 31 Desember menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke jalur Gaza setelah perang. Israel seperti diketahui tengah melancarkan kampanye militer terhadap Hamas di Gaza setelah kelompok Palestina itu melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober. Sebelumnya, Israel telah secara sepihak menarik pasukan dan pemukim terakhirnya pada 2005, mengakhiri kehadirannya di jalur Gaza yang dimulai pada 1967. Namun mereka tetap memegang kendali penuh atas perbatasan wilayah tersebut. Semua pemukiman di tanah Palestina yang diduduki dianggap ilegal di bawah hukum internasional, terlepas dari apakah hal tersebut disetujui oleh Israel. Smotrich juga mengatakan bahwa Israel harus mendorong sekitar 2,4 juta warga Palestina di wilayah itu untuk pindah ke negara lain. Smotrich adalah kepala partai ultranasionalis Zionisme religius yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa. Hamas mengutuk komentar Smotrich sebagai ejekan keji dan kejahatan perang. Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memang belum secara resmi menyarankan rencana untuk mengusir warga Gaza maupun mengirim pemukim Yahudi kembali ke wilayah itu sejak perang pecah. Namun Netanyahu telah beberapa kali
mengindikasikan hal tersebut. Dalam beberapa kesempatan, PM Israel mengatakan negaranya akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan Gaza. Misalnya dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada 6 November, Netanyahu menyebut Israel akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan jalur Gaza untuk waktu yang tidak terbatas setelah perang dengan Hamas berakhir. Serangan Israel ke Gaza sendiri dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas telah menewaskan 21.800 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Sementara pertempuran sengit terus berlangsung, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 85% penduduk di Gaza sekarang telah mengungsi. Abu Jamal, juru bicara Brigade Abu Ali Mustafa, sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang berafiliasi dengan Hamas, mengatakan seorang sandera tentara Israel terbunuh oleh pasukan pertahanan Israel. Brigade Abu Ali Mustafa merilis video pendek yang memperlihatkan foto tentara laki-laki Israel tersebut di saluran Telegramnya pada Sabtu 30 Desember. Ia mengatakan sandera itu terbunuh ketika IDF gagal menyelamatkannya. Abu Jamal menjelaskan sandera tentara Israel terbunuh setelah IDF meluncurkan serangan udara ke tempat penampungannya. Sebelumnya, Brigade Abu Ali Mustafa berhasil menggagalkan operasi pembebasan tentara Israel yang ditahan di Gaza. Setelah insiden itu, Brigade Abu Ali Mustafa menyelamatkan jenazahnya. Brigade itu juga menyita peralatan militer dan komunikasi IDF setelah mereka mundur. Abu Jamal juga mengatakan Brigade Abu Ali Mustafa menghancurkan dan merusak 95 kendaraan IDF sejak pertempuran darat di jalur Gaza setelah dimulai operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober lalu. Juru bicara tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang tanggal atau tempat penahanan tentara tersebut di Gaza dan mereka masih menyimpan jenazahnya. Tidak ada komentar dari kantor juru bicara militer Israel. Diketahui perang Israel dan Hamas semakin memanas setelah Israel melakukan pengeboman besar-besaran untuk menanggapi Hamas yang memulai operasi Banjir Al-Aqsa dengan menerobos perbatasan Israel dan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober pagi. Hamas mengatakan serangan itu adalah tanggapan atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini, terutama kekerasan di kompleks Masjid Al-Aqsa seperti diberitakan Al Arabiya. Kelompok tersebut menculik 240 orang dari wilayah Israel dan meluncurkan ratusan roket yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di wilayah Israel. Setelah pertukaran sandera selama 7 hari yang dimulai pada Jumat 24 November, kurang lebih 138 sandera masih ditahan Hamas di jalur Gaza. Sementara itu, pembalasan Israel di jalur Gaza menewaskan lebih dari 21.672 warga Palestina sejak 7 Oktober hingga penghitungan korban pada Minggu 31 Desember, lebih dari 2,2 juta warga Palestina menjadi pengungsi. Kekerasan juga meningkat di tepi barat, terutama setelah Israel melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah yang dikuasai Otoritas Pembebasan Palestina tersebut. Media rezim Zionis di hari ke-86 perang terhadap Gaza mengakui kekalahan pasukan Israel dalam operasi darat dan menegaskan aksi militer ini tidak akan mampu menghabiskan rudal Gaza. Radio militer Israel menulis bahwa bahkan jika Israel berhasil memenangkan perang, maka balasan rudal dari Gaza tidak akan pernah berhenti. Seorang perwira militer senior Israel mengatakan hal tersebut kepada radio militer Israel. Pengakuan kekalahan Israel di Gaza dimulai ketika angkatan bersenjata rezim Zionis setelah 86 hari melancarkan pemboman udara dan perang darat selama 2 bulan tidak berhasil mencapai satu pun targetnya. Di antara target Israel dalam operasi darat di Gaza adalah menangkap anggota Hamas atau membebaskan tawanan Israel. Rezim Zionis hanya menambah jumlah korban tewas dan jumlah tanknya yang hancur. Padahal sebagaimana diketahui sejak awal perang Gaza, Israel mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Bahkan diketahui sampai sekarang pun Amerika Serikat terus mengirim persenjataannya ke Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sehari sebelumnya juga secara resmi mengumumkan bahwa Washington tanpa mendapat persetujuan Kongres mengirim peluru kaliber 155 mm dan peralatan yang terkait dengannya ke Israel.
Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benyamin Netanyahu di penghujung tahun 2023 mencopot Menteri Luar Negeri di kabinetnya. Pencopotan Eli Cohen dari jabatan Menteri Luar Negeri di kabinet Benyamin Netanyahu disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama terkait dengan buruknya kinerja Cohen. Bulan ketiga Perang Gaza akan segera berakhir dan rezim Zionis berada di bawah tekanan opini publik global dan pemerintah dunia. Sebagai Menteri Luar Negeri, Cohen tidak berhasil menceritakan narasi perang Zionis kepada negara lain. Oleh karena itu, demonstrasi menentang rezim Zionis diadakan di seluruh dunia dengan jumlah massa yang besar. Alasan kedua terkait dengan sebelum Perang Gaza. Tanggal 27 Agustus lalu, Cohen bertemu dengan Menteri Luar Negeri Libya di Italia. Namun pertemuan ini tidak luput dari perhatian kamera dan Menteri Luar Negeri Libya Najla Al-Mohos dicopot dari jabatannya setelah mendapat protes luas dari masyarakat negara ini. Pasca kejadian ini, demonstrasi menentang rezim Zionis di Libya semakin intensif dan normalisasi hubungan antara rezim Zionis dan Libya praktis terhambat. Media Zionis menghubungkan insiden ini dengan kelemahan Cohen dalam perlindungan informasi dan menuntut pemecatannya, namun Netanyahu tidak melakukan hal tersebut pada saat itu dan sekarang setelah perselisihan meningkat, ia memecat Cohen. Pemecatan Cohen memuat sejumlah indikasi penting. Indikasi pertama adalah adanya perbedaan pendapat di dalam kabinet Netanyahu. Pemecatan Cohen dari Departemen Luar Negeri terjadi selama perang di Gaza, sebuah langkah yang jarang terjadi. Selain itu, beberapa hari yang lalu dan setelah berita tentang kemungkinan pemecatan dipublikasikan, Cohen mengungkapkan ketidaksenangannya atas pemecatan tersebut. Reporter Jerusalem Post Gil Hoffman menulis bahwa Netanyahu mendiskreditkan jabatan Menteri Luar Negeri yang merupakan jabatan paling berkuasa kedua di Israel sehingga Cohen tidak berperan dalam perkembangan tersebut dan mengundurkan diri. Indikasi kedua adalah penerimaan kekalahan dalam Perang Gaza. Setelah pemecatan Cohen, ia mengatakan dalam sebuah wawancara, tanggung jawab atas situasi saat ini terletak pada pemerintah. Pada akhir perang, sebuah komite investigasi independen harus dibentuk dan semua lembaga yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Pernyataan ini merupakan pengakuan kekalahan dalam perang. Indikasi ketiga adalah kemungkinan perubahan politik dalam kabinet Netanyahu setelah berakhirnya perang melawan Gaza. Cohen diberhentikan oleh Netanyahu dan tidak jauh dari ekspektasi bahwa Netanyahu juga akan menghadapi runtuhnya kabinet setelah perang dan bahkan kehidupan politiknya akan berakhir. Demonstrasi menentang Netanyahu terus berlanjut di wilayah pendudukan dan ribuan orang mengadakan demonstrasi menentang Perdana Menteri ini setiap hari. Hal ini terjadi ketika rezim Zionis sedang berperang dengan Gaza. Agar tetap berkuasa, bukan tidak mungkin Netanyahu akan mencopot sejumlah menteri lainnya, termasuk Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Internal rezim ilegal ini. Parlemen Arab mengecam sikap diam internasional terhadap agresi dan kejahatan Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza. Mereka menyebutkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengeluarkan resolusi gencatan senjata mengenai krisis kemanusiaan yang terbesar yang dihadapi hati nurani global. Parlemen Arab mengeluarkan kecamannya dalam sebuah pernyataan pada akhir sesi khusus mengenai Palestina yang diadakan bertajuk Mendukung Palestina dan Gaza di Markas Besar Sekretariat Jenderal Liga Arab di Kairo. Parlemen Arab dalam pernyataannya mengkritik dukungan negara-negara yang membela kejahatan ini atas nama pembelaan hak asasi manusia, padahal itu adalah tindakan genosida. Mereka menarik perhatian pada upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang di Gaza melalui beberapa jalur paralel. Seruan mereka kepada Pengadilan Kriminal Internasional untuk segera menyelidiki pembantaian yang dilakukan oleh otoritas pendudukan dan mengadili pelakunya sebagai penjahat perang dan upayanya untuk menghindari impotensi total dan kelumpuhan Dewan Keamanan PBB akibat veto Amerika. Parlemen Arab meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengaktifkan Persatuan untuk Resolusi Perdamaian dan mengeluarkan resolusi yang mengikat untuk gencatan senjata segera dan untuk menjaga Komite Palestina di Parlemen Arab dalam pertemuan permanen. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa masalah Palestina akan tetap menjadi
menjadi perhatian utama karena masalah ini berakar kuat di hati setiap orang Arab dan menekankan bahwa masyarakat Arab tidak akan menerima pelanggaran terhadap hak-hak sah rakyat Palestina atau merampas hak-hak mereka yang paling mendasar untuk hidup dalam kebebasan dan bermartabat dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel harus mengambil kendali penuh atas koridor perbatasan jalur Gaza dengan Mesir untuk memastikan demilitarisasi wilayah tersebut. Pernyataan itu dinilai bisa memicu perang dengan Mesir yang menguasai perbatasan Rafah. Jika terrealisasi, langkah tersebut akan menandai pembalikan de facto penarikan Israel dari Gaza pada tahun 2005, menempatkan daerah kantong tersebut di bawah kendali eksklusif Israel setelah bertahun-tahun dipimpin oleh kelompok militan Palestina Hamas. Komentar Netanyahu mengenai zona penyangga muncul ketika pasukan militer Israel terus melancarkan serangan yang berulang kali ditegaskan oleh Perdana Menteri akan berlangsung berbulan-bulan lagi. Pertempuran terfokus di Al-Bureij, Nuseirat Maghazi, dan Han Yunis menurut warga dan didukung oleh serangan udara intensif yang memenuhi rumah sakit dengan warga Palestina yang terluka. Hampir seluruh 2,3 juta penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel selama 12 minggu yang dipicu setelah Hamas dan kelompok sekutunya membunuh 1.200 orang dan menyandra 240 orang dalam kerusuhan di Israel Selatan pada 7 Oktober. Serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 21.000 warga Palestina, dengan lebih dari 56.000 orang terluka dan ribuan lainnya dikhawatirkan tewas di bawah reruntuhan. Pada hari Sabtu, sayap bersenjata Front Populer untuk Pembebasan Palestina mengatakan seorang tentara Israel yang ditawan di Gaza oleh kelompok tersebut telah tewas dalam serangan udara Israel yang juga melukai beberapa penculiknya. Seorang juru bicara kelompok itu mengatakan kepada Al-Arabi bahwa serangan udara itu menyusul upaya gagal pasukan komando Israel untuk membebaskan tentara tersebut. Konflik ini berisiko menyebar ke seluruh kawasan, menarik kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman yang telah saling baku tembak dengan Israel dan sekutunya Amerika Serikat atau menargetkan pengiriman barang dagangan. Pengeboman telah menghancurkan rumah-rumah blok apartemen, tempat usaha, dan rumah sakit. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pada hari Jumat bahwa pasukannya mencapai pusat komando dan gudang senjata Hamas. Gambar-gambar yang dirilis oleh militer menunjukkan tentara bergerak melintasi tanah yang bergejolak di antara reruntuhan bangunan yang hancur. Militer Israel menyatakan telah menghancurkan kompleks terowongan di basement salah satu rumah pemimpin Hamas untuk Gaza, Yahya Sinwar, di kota Gaza. Pasukan juga menyerbu markas intelijen militer Hamas dan pusat komando jihad Islam di Han Yunis dan menghancurkan sasaran termasuk pabrik senjata menurut pernyataan militer. Hamas dan Jihad Islam keduanya bersumpah untuk menghancurkan Israel, mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa pejuang mereka menghancurkan dan merusak beberapa tank dan pengangkut pasukan Israel dalam serangan di Gaza pada hari Sabtu. Mereka juga mengatakan mereka menembakkan mortir terhadap pasukan Israel di Han Yunis dan Al-Bureij serta di Gaza Utara. Tujuan Israel adalah untuk menghancurkan Hamas dan meskipun Amerika Serikat telah menyerukan agar Israel mengurangi perang dan beralih ke operasi yang ditargetkan terhadap para pemimpin kelompok tersebut, sejauh ini Israel tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan hal itu. Lebih dari 20 roket ditembakkan oleh Hamas ke Israel Selatan dan Tengah pada awal tahun baru. Sebagian besar dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome. Sirena terdengar di berbagai lokasi di pusat negara, termasuk Rehovot, Nez Ziona, Holon, Lod, dan Modin, serta Asdod, Sderot, dan kota-kota selatan lainnya. Layanan ambulans Magen David Edo mengatakan sejauh ini tidak ada korban cedera yang dilaporkan. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa lebih dari 20 tentara Israel tewas hingga terluka dalam pertempuran. Pertempuran itu terjadi di lingkungan Seiradwan, kota Gaza pada Sabtu 30 Desember. Brigade Al-Qassam mengatakan melalui telegram bahwa pejuang mereka bentrok dengan pasukan khusus Israel tersebut. Dalam postingan lain, mereka menambahkan bahwa para pejuang menargetkan
menyerang tank-tank musuh, termasuk tank Merkava Israel dengan bahan peledak Soat di wilayah Seiradwan di Gaza. Brigade Al-Qassam juga menyerang kumpulan kendaraan dan tentara Israel di kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan mortir. Sementara terkait hal ini belum ada komentar langsung dari Israel mengenai klaim tersebut. Pasukan Israel menyerbu beberapa daerah di wilayah Salfit di tepi barat yang diduduki. Sumber lokal melaporkan tentara Israel menyerbu desa Brukin dan Al-Zawiyah sebelah barat Salfit dan Marda di utara. Bahkan mereka menembakkan bom dan mengintimidasi warga Palestina. Tentara Israel juga mendirikan pos pemeriksaan militer di desa-desa dan menghalangi pergerakan warga. Tentara Israel juga dilaporkan menggeledah kendaraan warga Palestina dan memeriksa kartu identitas. Puluhan tentara Israel diduga terinfeksi parasit Leishmania di sekitar jalur Gaza. Penyakit itu disebut sebagai kutukan bagi tentara Israel yang menyerang warga Gaza. Seperti dilaporkan surat kabar Ma'arif Israel mengutip sumber-sumber medis bahwa klinik dermatologi di Rumah Sakit Israel sedang melakukan tes laboratorium terhadap puluhan tentara. Parasit ditularkan ke manusia melalui gigitan lalat pasir kecil. Jika tidak diobati, lesi seringkali meninggalkan bekas luka permanen pada kulit. Dilaporkan juga bahwa beberapa tentara telah ditarik dari kegiatan operasional karena kondisi mereka. Untuk mengatasi hal ini, paket perangkat pengusir serangga telah diberikan kepada tentara unit di lapangan. Semua unit IDF juga menjalani perawatan berbeda untuk mencegah penyebaran leishmania di antara pasukan. IDF menyatakan semua orang yang menderita gejala yang dicurigai diperiksa oleh dokter kulit militer, diberikan perawatan yang tepat dan jika diperlukan dikirim ke klinik khusus leishmania. IDF memiliki persediaan krim Lescutan yang terbatas yang sudah tidak diproduksi lagi selama setahun terakhir dan di masa depan akan memberikan pengobatan dengan produk serupa yang akan menawarkan pengobatan alternatif. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Minggu 31 Desember menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke jalur Gaza setelah perang. Israel seperti diketahui tengah melancarkan kampanye militer terhadap Hamas di Gaza setelah kelompok Palestina itu melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober. Sebelumnya, Israel telah secara sepihak menarik pasukan dan pemukim terakhirnya pada 2005, mengakhiri kehadirannya di jalur Gaza yang dimulai pada 1967. Namun mereka tetap memegang kendali penuh atas perbatasan wilayah tersebut. Semua pemukiman di tanah Palestina yang diduduki dianggap ilegal di bawah hukum internasional, terlepas dari apakah hal tersebut disetujui oleh Israel. Smotrich juga mengatakan bahwa Israel harus mendorong sekitar 2,4 juta warga Palestina di wilayah itu untuk pindah ke negara lain. Smotrich adalah kepala partai ultranasionalis Zionisme religius yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa. Hamas mengutuk komentar Smotrich sebagai ejekan keji dan kejahatan perang. Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memang belum secara resmi menyarankan rencana untuk mengusir warga Gaza maupun mengirim pemukim Yahudi kembali ke wilayah itu sejak perang pecah. Namun Netanyahu telah beberapa kali mengindikasikan hal tersebut. Dalam beberapa kesempatan, PM Israel mengatakan negaranya akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan Gaza. Misalnya dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada 6 November, Netanyahu menyebut Israel akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan jalur Gaza untuk waktu yang tidak terbatas setelah perang dengan Hamas berakhir. Serangan Israel ke Gaza sendiri dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas telah menewaskan 21.800 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Sementara pertempuran sengit terus berlangsung, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 85% penduduk di Gaza sekarang telah mengungsi. Abu Jamal, juru bicara Brigade Abu Ali Mustafa, sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang berafiliasi dengan Hamas, mengatakan seorang sandera tentara Israel terbunuh oleh pasukan pertahanan Israel. Brigade Abu Ali Mustafa merilis video pendek yang memperlihatkan foto tentara laki-laki Israel tersebut di saluran Telegramnya pada Sabtu 30 Desember. Ia mengatakan sandera itu terbunuh ketika IDF gagal menyelamatkannya. Abu Jamal menjelaskan sandera tentara Israel terbunuh setelah IDF meluncurkan serangan udara ke tempat penampungannya.
Sebelumnya, Brigade Abu Ali Mustafa berhasil menggagalkan operasi pembebasan tentara Israel yang ditahan di Gaza. Setelah insiden itu, Brigade Abu Ali Mustafa menyelamatkan jenazahnya. Brigade itu juga menyita peralatan militer dan komunikasi IDF setelah mereka mundur. Abu Jamal juga mengatakan Brigade Abu Ali Mustafa menghancurkan dan merusak 95 kendaraan IDF sejak pertempuran darat di jalur Gaza setelah dimulai operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober lalu. Juru bicara tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang tanggal atau tempat penahanan tentara tersebut di Gaza dan mereka masih menyimpan jenazahnya. Tidak ada komentar dari kantor juru bicara militer Israel. Diketahui perang Israel dan Hamas semakin memanas setelah Israel melakukan pengeboman besar-besaran untuk menanggapi Hamas yang memulai operasi Banjir Al-Aqsa dengan menerobos perbatasan Israel dan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober pagi. Hamas mengatakan serangan itu adalah tanggapan atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini, terutama kekerasan di kompleks Masjid Al-Aqsa seperti diberitakan Al Arabiya. Kelompok tersebut menculik 240 orang dari wilayah Israel dan meluncurkan ratusan roket yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di wilayah Israel. Setelah pertukaran sandera selama 7 hari yang dimulai pada Jumat 24 November, kurang lebih 138 sandera masih ditahan Hamas di jalur Gaza. Sementara itu, pembalasan Israel di jalur Gaza menewaskan lebih dari 21.672 warga Palestina sejak 7 Oktober hingga penghitungan korban pada Minggu 31 Desember, lebih dari 2,2 juta warga Palestina menjadi pengungsi. Kekerasan juga meningkat di tepi barat, terutama setelah Israel melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah yang dikuasai otoritas pembebasan Palestina tersebut. Media rezim Zionis di hari ke-86 perang terhadap Gaza mengakui kekalahan pasukan Israel dalam operasi darat dan menegaskan aksi militer ini tidak akan mampu menghabiskan rudal Gaza. Radio militer Israel menulis bahwa bahkan jika Israel berhasil memenangkan perang, maka balasan rudal dari Gaza tidak akan pernah berhenti. Seorang perwira militer senior Israel mengatakan hal tersebut kepada radio militer Israel. Pengakuan kekalahan Israel di Gaza dimulai ketika angkatan bersenjata rezim Zionis setelah 86 hari melancarkan pemboman udara dan perang darat selama 2 bulan tidak berhasil mencapai satu pun targetnya. Di antara target Israel dalam operasi darat di Gaza adalah menangkap anggota Hamas atau membebaskan tawanan Israel. Rezim Zionis hanya menambah jumlah korban tewas dan jumlah tanknya yang hancur. Padahal sebagaimana diketahui sejak awal perang Gaza, Israel mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Bahkan diketahui sampai sekarang pun Amerika Serikat terus mengirim persenjataannya ke Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sehari sebelumnya juga secara resmi mengumumkan bahwa Washington tanpa mendapat persetujuan Kongres mengirim peluru kaliber 155 mm dan peralatan yang terkait dengannya ke Israel. Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benyamin Netanyahu di penghujung tahun 2023 mencopot Menteri Luar Negeri di kabinetnya. Pencopotan Eli Cohen dari jabatan Menteri Luar Negeri di kabinet Benyamin Netanyahu disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama terkait dengan buruknya kinerja Cohen. Bulan ketiga perang Gaza akan segera berakhir dan rezim Zionis berada di bawah tekanan opini publik global dan pemerintah dunia. Sebagai Menteri Luar Negeri, Cohen tidak berhasil menceritakan narasi perang Zionis kepada negara lain. Oleh karena itu, demonstrasi menentang rezim Zionis diadakan di seluruh dunia dengan jumlah massa yang besar. Alasan kedua terkait dengan sebelum perang Gaza. Tanggal 27 Agustus lalu, Cohen bertemu dengan Menteri Luar Negeri Libya di Italia. Namun pertemuan ini tidak luput dari perhatian kamera dan Menteri Luar Negeri Libya Najla Al-Mohos dicopot dari jabatannya setelah mendapat protes luas dari masyarakat negara ini. Pasca kejadian ini, demonstrasi menentang rezim Zionis di Libya semakin intensif dan normalisasi hubungan antara rezim Zionis dan Libya praktis terhambat. Media Zionis menghubungkan insiden ini dengan kelemahan Cohen dalam perlindungan informasi dan menuntut pemecatannya, namun Netanyahu tidak melakukan hal tersebut pada saat itu dan sekarang setelah perselisihan meningkat, ia memecat Cohen. Pemecatan Cohen memuat sejumlah indikasi penting. Indikasi pertama adalah adanya
adanya perbedaan pendapat di dalam kabinet Netanyahu. Pemecatan Cohen dari Departemen Luar Negeri terjadi selama perang di Gaza, sebuah langkah yang jarang terjadi. Selain itu, beberapa hari yang lalu dan setelah berita tentang kemungkinan pemecatan dipublikasikan, Cohen mengungkapkan ketidaksenangannya atas pemecatan tersebut. Reporter Jerusalem Post Gil Hoffman menulis bahwa Netanyahu mendiskreditkan jabatan Menteri Luar Negeri yang merupakan jabatan paling berkuasa kedua di Israel sehingga Cohen tidak berperan dalam perkembangan tersebut dan mengundurkan diri. Indikasi kedua adalah penerimaan kekalahan dalam Perang Gaza. Setelah pemecatan Cohen, ia mengatakan dalam sebuah wawancara, tanggung jawab atas situasi saat ini terletak pada pemerintah. Pada akhir perang, sebuah komite investigasi independen harus dibentuk dan semua lembaga yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Pernyataan ini merupakan pengakuan kekalahan dalam perang. Indikasi ketiga adalah kemungkinan perubahan politik dalam kabinet Netanyahu setelah berakhirnya perang melawan Gaza. Cohen diberhentikan oleh Netanyahu dan tidak jauh dari ekspektasi bahwa Netanyahu juga akan menghadapi runtuhnya kabinet setelah perang dan bahkan kehidupan politiknya akan berakhir. Demonstrasi menentang Netanyahu terus berlanjut di wilayah pendudukan dan ribuan orang mengadakan demonstrasi menentang Perdana Menteri ini setiap hari. Hal ini terjadi ketika rezim Zionis sedang berperang dengan Gaza. Agar tetap berkuasa, bukan tidak mungkin Netanyahu akan mencopot sejumlah menteri lainnya, termasuk Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Internal rezim ilegal ini. Parlemen Arab mengecam sikap diam internasional terhadap agresi dan kejahatan Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza. Mereka menyebutkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengeluarkan resolusi gencatan senjata mengenai krisis kemanusiaan yang terbesar yang dihadapi hati nurani global. Parlemen Arab mengeluarkan kecamannya dalam sebuah pernyataan pada akhir sesi khusus mengenai Palestina yang diadakan bertajuk Mendukung Palestina dan Gaza di Markas Besar Sekretariat Jenderal Liga Arab di Kairo. Parlemen Arab dalam pernyataannya mengkritik dukungan negara-negara yang membela kejahatan ini atas nama pembelaan hak asasi manusia, padahal itu adalah tindakan genosida. Mereka menarik perhatian pada upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang di Gaza melalui beberapa jalur paralel. Seruan mereka kepada Pengadilan Kriminal Internasional untuk segera menyelidiki pembantaian yang dilakukan oleh otoritas pendudukan dan mengadili pelakunya sebagai penjahat perang dan upayanya untuk menghindari impotensi total dan kelumpuhan Dewan Keamanan PBB akibat veto Amerika. Parlemen Arab meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengaktifkan Persatuan untuk Resolusi Perdamaian dan mengeluarkan resolusi yang mengikat untuk gencatan senjata segera dan untuk menjaga Komite Palestina di Parlemen Arab dalam pertemuan permanen. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa masalah Palestina akan tetap menjadi perhatian utama karena masalah ini berakar kuat di hati setiap orang Arab dan menekankan bahwa masyarakat Arab tidak akan menerima pelanggaran terhadap hak-hak sah rakyat Palestina atau merampas hak-hak mereka yang paling mendasar untuk hidup dalam kebebasan dan bermartabat dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel harus mengambil kendali penuh atas koridor perbatasan jalur Gaza dengan Mesir untuk memastikan demilitarisasi wilayah tersebut. Pernyataan itu dinilai bisa memicu perang dengan Mesir yang menguasai perbatasan Rafah. Jika terrealisasi, langkah tersebut akan menandai pembalikan de facto penarikan Israel dari Gaza pada tahun 2005, menempatkan daerah kantong tersebut di bawah kendali eksklusif Israel setelah bertahun-tahun dipimpin oleh kelompok militan Palestina Hamas. Komentar Netanyahu mengenai zona penyangga muncul ketika pasukan militer Israel terus melancarkan serangan yang berulang kali ditegaskan oleh Perdana Menteri akan berlangsung berbulan-bulan lagi. Pertempuran terfokus di Al-Bureij, Nuseirat Maghazi dan Han Yunis menurut warga dan didukung oleh serangan udara intensif yang memenuhi rumah sakit dengan warga Palestina yang terluka.
Hampir seluruh 2,3 juta penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel selama 12 minggu yang dipicu setelah Hamas dan kelompok sekutunya membunuh 1.200 orang dan menyandra 240 orang dalam kerusuhan di Israel Selatan pada 7 Oktober. Serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 21.000 warga Palestina, dengan lebih dari 56.000 orang terluka dan ribuan lainnya dikhawatirkan tewas di bawah reruntuhan. Pada hari Sabtu, sayap bersenjata Front Populer untuk Pembebasan Palestina mengatakan seorang tentara Israel yang ditawan di Gaza oleh kelompok tersebut telah tewas dalam serangan udara Israel yang juga melukai beberapa penculiknya. Seorang juru bicara kelompok itu mengatakan kepada Al-Arabi bahwa serangan udara itu menyusul upaya gagal pasukan komando Israel untuk membebaskan tentara tersebut. Konflik ini berisiko menyebar ke seluruh kawasan, menarik kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman yang telah saling baku tembak dengan Israel dan sekutunya Amerika Serikat atau menargetkan pengiriman barang dagangan. Pengeboman telah menghancurkan rumah-rumah blok apartemen, tempat usaha, dan rumah sakit. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pada hari Jumat bahwa pasukannya mencapai pusat komando dan gudang senjata Hamas. Gambar-gambar yang dirilis oleh militer menunjukkan tentara bergerak melintasi tanah yang bergejolak di antara reruntuhan bangunan yang hancur. Militer Israel menyatakan telah menghancurkan kompleks terowongan di basement salah satu rumah pemimpin Hamas untuk Gaza, Yahya Sinwar, di kota Gaza. Pasukan juga menyerbu markas intelijen militer Hamas dan pusat komando jihad Islam di Han Yunis dan menghancurkan sasaran termasuk pabrik senjata menurut pernyataan militer. Hamas dan Jihad Islam, keduanya bersumpah untuk menghancurkan Israel, mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa pejuang mereka menghancurkan dan merusak beberapa tank dan pengangkut pasukan Israel dalam serangan di Gaza pada hari Sabtu. Mereka juga mengatakan mereka menembakkan mortir terhadap pasukan Israel di Han Yunis dan Al-Burej serta di Gaza Utara. Tujuan Israel adalah untuk menghancurkan Hamas dan meskipun Amerika Serikat telah menyerukan agar Israel mengurangi perang dan beralih ke operasi yang ditargetkan terhadap para pemimpin kelompok tersebut, sejauh ini Israel tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan hal itu. Lebih dari 20 roket ditembakkan oleh Hamas ke Israel Selatan dan Tengah pada awal tahun baru. Sebagian besar dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome. Sirena terdengar di berbagai lokasi di pusat negara, termasuk Rehovot, Nez Ziona, Holon, Lod, dan Modin, serta Asdod, Sderot, dan kota-kota selatan lainnya. Layanan ambulans Magen David Edo mengatakan sejauh ini tidak ada korban cedera yang dilaporkan. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa lebih dari 20 tentara Israel tewas hingga terluka dalam pertempuran. Pertempuran itu terjadi di lingkungan Seiradwan, kota Gaza pada Sabtu 30 Desember. Brigade Al-Qassam mengatakan melalui telegram bahwa pejuang mereka bentrok dengan pasukan khusus Israel tersebut. Dalam postingan lain, mereka menambahkan bahwa para pejuang menargetkan tank-tank musuh, termasuk tank Merkava Israel dengan bahan peledak Soat di wilayah Seiradwan di Gaza. Brigade Al-Qassam juga menyerang kumpulan kendaraan dan tentara Israel di kota Han Yunis, selatan jalur Gaza dengan mortir. Sementara terkait hal ini belum ada komentar langsung dari Israel mengenai klaim tersebut. Pasukan Israel menyerbu beberapa daerah di wilayah Salfit di tepi barat yang diduduki. Sumber lokal melaporkan tentara Israel menyerbu desa Brukin dan Al-Zawiyah sebelah barat Salfit dan Marda di utara. Bahkan mereka menembakkan bom dan mengintimidasi warga Palestina. Tentara Israel juga mendirikan pos pemeriksaan militer di desa-desa dan menghalangi pergerakan warga. Tentara Israel juga dilaporkan menggeledah kendaraan warga Palestina dan memeriksa kartu identitas. Puluhan tentara Israel diduga terinfeksi parasit Leishmania di sekitar jalur Gaza. Penyakit itu disebut sebagai kutukan bagi tentara Israel yang menyerang warga Gaza. Seperti dilaporkan surat kabar Ma'arif Israel mengutip sumber-sumber medis bahwa klinik dermatologi di Rumah Sakit Israel sedang melakukan tes laboratorium terhadap puluhan tentara. Parasit ditularkan ke manusia melalui gigitan lalat pasir kecil.
Jika tidak diobati, lesi seringkali meninggalkan bekas luka permanen pada kulit. Dilaporkan juga bahwa beberapa tentara telah ditarik dari kegiatan operasional karena kondisi mereka. Untuk mengatasi hal ini, paket perangkat pengusir serangga telah diberikan kepada tentara unit di lapangan. Semua unit IDF juga menjalani perawatan berbeda untuk mencegah penyebaran leishmania di antara pasukan. IDF menyatakan semua orang yang menderita gejala yang dicurigai diperiksa oleh dokter kulit militer, diberikan perawatan yang tepat dan jika diperlukan dikirim ke klinik khusus leishmania. IDF memiliki persediaan krim leskutan yang terbatas yang sudah tidak diproduksi lagi selama setahun terakhir dan di masa depan akan memberikan pengobatan dengan produk serupa yang akan menawarkan pengobatan alternatif. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Minggu 31 Desember menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke jalur Gaza setelah perang. Israel seperti diketahui tengah melancarkan kampanye militer terhadap Hamas di Gaza setelah kelompok Palestina itu melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober. Sebelumnya, Israel telah secara sepihak menarik pasukan dan pemukim terakhirnya pada 2005, mengakhiri kehadirannya di jalur Gaza yang dimulai pada 1967. Namun mereka tetap memegang kendali penuh atas perbatasan wilayah tersebut. Semua pemukiman di tanah Palestina yang diduduki dianggap ilegal di bawah hukum internasional, terlepas dari apakah hal tersebut disetujui oleh Israel. Smotrich juga mengatakan bahwa Israel harus mendorong sekitar 2,4 juta warga Palestina di wilayah itu untuk pindah ke negara lain. Smotrich adalah kepala partai ultranasionalis Zionisme religius yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa. Hamas mengutuk komentar Smotrich sebagai ejekan keji dan kejahatan perang. Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memang belum secara resmi menyarankan rencana untuk mengusir warga Gaza maupun mengirim pemukim Yahudi kembali ke wilayah itu sejak perang pecah. Namun Netanyahu telah beberapa kali mengindikasikan hal tersebut. Dalam beberapa kesempatan, PM Israel mengatakan negaranya akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan Gaza. Misalnya dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada 6 November, Netanyahu menyebut Israel akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan jalur Gaza untuk waktu yang tidak terbatas setelah perang dengan Hamas berakhir. Serangan Israel ke Gaza sendiri dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas telah menewaskan 21.800 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Sementara pertempuran sengit terus berlangsung, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 85% penduduk di Gaza sekarang telah mengungsi. Abu Jamal, juru bicara Brigade Abu Ali Mustafa, sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang berafiliasi dengan Hamas, mengatakan seorang sandera tentara Israel terbunuh oleh pasukan pertahanan Israel. Brigade Abu Ali Mustafa merilis video pendek yang memperlihatkan foto tentara laki-laki Israel tersebut di saluran Telegramnya pada Sabtu 30 Desember. Ia mengatakan sandera itu terbunuh ketika IDF gagal menyelamatkannya. Abu Jamal menjelaskan sandera tentara Israel terbunuh setelah IDF meluncurkan serangan udara ke tempat penampungannya. Sebelumnya, Brigade Abu Ali Mustafa berhasil menggagalkan operasi pembebasan tentara Israel yang ditahan di Gaza. Setelah insiden itu, Brigade Abu Ali Mustafa menyelamatkan jenazahnya. Brigade itu juga menyita peralatan militer dan komunikasi IDF setelah mereka mundur. Abu Jamal juga mengatakan Brigade Abu Ali Mustafa menghancurkan dan merusak 95 kendaraan IDF sejak pertempuran darat di jalur Gaza setelah dimulai operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober lalu. Juru bicara tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang tanggal atau tempat penahanan tentara tersebut di Gaza dan mereka masih menyimpan jenazahnya. Tidak ada komentar dari kantor juru bicara militer Israel. Diketahui perang Israel dan Hamas semakin memanas setelah Israel melakukan pengeboman besar-besaran untuk menanggapi Hamas yang memulai operasi Banjir Al-Aqsa dengan menerobos perbatasan Israel dan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober pagi. Hamas mengatakan serangan itu adalah tanggapan atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini, terutama kekerasan di kompleks Masjid Al-Aqsa seperti diberitakan Al Arabiya.
Kelompok tersebut menculik 240 orang dari wilayah Israel dan meluncurkan ratusan roket yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di wilayah Israel. Setelah pertukaran sandera selama 7 hari yang dimulai pada Jumat 24 November, kurang lebih 138 sandera masih ditahan Hamas di jalur Gaza. Sementara itu, pembalasan Israel di jalur Gaza menewaskan lebih dari 21.672 warga Palestina sejak 7 Oktober hingga penghitungan korban pada Minggu 31 Desember, lebih dari 2,2 juta warga Palestina menjadi pengungsi. Kekerasan juga meningkat di tepi barat, terutama setelah Israel melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah yang dikuasai Otoritas Pembebasan Palestina tersebut. Media rezim Zionis di hari ke-86 perang terhadap Gaza mengakui kekalahan pasukan Israel dalam operasi darat dan menegaskan aksi militer ini tidak akan mampu menghabiskan rudal Gaza. Radio militer Israel menulis bahwa bahkan jika Israel berhasil memenangkan perang, maka balasan rudal dari Gaza tidak akan pernah berhenti. Seorang perwira militer senior Israel mengatakan hal tersebut kepada radio militer Israel. Pengakuan kekalahan Israel di Gaza dimulai ketika angkatan bersenjata rezim Zionis setelah 86 hari melancarkan pemboman udara dan perang darat selama 2 bulan tidak berhasil mencapai satu pun targetnya. Di antara target Israel dalam operasi darat di Gaza adalah menangkap anggota Hamas atau membebaskan tawanan Israel. Rezim Zionis hanya menambah jumlah korban tewas dan jumlah tanknya yang hancur. Padahal sebagaimana diketahui sejak awal perang Gaza, Israel mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Bahkan diketahui sampai sekarang pun Amerika Serikat terus mengirim persenjataannya ke Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sehari sebelumnya juga secara resmi mengumumkan bahwa Washington tanpa mendapat persetujuan Kongres mengirim peluru kaliber 155 mm dan peralatan yang terkait dengannya ke Israel. Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu di penghujung tahun 2023 mencopot Menteri Luar Negeri di kabinetnya. Pencopotan Eli Cohen dari jabatan Menteri Luar Negeri di kabinet Benjamin Netanyahu disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama terkait dengan buruknya kinerja Cohen. Bulan ketiga perang Gaza akan segera berakhir dan rezim Zionis berada di bawah tekanan opini publik global dan pemerintah dunia. Sebagai Menteri Luar Negeri, Cohen tidak berhasil menceritakan narasi perang Zionis kepada negara lain. Oleh karena itu, demonstrasi menentang rezim Zionis diadakan di seluruh dunia dengan jumlah massa yang besar. Alasan kedua terkait dengan sebelum perang Gaza. Tanggal 27 Agustus lalu, Cohen bertemu dengan Menteri Luar Negeri Libya di Italia. Namun pertemuan ini tidak luput dari perhatian kamera dan Menteri Luar Negeri Libya Najla Al-Mohos dicopot dari jabatannya setelah mendapat protes luas dari masyarakat negara ini. Pasca kejadian ini, demonstrasi menentang rezim Zionis di Libya semakin intensif dan normalisasi hubungan antara rezim Zionis dan Libya praktis terhambat. Media Zionis menghubungkan insiden ini dengan kelemahan Cohen dalam perlindungan informasi dan menuntut pemecatannya, namun Netanyahu tidak melakukan hal tersebut pada saat itu dan sekarang setelah perselisihan meningkat, ia memecat Cohen. Pemecatan Cohen memuat sejumlah indikasi penting. Indikasi pertama adalah adanya perbedaan pendapat di dalam kabinet Netanyahu. Pemecatan Cohen dari Departemen Luar Negeri terjadi selama perang di Gaza, sebuah langkah yang jarang terjadi. Selain itu, beberapa hari yang lalu dan setelah berita tentang kemungkinan pemecatan dipublikasikan, Cohen mengungkapkan ketidaksenangannya atas pemecatan tersebut. Reporter Jerusalem Post Gil Hoffman menulis bahwa Netanyahu mendiskreditkan jabatan Menteri Luar Negeri yang merupakan jabatan paling berkuasa kedua di Israel sehingga Cohen tidak berperan dalam perkembangan tersebut dan mengundurkan diri. Indikasi kedua adalah penerimaan kekalahan dalam perang Gaza. Setelah pemecatan Cohen, ia mengatakan dalam sebuah wawancara, tanggung jawab atas situasi saat ini terletak pada pemerintah. Pada akhir perang, sebuah komite investigasi independen harus dibentuk dan semua lembaga yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Pernyataan ini merupakan pengakuan kekalahan dalam perang. Indikasi ketiga adalah kemungkinan perubahan politik dalam kabinet Netanyahu setelah berakhirnya perang melawan Gaza. Cohen diberhentikan oleh Netanyahu dan tidak jauh dari ekspektasi bahwa Netanyahu juga akan menghadapi runtuhnya kabinet setelah perang dengan
perang dan bahkan kehidupan politiknya akan berakhir. Demonstrasi menentang Netanyahu terus berlanjut di wilayah pendudukan dan ribuan orang mengadakan demonstrasi menentang Perdana Menteri ini setiap hari. Hal ini terjadi ketika rezim Zionis sedang berperang dengan Gaza. Agar tetap berkuasa, bukan tidak mungkin Netanyahu akan mencopot sejumlah menteri lainnya, termasuk Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Internal rezim ilegal ini. Parlemen Arab mengecam sikap diam internasional terhadap agresi dan kejahatan Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza. Mereka menyebutkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengeluarkan resolusi gencatan senjata mengenai krisis kemanusiaan yang terbesar yang dihadapi hati nurani global. Parlemen Arab mengeluarkan kecamannya dalam sebuah pernyataan pada akhir sesi khusus mengenai Palestina yang diadakan bertajuk Mendukung Palestina dan Gaza di Markas Besar Sekretariat Jenderal Liga Arab di Kairo. Parlemen Arab dalam pernyataannya mengkritik dukungan negara-negara yang membela kejahatan ini atas nama pembelaan hak asasi manusia, padahal itu adalah tindakan genosida. Mereka menarik perhatian pada upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang di Gaza melalui beberapa jalur paralel. Seruan mereka kepada Pengadilan Kriminal Internasional untuk segera menyelidiki pembantaian yang dilakukan oleh otoritas pendudukan dan mengadili pelakunya sebagai penjahat perang dan upayanya untuk menghindari impotensi total dan kelumpuhan Dewan Keamanan PBB akibat veto Amerika. Parlemen Arab meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengaktifkan Persatuan untuk Resolusi Perdamaian dan mengeluarkan resolusi yang mengikat untuk gencatan senjata segera dan untuk menjaga Komite Palestina di Parlemen Arab dalam pertemuan permanen. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa masalah Palestina akan tetap menjadi perhatian utama karena masalah ini berakar kuat di hati setiap orang Arab dan menekankan bahwa masyarakat Arab tidak akan menerima pelanggaran terhadap hak-hak sah rakyat Palestina atau merampas hak-hak mereka yang paling mendasar untuk hidup dalam kebebasan dan bermartabat dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel harus mengambil kendali penuh atas koridor perbatasan jalur Gaza dengan Mesir untuk memastikan demilitarisasi wilayah tersebut. Pernyataan itu dinilai bisa memicu perang dengan Mesir yang menguasai perbatasan Rafah. Jika terrealisasi, langkah tersebut akan menandai pembalikan de facto penarikan Israel dari Gaza pada tahun 2005, menempatkan daerah kantong tersebut di bawah kendali eksklusif Israel setelah bertahun-tahun dipimpin oleh kelompok militan Palestina Hamas. Komentar Netanyahu mengenai zona penyangga muncul ketika pasukan militer Israel terus melancarkan serangan yang berulang kali ditegaskan oleh Perdana Menteri akan berlangsung berbulan-bulan lagi. Pertempuran terfokus di Al-Bureij, Nuseirat Maghazi, dan Han Yunis menurut warga dan didukung oleh serangan udara intensif yang memenuhi rumah sakit dengan warga Palestina yang terluka. Hampir seluruh 2,3 juta penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel selama 12 minggu yang dipicu setelah Hamas dan kelompok sekutunya membunuh 1.200 orang dan menyandra 240 orang dalam kerusuhan di Israel Selatan pada 7 Oktober. Serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 21.000 warga Palestina, dengan lebih dari 56.000 orang terluka dan ribuan lainnya dikhawatirkan tewas di bawah reruntuhan. Pada hari Sabtu, sayap bersenjata Front Populer untuk Pembebasan Palestina mengatakan seorang tentara Israel yang ditawan di Gaza oleh kelompok tersebut telah tewas dalam serangan udara Israel yang juga melukai beberapa penculiknya. Seorang juru bicara kelompok itu mengatakan kepada Al-Arabi bahwa serangan udara itu menyusul upaya gagal pasukan komando Israel untuk membebaskan tentara tersebut. Konflik ini berisiko menyebar ke seluruh kawasan, menarik kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman, yang telah saling baku tembak dengan Israel dan sekutunya Amerika Serikat, atau menargetkan pengiriman barang dagangan. Pengeboman telah menghancurkan rumah-rumah blok apartemen, tempat usaha, dan rumah sakit. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pada hari Jumat bahwa pasukannya mencapai pusat komando dan gudang senjata Hamas. Gambar-gambar
yang dirilis oleh militer menunjukkan tentara bergerak melintasi tanah yang bergejolak di antara reruntuhan bangunan yang hancur. Militer Israel menyatakan telah menghancurkan kompleks terowongan di basement salah satu rumah pemimpin Hamas untuk Gaza, Yahya Sinwar, di kota Gaza. Pasukan juga menyerbu markas intelijen militer Hamas dan pusat komando jihad Islam di Khan Yunis dan menghancurkan sasaran termasuk pabrik senjata menurut pernyataan militer. Hamas dan Jihad Islam keduanya bersumpah untuk menghancurkan Israel, mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa pejuang mereka menghancurkan dan merusak beberapa tank dan pengangkut pasukan Israel dalam serangan di Gaza pada hari Sabtu. Mereka juga mengatakan mereka menembakkan mortir terhadap pasukan Israel di Khan Yunis dan Al-Burej serta di Gaza Utara. Tujuan Israel adalah untuk menghancurkan Hamas dan meskipun Amerika Serikat telah menyerukan agar Israel mengurangi perang dan beralih ke operasi yang ditargetkan terhadap para pemimpin kelompok tersebut, sejauh ini Israel tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan hal itu. Lebih dari 20 roket ditembakkan oleh Hamas ke Israel Selatan dan Tengah pada awal tahun baru. Sebagian besar dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome. Sirene terdengar di berbagai lokasi di pusat negara, termasuk Rehovot, Nez Ziona, Holon, Lod, dan Modin, serta Asdod, Sderot, dan kota-kota selatan lainnya. Layanan ambulans Magen David Edom mengatakan sejauh ini tidak ada korban cedera yang dilaporkan. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa lebih dari 20 tentara Israel tewas hingga terluka dalam pertempuran. Pertempuran itu terjadi di lingkungan Seiradwan, kota Gaza pada Sabtu 30 Desember. Brigade Al-Qassam mengatakan melalui telegram bahwa pejuang mereka bentrok dengan pasukan khusus Israel tersebut. Dalam postingan lain, mereka menambahkan bahwa para pejuang menargetkan tank-tank musuh, termasuk tank Merkava Israel dengan bahan peledak Soat di wilayah Seiradwan di Gaza. Brigade Al-Qassam juga menyerang kumpulan kendaraan dan tentara Israel di kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan mortir. Sementara terkait hal ini belum ada komentar langsung dari Israel mengenai klaim tersebut. Pasukan Israel menyerbu beberapa daerah di wilayah Salfit di tepi barat yang diduduki. Sumber lokal melaporkan tentara Israel menyerbu desa Brukin dan Al-Zawiyah sebelah barat Salfit dan Marda di utara. Bahkan mereka menembakkan bom dan mengintimidasi warga Palestina. Tentara Israel juga mendirikan pos pemeriksaan militer di desa-desa dan menghalangi pergerakan warga. Tentara Israel juga dilaporkan menggeledah kendaraan warga Palestina dan memeriksa kartu identitas. Puluhan tentara Israel diduga terinfeksi parasit Leishmania di sekitar jalur Gaza. Penyakit itu disebut sebagai kutukan bagi tentara Israel yang menyerang warga Gaza. Seperti dilaporkan surat kabar Ma'arif Israel mengutip sumber-sumber medis bahwa klinik dermatologi di rumah sakit Israel sedang melakukan tes laboratorium terhadap puluhan tentara. Parasit ditularkan ke manusia melalui gigitan lalat pasir kecil. Jika tidak diobati, lesi seringkali meninggalkan bekas luka permanen pada kulit. Dilaporkan juga bahwa beberapa tentara telah ditarik dari kegiatan operasional karena kondisi mereka. Untuk mengatasi hal ini, paket perangkat pengusir serangga telah diberikan kepada tentara unit di lapangan. Semua unit IDF juga menjalani perawatan berbeda untuk mencegah penyebaran leishmania di antara pasukan. IDF menyatakan semua orang yang menderita gejala yang dicurigai diperiksa oleh dokter kulit militer, diberikan perawatan yang tepat dan jika diperlukan dikirim ke klinik khusus leishmania. IDF memiliki persediaan krim leskutan yang terbatas yang sudah tidak diproduksi lagi selama setahun terakhir dan di masa depan akan memberikan pengobatan dengan produk serupa yang akan menawarkan pengobatan alternatif. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Minggu 31 Desember menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke jalur Gaza setelah perang. Israel seperti diketahui tengah melancarkan kampanye militer terhadap Hamas di Gaza setelah kelompok Palestina itu melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober. Sebelumnya, Israel telah secara sepihak menarik pasukan dan pemukim terakhirnya pada 2005, mengakhiri kehadirannya di jalur Gaza yang dimulai pada 1967. Namun mereka tetap memegang kendali penuh atas perbatasan wilayah tersebut. Semua pemukiman di tanah Palestina yang diduduki dianggap ilegal di bawah hukum internasional, terlepas dari apakah hal tersebut disetujui oleh Israel. Smotrich juga mengatakan bahwa Israel harus mendorong sekitar
2,4 juta warga Palestina di wilayah itu untuk pindah ke negara lain. Smotrich adalah kepala partai ultranasionalis Zionisme religius yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa. Hamas mengutuk komentar Smotrich sebagai ejekan keji dan kejahatan perang. Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benyamin Netanyahu memang belum secara resmi menyarankan rencana untuk mengusir warga Gaza maupun mengirim pemukim Yahudi kembali ke wilayah itu sejak perang pecah. Namun Netanyahu telah beberapa kali mengindikasikan hal tersebut. Dalam beberapa kesempatan, PM Israel mengatakan negaranya akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan Gaza. Misalnya dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada 6 November, Netanyahu menyebut Israel akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan jalur Gaza untuk waktu yang tidak terbatas setelah perang dengan Hamas berakhir. Serangan Israel ke Gaza sendiri dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas telah menewaskan 21.800 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Sementara pertempuran sengit terus berlangsung, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 85% penduduk di Gaza sekarang telah mengungsi. Abu Jamal, juru bicara Brigade Abu Ali Mustafa, sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang berafiliasi dengan Hamas, mengatakan seorang sandera tentara Israel terbunuh oleh pasukan pertahanan Israel. Brigade Abu Ali Mustafa merilis video pendek yang memperlihatkan foto tentara laki-laki Israel tersebut di saluran Telegramnya pada Sabtu 30 Desember. Ia mengatakan sandera itu terbunuh ketika IDF gagal menyelamatkannya. Abu Jamal menjelaskan sandera tentara Israel terbunuh setelah IDF meluncurkan serangan udara ke tempat penampungannya. Sebelumnya, Brigade Abu Ali Mustafa berhasil menggagalkan operasi pembebasan tentara Israel yang ditahan di Gaza. Setelah insiden itu, Brigade Abu Ali Mustafa menyelamatkan jenazahnya. Brigade itu juga menyita peralatan militer dan komunikasi IDF setelah mereka mundur. Abu Jamal juga mengatakan Brigade Abu Ali Mustafa menghancurkan dan merusak 95 kendaraan IDF sejak pertempuran darat di jalur Gaza setelah dimulai operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober lalu. Juru bicara tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang tanggal atau tempat penahanan tentara tersebut di Gaza dan mereka masih menyimpan jenazahnya. Tidak ada komentar dari kantor juru bicara militer Israel. Diketahui perang Israel dan Hamas semakin memanas setelah Israel melakukan pengeboman besar-besaran untuk menanggapi Hamas yang memulai operasi Banjir Al-Aqsa dengan menerobos perbatasan Israel dan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober pagi. Hamas mengatakan serangan itu adalah tanggapan atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini, terutama kekerasan di kompleks Masjid Al-Aqsa seperti diberitakan Al Arabiya. Kelompok tersebut menculik 240 orang dari wilayah Israel dan meluncurkan ratusan roket yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di wilayah Israel. Setelah pertukaran sandera selama 7 hari yang dimulai pada Jumat 24 November, kurang lebih 138 sandera masih ditahan Hamas di jalur Gaza. Sementara itu, pembalasan Israel di jalur Gaza menewaskan lebih dari 21.672 warga Palestina sejak 7 Oktober hingga penghitungan korban pada Minggu 31 Desember, lebih dari 2,2 juta warga Palestina menjadi pengungsi. Kekerasan juga meningkat di tepi barat, terutama setelah Israel melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah yang dikuasai Otoritas Pembebasan Palestina tersebut. Media rezim Zionis di hari ke-86 perang terhadap Gaza mengakui kekalahan pasukan Israel dalam operasi darat dan menegaskan aksi militer ini tidak akan mampu menghabiskan rudal Gaza. Radio militer Israel menulis bahwa bahkan jika Israel berhasil memenangkan perang, maka balasan rudal dari Gaza tidak akan pernah berhenti. Seorang perwira militer senior Israel mengatakan hal tersebut kepada radio militer Israel. Pengakuan kekalahan Israel di Gaza dimulai ketika angkatan bersenjata rezim Zionis setelah 86 hari melancarkan pemboman udara dan perang darat selama 2 bulan tidak berhasil mencapai satu pun targetnya. Di antara target Israel dalam
dalam operasi darat di Gaza adalah menangkap anggota Hamas atau membebaskan tawanan Israel. Rezim Zionis hanya menambah jumlah korban tewas dan jumlah tanknya yang hancur. Padahal sebagaimana diketahui sejak awal perang Gaza, Israel mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Bahkan diketahui sampai sekarang pun Amerika Serikat terus mengirim persenjataannya ke Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sehari sebelumnya juga secara resmi mengumumkan bahwa Washington tanpa mendapat persetujuan Kongres mengirim peluru kaliber 155 mm dan peralatan yang terkait dengannya ke Israel. Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu di penghujung tahun 2023 mencopot Menteri Luar Negeri di kabinetnya. Pencopotan Eli Cohen dari jabatan Menteri Luar Negeri di kabinet Benjamin Netanyahu disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama terkait dengan buruknya kinerja Cohen. Bulan ketiga perang Gaza akan segera berakhir dan rezim Zionis berada di bawah tekanan opini publik global dan pemerintah dunia. Sebagai Menteri Luar Negeri, Cohen tidak berhasil menceritakan narasi perang Zionis kepada negara lain. Oleh karena itu, demonstrasi menentang rezim Zionis diadakan di seluruh dunia dengan jumlah massa yang besar. Alasan kedua terkait dengan sebelum perang Gaza. Tanggal 27 Agustus lalu, Cohen bertemu dengan Menteri Luar Negeri Libya di Italia. Namun pertemuan ini tidak luput dari perhatian kamera dan Menteri Luar Negeri Libya Najla Al-Mohos dicopot dari jabatannya setelah mendapat protes luas dari masyarakat negara ini. Pasca kejadian ini, demonstrasi menentang rezim Zionis di Libya semakin intensif dan normalisasi hubungan antara rezim Zionis dan Libya praktis terhambat. Media Zionis menghubungkan insiden ini dengan kelemahan Cohen dalam perlindungan informasi dan menuntut pemecatannya, namun Netanyahu tidak melakukan hal tersebut pada saat itu dan sekarang setelah perselisihan meningkat, ia memecat Cohen. Pemecatan Cohen memuat sejumlah indikasi penting. Indikasi pertama adalah adanya perbedaan pendapat di dalam kabinet Netanyahu. Pemecatan Cohen dari Departemen Luar Negeri terjadi selama perang di Gaza, sebuah langkah yang jarang terjadi. Selain itu, beberapa hari yang lalu dan setelah berita tentang kemungkinan pemecatan dipublikasikan, Cohen mengungkapkan ketidaksenangannya atas pemecatan tersebut. Reporter Jerusalem Post Gil Hoffman menulis bahwa Netanyahu mendiskreditkan jabatan Menteri Luar Negeri yang merupakan jabatan paling berkuasa kedua di Israel sehingga Cohen tidak berperan dalam perkembangan tersebut dan mengundurkan diri. Indikasi kedua adalah penerimaan kekalahan dalam perang Gaza. Setelah pemecatan Cohen, ia mengatakan dalam sebuah wawancara, tanggung jawab atas situasi saat ini terletak pada pemerintah. Pada akhir perang, sebuah komite investigasi independen harus dibentuk dan semua lembaga yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Pernyataan ini merupakan pengakuan kekalahan dalam perang. Indikasi ketiga adalah kemungkinan perubahan politik dalam kabinet Netanyahu setelah berakhirnya perang melawan Gaza. Cohen diberhentikan oleh Netanyahu dan tidak jauh dari ekspektasi bahwa Netanyahu juga akan menghadapi runtuhnya kabinet setelah perang dan bahkan kehidupan politiknya akan berakhir. Demonstrasi menentang Netanyahu terus berlanjut di wilayah pendudukan dan ribuan orang mengadakan demonstrasi menentang Perdana Menteri ini setiap hari. Hal ini terjadi ketika rezim Zionis sedang berperang dengan Gaza. Agar tetap berkuasa, bukan tidak mungkin Netanyahu akan mencopot sejumlah menteri lainnya, termasuk Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Internal rezim ilegal ini. Parlemen Arab mengecam sikap diam internasional terhadap agresi dan kejahatan Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza. Mereka menyebutkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengeluarkan resolusi gencatan senjata mengenai krisis kemanusiaan yang terbesar yang dihadapi hati nurani global. Parlemen Arab mengeluarkan kecamannya dalam sebuah pernyataan pada akhir sesi khusus mengenai Palestina yang diadakan bertajuk Mendukung Palestina dan Gaza di Markas Besar Sekretariat Jenderal Liga Arab di Kairo. Parlemen Arab dalam pernyataannya mengkritik dukungan negara-negara yang membela kejahatan ini atas nama pembelaan hak asasi manusia, padahal itu adalah tindakan genosida. Mereka menarik perhatian pada upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang di Gaza melalui beberapa jalur paralel. Seruan mereka kepada Pengadilan Kriminal Internasional untuk segera menyelidiki pembantaian yang dilakukan oleh otoritas pendudukan dan mengadili pelakunya sebagai
sebagai penjahat perang dan upayanya untuk menghindari impotensi total dan kelumpuhan Dewan Keamanan PBB akibat veto Amerika. Parlemen Arab meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengaktifkan Persatuan untuk Resolusi Perdamaian dan mengeluarkan resolusi yang mengikat untuk gencatan senjata segera dan untuk menjaga Komite Palestina di Parlemen Arab dalam pertemuan permanen. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa masalah Palestina akan tetap menjadi perhatian utama karena masalah ini berakar kuat di hati setiap orang Arab dan menekankan bahwa masyarakat Arab tidak akan menerima pelanggaran terhadap hak-hak sah rakyat Palestina atau merampas hak-hak mereka yang paling mendasar untuk hidup dalam kebebasan dan bermartabat dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel harus mengambil kendali penuh atas koridor perbatasan jalur Gaza dengan Mesir untuk memastikan demilitarisasi wilayah tersebut. Pernyataan itu dinilai bisa memicu perang dengan Mesir yang menguasai perbatasan Rafah. Jika terrealisasi, langkah tersebut akan menandai pembalikan de facto penarikan Israel dari Gaza pada tahun 2005, menempatkan daerah kantong tersebut di bawah kendali eksklusif Israel setelah bertahun-tahun dipimpin oleh kelompok militan Palestina Hamas. Komentar Netanyahu mengenai zona penyangga muncul ketika pasukan militer Israel terus melancarkan serangan yang berulang kali ditegaskan oleh Perdana Menteri akan berlangsung berbulan-bulan lagi. Pertempuran terfokus di Al-Bureij, Nuseirat Maghazi, dan Han Yunis menurut warga dan didukung oleh serangan udara intensif yang memenuhi rumah sakit dengan warga Palestina yang terluka. Hampir seluruh 2,3 juta penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel selama 12 minggu yang dipicu setelah Hamas dan kelompok sekutunya membunuh 1.200 orang dan menyandra 240 orang dalam kerusuhan di Israel Selatan pada 7 Oktober. Serangan tersebut telah menewaskan sedikitnya 21.000 warga Palestina, dengan lebih dari 56.000 orang terluka dan ribuan lainnya dikhawatirkan tewas di bawah reruntuhan. Pada hari Sabtu, sayap bersenjata Front Populer untuk Pembebasan Palestina mengatakan seorang tentara Israel yang ditawan di Gaza oleh kelompok tersebut telah tewas dalam serangan udara Israel yang juga melukai beberapa penculiknya. Seorang juru bicara kelompok itu mengatakan kepada Al-Arabi bahwa serangan udara itu menyusul upaya gagal pasukan komando Israel untuk membebaskan tentara tersebut. Konflik ini berisiko menyebar ke seluruh kawasan, menarik kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman yang telah saling baku tembak dengan Israel dan sekutunya Amerika Serikat atau menargetkan pengiriman barang dagangan. Pengeboman telah menghancurkan rumah-rumah blok apartemen, tempat usaha, dan rumah sakit. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pada hari Jumat bahwa pasukannya mencapai pusat komando dan gudang senjata Hamas. Gambar-gambar yang dirilis oleh militer menunjukkan tentara bergerak melintasi tanah yang bergejolak di antara reruntuhan bangunan yang hancur. Militer Israel menyatakan telah menghancurkan kompleks terowongan di basement salah satu rumah pemimpin Hamas untuk Gaza, Yahya Sinwar, di kota Gaza. Pasukan juga menyerbu markas intelijen militer Hamas dan pusat komando jihad Islam di Han Yunis dan menghancurkan sasaran termasuk pabrik senjata menurut pernyataan militer. Hamas dan Jihad Islam, keduanya bersumpah untuk menghancurkan Israel, mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa pejuang mereka menghancurkan dan merusak beberapa tank dan pengangkut pasukan Israel dalam serangan di Gaza pada hari Sabtu. Mereka juga mengatakan mereka menembakkan mortir terhadap pasukan Israel di Han Yunis dan Al-Bureij serta di Gaza Utara. Tujuan Israel adalah untuk menghancurkan Hamas dan meskipun Amerika Serikat telah menyerukan agar Israel mengurangi perang dan beralih ke operasi yang ditargetkan terhadap para pemimpin kelompok tersebut, sejauh ini Israel tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan hal itu. Lebih dari 20 roket ditembakkan oleh Hamas ke Israel Selatan dan Tengah pada awal tahun baru. Sebagian besar dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome. Sirene terdengar di berbagai lokasi di pusat negara, termasuk Rehovot, Nez Ziona, Holon, Lod, dan Modin, serta Asdod, Sderot, dan kota-kota selatan lainnya.
Layanan ambulans Magen David Edo mengatakan sejauh ini tidak ada korban cedera yang dilaporkan. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa lebih dari 20 tentara Israel tewas hingga terluka dalam pertempuran. Pertempuran itu terjadi di lingkungan Seiradwan, kota Gaza pada Sabtu 30 Desember. Brigade Al-Qassam mengatakan melalui telegram bahwa pejuang mereka bentrok dengan pasukan khusus Israel tersebut. Dalam postingan lain, mereka menambahkan bahwa para pejuang menargetkan tank-tank musuh, termasuk tank Merkava Israel dengan bahan peledak SOAT di wilayah Seiradwan di Gaza. Brigade Al-Qassam juga menyerang kumpulan kendaraan dan tentara Israel di kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza dengan mortir. Sementara terkait hal ini belum ada komentar langsung dari Israel mengenai klaim tersebut. Pasukan Israel menyerbu beberapa daerah di wilayah Salfit di tepi barat yang diduduki. Sumber lokal melaporkan tentara Israel menyerbu desa Brukin dan Al-Zawiyah sebelah barat Salfit dan Marda di utara. Bahkan mereka menembakkan bom dan mengintimidasi warga Palestina. Tentara Israel juga mendirikan pos pemeriksaan militer di desa-desa dan menghalangi pergerakan warga. Tentara Israel juga dilaporkan menggeledah kendaraan warga Palestina dan memeriksa kartu identitas. Puluhan tentara Israel diduga terinfeksi parasit Leishmania di sekitar jalur Gaza. Penyakit itu disebut sebagai kutukan bagi tentara Israel yang menyerang warga Gaza. Seperti dilaporkan surat kabar Ma'arif Israel mengutip sumber-sumber medis bahwa klinik dermatologi di rumah sakit Israel sedang melakukan tes laboratorium terhadap puluhan tentara. Parasit ditularkan ke manusia melalui gigitan lalat pasir kecil. Jika tidak diobati, lesi seringkali meninggalkan bekas luka permanen pada kulit. Dilaporkan juga bahwa beberapa tentara telah ditarik dari kegiatan operasional karena kondisi mereka. Untuk mengatasi hal ini, paket perangkat pengusir serangga telah diberikan kepada tentara unit di lapangan. Semua unit IDF juga menjalani perawatan berbeda untuk mencegah penyebaran leishmania di antara pasukan. IDF menyatakan semua orang yang menderita gejala yang dicurigai diperiksa oleh dokter kulit militer, diberikan perawatan yang tepat dan jika diperlukan dikirim ke klinik khusus leishmania. IDF memiliki persediaan krim Lescutan yang terbatas yang sudah tidak diproduksi lagi selama setahun terakhir dan di masa depan akan memberikan pengobatan dengan produk serupa yang akan menawarkan pengobatan alternatif. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Minggu 31 Desember menyerukan kembalinya para pemukim Yahudi ke jalur Gaza setelah perang. Israel seperti diketahui tengah melancarkan kampanye militer terhadap Hamas di Gaza setelah kelompok Palestina itu melakukan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober. Sebelumnya, Israel telah secara sepihak menarik pasukan dan pemukim terakhirnya pada 2005, mengakhiri kehadirannya di jalur Gaza yang dimulai pada 1967. Namun mereka tetap memegang kendali penuh atas perbatasan wilayah tersebut. Semua pemukiman di tanah Palestina yang diduduki dianggap ilegal di bawah hukum internasional, terlepas dari apakah hal tersebut disetujui oleh Israel. Smotrich juga mengatakan bahwa Israel harus mendorong sekitar 2,4 juta warga Palestina di wilayah itu untuk pindah ke negara lain. Smotrich adalah kepala partai ultranasionalis Zionisme religius yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa. Hamas mengutuk komentar Smotrich sebagai ejekan keji dan kejahatan perang. Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memang belum secara resmi menyarankan rencana untuk mengusir warga Gaza maupun mengirim pemukim Yahudi kembali ke wilayah itu sejak perang pecah. Namun Netanyahu telah beberapa kali mengindikasikan hal tersebut. Dalam beberapa kesempatan, PM Israel mengatakan negaranya akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan Gaza. Misalnya dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada 6 November, Netanyahu menyebut Israel akan mengambil tanggung jawab penuh atas keamanan jalur Gaza untuk waktu yang tidak terbatas setelah perang dengan Hamas berakhir. Serangan Israel ke Gaza sendiri dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas telah menewaskan 21.800 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak.
Sementara pertempuran sengit terus berlangsung, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 85% penduduk di Gaza sekarang telah mengungsi. Abu Jamal, juru bicara Brigade Abu Ali Mustafa, sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang berafiliasi dengan Hamas, mengatakan seorang sandera tentara Israel terbunuh oleh pasukan pertahanan Israel. Brigade Abu Ali Mustafa merilis video pendek yang memperlihatkan foto tentara laki-laki Israel tersebut di saluran Telegramnya pada Sabtu 30 Desember. Ia mengatakan sandera itu terbunuh ketika IDF gagal menyelamatkannya. Abu Jamal menjelaskan sandera tentara Israel terbunuh setelah IDF meluncurkan serangan udara ke tempat penampungannya. Sebelumnya, Brigade Abu Ali Mustafa berhasil menggagalkan operasi pembebasan tentara Israel yang ditahan di Gaza. Setelah insiden itu, Brigade Abu Ali Mustafa menyelamatkan jenazahnya. Brigade itu juga menyita peralatan militer dan komunikasi IDF setelah mereka mundur. Abu Jamal juga mengatakan Brigade Abu Ali Mustafa menghancurkan dan merusak 95 kendaraan IDF sejak pertempuran darat di jalur Gaza setelah dimulai operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober lalu. Juru bicara tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang tanggal atau tempat penahanan tentara tersebut di Gaza dan mereka masih menyimpan jenazahnya. Tidak ada komentar dari kantor juru bicara militer Israel. Diketahui perang Israel dan Hamas semakin memanas setelah Israel melakukan pengeboman besar-besaran untuk menanggapi Hamas yang memulai operasi Banjir Al-Aqsa dengan menerobos perbatasan Israel dan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober pagi. Hamas mengatakan serangan itu adalah tanggapan atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini, terutama kekerasan di kompleks Masjid Al-Aqsa seperti diberitakan Al-Arabia. Kelompok tersebut menculik 240 orang dari wilayah Israel dan meluncurkan ratusan roket yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di wilayah Israel. Setelah pertukaran sandera selama 7 hari yang dimulai pada Jumat 24 November, kurang lebih 138 sandera masih ditahan Hamas di jalur Gaza. Sementara itu, pembalasan Israel di jalur Gaza menewaskan lebih dari 21.672 warga Palestina sejak 7 Oktober hingga penghitungan korban pada Minggu 31 Desember, lebih dari 2,2 juta warga Palestina menjadi pengungsi. Kekerasan juga meningkat di tepi barat, terutama setelah Israel melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah yang dikuasai Otoritas Pembebasan Palestina tersebut. Media rezim Zionis di hari ke-86 perang terhadap Gaza mengakui kekalahan pasukan Israel dalam operasi darat dan menegaskan aksi militer ini tidak akan mampu menghabiskan rudal Gaza. Radio militer Israel menulis bahwa bahkan jika Israel berhasil memenangkan perang, maka balasan rudal dari Gaza tidak akan pernah berhenti. Seorang perwira militer senior Israel mengatakan hal tersebut kepada radio militer Israel. Pengakuan kekalahan Israel di Gaza dimulai ketika angkatan bersenjata rezim Zionis setelah 86 hari melancarkan pemboman udara dan perang darat selama 2 bulan tidak berhasil mencapai satu pun targetnya. Di antara target Israel dalam operasi darat di Gaza adalah menangkap anggota Hamas atau membebaskan tawanan Israel. Rezim Zionis hanya menambah jumlah korban tewas dan jumlah tanknya yang hancur. Padahal sebagaimana diketahui sejak awal perang Gaza, Israel mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Bahkan diketahui sampai sekarang pun Amerika Serikat terus mengirim persenjataannya ke Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken sehari sebelumnya juga secara resmi mengumumkan bahwa Washington tanpa mendapat persetujuan Kongres mengirim peluru kaliber 155 mm dan peralatan yang terkait dengannya ke Israel. Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu di penghujung tahun 2023 mencopot Menteri Luar Negeri di kabinetnya. Pencopotan Eli Cohen dari jabatan Menteri Luar Negeri di kabinet Benjamin Netanyahu disebabkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama terkait dengan buruknya kinerja Cohen. Bulan ketiga perang Gaza akan segera berakhir dan rezim Zionis berada di bawah tekanan opini publik global dan pemerintah dunia. Sebagai Menteri Luar Negeri, Cohen tidak berhasil menceritakan narasi perang
perang Zionis kepada negara lain. Oleh karena itu, demonstrasi menentang rezim Zionis diadakan di seluruh dunia dengan jumlah massa yang besar. Alasan kedua terkait dengan sebelum perang Gaza. Tanggal 27 Agustus lalu, Cohen bertemu dengan Menteri Luar Negeri Libya di Italia. Namun pertemuan ini tidak luput dari perhatian kamera dan Menteri Luar Negeri Libya Najla Al-Mohos dicopot dari jabatannya setelah mendapat protes luas dari masyarakat negara ini. Pasca kejadian ini, demonstrasi menentang rezim Zionis di Libya semakin intensif dan normalisasi hubungan antara rezim Zionis dan Libya praktis terhambat. Media Zionis menghubungkan insiden ini dengan kelemahan Cohen dalam perlindungan informasi dan menuntut pemecatannya, namun Netanyahu tidak melakukan hal tersebut pada saat itu dan sekarang setelah perselisihan meningkat, ia memecat Cohen. Pemecatan Cohen memuat sejumlah indikasi penting. Indikasi pertama adalah adanya perbedaan pendapat di dalam kabinet Netanyahu. Pemecatan Cohen dari Departemen Luar Negeri terjadi selama perang di Gaza, sebuah langkah yang jarang terjadi. Selain itu, beberapa hari yang lalu dan setelah berita tentang kemungkinan pemecatan dipublikasikan, Cohen mengungkapkan ketidaksenangannya atas pemecatan tersebut. Reporter Jerusalem Post Gil Hoffman menulis bahwa Netanyahu mendiskreditkan jabatan Menteri Luar Negeri yang merupakan jabatan paling berkuasa kedua di Israel sehingga Cohen tidak berperan dalam perkembangan tersebut dan mengundurkan diri. Indikasi kedua adalah penerimaan kekalahan dalam perang Gaza. Setelah pemecatan Cohen, ia mengatakan dalam sebuah wawancara, tanggung jawab atas situasi saat ini terletak pada pemerintah. Pada akhir perang, sebuah komite investigasi independen harus dibentuk dan semua lembaga yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Pernyataan ini merupakan pengakuan kekalahan dalam perang. Indikasi ketiga adalah kemungkinan perubahan politik dalam kabinet Netanyahu setelah berakhirnya perang melawan Gaza. Cohen diberhentikan oleh Netanyahu dan tidak jauh dari ekspektasi bahwa Netanyahu juga akan menghadapi runtuhnya kabinet setelah perang dan bahkan kehidupan politiknya akan berakhir. Demonstrasi menentang Netanyahu terus berlanjut di wilayah pendudukan dan ribuan orang mengadakan demonstrasi menentang Perdana Menteri ini setiap hari. Hal ini terjadi ketika rezim Zionis sedang berperang dengan Gaza. Agar tetap berkuasa, bukan tidak mungkin Netanyahu akan mencopot sejumlah menteri lainnya, termasuk Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Internal rezim ilegal ini. Parlemen Arab mengecam sikap diam internasional terhadap agresi dan kejahatan Israel yang terus berlanjut di jalur Gaza. Mereka menyebutkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengeluarkan resolusi gencatan senjata mengenai krisis kemanusiaan yang terbesar yang dihadapi hati nurani global. Parlemen Arab mengeluarkan kecamannya dalam sebuah pernyataan pada akhir sesi khusus mengenai Palestina yang diadakan bertajuk Mendukung Palestina dan Gaza di Markas Besar Sekretariat Jenderal Liga Arab di Kairo. Parlemen Arab dalam pernyataannya mengkritik dukungan negara-negara yang membela kejahatan ini atas nama pembelaan hak asasi manusia, padahal itu adalah tindakan genosida. Mereka menarik perhatian pada upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang di Gaza melalui beberapa jalur paralel. Seruan mereka kepada Pengadilan Kriminal Internasional untuk segera menyelesaikan